Iya, jumpa lagi kita. Betul, 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 betul. Betul, betul, betul. Kalau saya mau tahu tentang orang Yahudi, saya bertanya kepada siapa? Orang Yahudi apa orang Romawi, Bang? Wah, zaman udah canggih bang, ngapain mau nanya-nanya sama ya Allah dia. Gak penting bang. Yang saya tanyakan itu loh bang, kalau memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan dia tidak berwujud apapun, ngapain dia nongol di surga itu loh bang? Kan sebagai Nongol. tamu kan datang bang. Ini tadi kan udah kujawab ini. Mana bang? Udah kujawab Tidak ada tadi. Mana, Salah Bang? satu Nggak ada. kebahagiaan bagi umat Islam di surga adalah memandang wajah Allah. Katanya nggak berwujud bang, ngapain bisa dipandang di Loh, surga bang? memang diceritakan wujudnya seperti apa? Ngapain tertawa kalau kalau di yang- situ disebutkan bang? Iya, Ini Bang, kan ya, di situ, dalilnya di dalam Dengarkan dulu, Al-Quran Bang. kan jelas. Dengarkan dulu. Dalilnya Bang. di dalam Al-Quran kan jelas, Kan Bang. wajah umat Muslim katanya berseri-seri melihat Rabbnya. Terus melihat apa bang? Kalau Ya, melihat- lihat kan ada wujudnya bang. Iya, memang Allah itu wujud loh. Allah itu wujud. Iya, katanya tidak. Oh, ini. Katanya tidak berwujud bang. Sekarang Ya. wujud gimana sih bang? Loh, salah satu sifat Allah itu adalah wujud. Oh berarti kontradiksi ya bang ya. Wujud itu apa maksudnya? Jangan, Wujud Bang, itu berarti apa? kita perlu, bang. Bang. Tunggu. Hah? Gimana bang? Saya tanya dulu. Wujud itu apa? Wujud itu apa? Wujud itu apa? Iya, tanya aja dari abang wujud itu apa bang? Kalau berseri-seri melihat Rabbnya itu kan berarti melihat wujud bang. Katanya Allah kamu tidak berwujud, sekarang berwujud. Siapa bilang? Dengarkan dulu. Wujud itu apa? Itu dulu definisi wujud itu apa? Iya, wujud ya kalau yang dapat kita lihat itu wujud bang. Oh, wujud itu bahasa Arab artinya ada. Ngeles lagi, maha ngeles Allah dengan segala firman-Nya. Jadi wujud itu apa artinya? Yang dapat kita lihat itu wujud bang. Iya, wujud itu artinya bahasa Arab Yang itu dapat kita apa? rasakan, ngapain wujud itu bahasa Indonesia, ngapain ke bahasa Arab? Oh, Anda memaknai bahasa Indonesia kata wujud itu. Oh iya betul bang. Memang itu kan arti bahasa Indonesia bang. Kamu mau ngeles kemana? Ya kalau mau Ya, ngeles harus kembali ke asal bahasa itu dong. Waduh bang, kamu mau Nah, ngeles, aduh dong. kasihanlah Aduh bang. dong. Kamu ngeles kemanapun ya. Artinya itu kitab kalian itu kontradiksi. Katanya Apanya Allahnya yang tak berwujud. apanya yang kontradiksi, Bang? Katanya Allah kamu tidak berwujud, tidak serupa Loh, dengan apapun. Kalau Kan wujud, berwujud. dengar. Kalau wujud dalam bahasa Indonesia betul. Bang, kalau Tuhan- kata pertama yang katanya Allah tidak serupa dengan apapun, lam yalid walam yulad itu, walam Iya. yakul lahu kufuwan ahad itu. Bagaimana? Bang? Aduh, Iya, Bang, parah ya. ini abang Bang ini bilang- parah. Saya jelaskan aja, Bang. Kalau terus Ada yang mau menjelaskan itu? tidak berwujud, ya. Kamu hanya mau bermain kata-kata aja kan, Bang, ya? Tidak Enggak. bisa dijelaskan. Enggak. Hanya bisa bermain kata-kata itu pembodohan, Bang. Oke. Sekelas kamu katanya gurunda. Masa hanya bisa bermain kata-kata, kan malu, Bang. Saya ini tukang bangunan loh, Bang. Kelihatan dari cara Anda bicara kok. Betul. Enggak paham bahasa apa. Kok kayaknya ada imbang cara bicara Abang dengan saya ya. Anda Iya, tidak bisa kelihatan menjelaskan. dari cara Cuma Anda berbicara. Hanya mampu bermain kata-kata aja begitu loh, Bang. Loh. Level kita kan jauh, Bang. Saya cuma Anda gurunda. Saya Aku turunkan bangunan. kalau Anda tidak bisa berhenti bicara, saya turunkan. Serius. Aduh, Bang. Ya nggak, saya berhenti ayo ngomong, Bang. Ya, Saya saya makan turunkan. ketawa aja, bener. Iya, saya turunkan kalau Anda itu pamer kebahlulannya di sini saya turunkan. Loh, udah mulai kejang kan, Bang? Enggak, bukan. Ayo, Bukan. nggak usah Anda kejang-kejang soalnya Masa baru masuk Anda sudah mau usir Oke, saya, Bang. saya turunkan ya. Boleh saya turunkan? Silakan ngomong, silakan ngomong. Ngomong. Oke. Ayo ngomong. Loh, kok Anda yang ngatur? Ini komal kita loh.
Oke, saya turunkan ya. Diturunkan host, turunkan. Orang Iya. tidak mau belajar, orang tidak mau berdiskusi ini. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman Muslim yang ada di sini, silakan aja berdiskusi kalau misalnya ada oten yang ingin naik, adminnya agar dinaikkan ya. Jadi percuma kemudian kita menjelaskan Al-Quran, apalagi berbicara tentang hakikat Allah kepada orang yang tidak memiliki alat di kepalanya untuk menerima dan menampung ilmu Islam. Itu percuma. Percuma. Untuk membedakan antara Yesus itu utusan atau pengutus aja dia nggak bisa pisahkan, nggak bisa bedakan. Untuk membedakan antara sendok dan garpu aja susah. Dari kata wujud aja itu dia pahami secara bahasa Indonesia. Padahal kata wujud itu adalah bahasa Arab yang artinya di dalam bahasa Indonesia itu adalah ada. Wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah ada. Jadi ketika berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu wujud? Maksudnya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ya ada. Bukan wujud dalam bahasa Indonesia. Yang dikatakan wujud dalam bahasa Indonesia itu adalah dapat dilihat oleh mata. Itu dalam perspektif bahasa Indonesia. Tapi kalau wujud dalam sifat Allah, itu artinya ada. Ya, apa pembuktiannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ya, tengoklah alam semesta ini. Itu yang pertama. Lalu dikatakan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma izil nadirah. Wajah-wajah orang Islam, orang mukmin hari itu berseri-seri ila rabbiha nazirah, yaitu memandang Tuhannya. Jadi kalau dikatakan memandang Tuhannya itu adalah kekeliruan, itu salah. Karena Allah itu adalah wujud, Allah itu ada. Nah, salah satu kebahagiaan yang dimiliki, kebahagiaan yang merupakan puncak kebahagiaan umat Islam itu adalah ketika dia tak mampu kemudian memandang wajah Tuhannya hari ini, tapi ternyata di yaumil akhir umat Islam kemudian bisa memandang wajah Tuhannya. Seperti apa wajah Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Lalu bagaimana bisa digambarkan? Bagaimana mau digambarkan sementara kita memahami tidak serupa dengan gambar apapun? Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, salah satu hadisnya bahwasanya memandang wajah Allah itu ibaratkan memandang rembulan di malam hari. Seperti itu. Apa yang kita pahami ketika kita memandang rembulan? Yang kita pahami adalah sesuatu yang bercahaya. Seperti apa modelnya? Kita nggak ngerti. Yang kita gambarkan hanya bulat dan bersinar. Kalau bulan aja kita tidak bisa gambarkan seperti apa wujudnya yang asli, seperti apa wujud yang sesungguhnya, bagaimana Allah? Kan gitu ya? Tapi namanya penghujat yang memang tujuannya bukan untuk belajar, tapi hanya untuk menertawakan, ya begitulah adanya. Ya. Belum ada yang kemudian dari umat Islam ini bisa menggambarkan wujud Tuhan itu seperti apa. Wah, wujud Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Nggak ada. Itu dalam Islam itu tidak seperti itu. Oke. Jadi teman-teman Kristen yang naik hanya untuk memperolok-olok diturunkan. Kalau yang mau belajar silakan aja. Mau sehebat apapun data-data yang dibawa, kalau sifatnya mau belajar ya silakan kita layani. Itu adalah tugas kita. Tapi kalau untuk memperolok-olok, kita tidak punya kewajiban kemudian untuk memberikan mutiara kepada guguk. Seperti itu. Kan berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, berarti berbicara sesuatu yang sifatnya kebenaran. Ya, kita ibaratkan mutiara, sama seperti pengakuan Yesus, jangan kau lemparkan B2 kepada guguk. Jadi orang Yahudi tidak ingin melemparkan mutiara kepada serigala, umat Islam juga tidak akan melemparkan mutiara kepada serigala.
Serigala ini nyamar ke Yahudi sebagai Yahudian, sekarang dia ke Islam juga, mau ke Islaman. Terbukti kitabnya, Tuhannya menggunakan nama Tuhan dan kitabnya umat Islam, tetapi sejatinya mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Islam itu sendiri. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Oke, dilanjutkan. Kalau ada yang mau tambahan silakan. Assalamualaikum Gurunda, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Gurunda bisa berdiskusi bersama untuk Gurunda malam ini. Malam ini. Iya, silakan. Otennya nggak ada, belum ada. Iya, sehat, alhamdulillah. Suara saya gimana? Mantap kan suara jelas, saya? Gurunda. Mantap, Dengar Guru. jelas. Mantap. Subhanallah. Gak sia-sia tadi lari ngisi kota ketemu Gurunda di sini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita diskusi bersama di sini. Kadang kan deg-degan, nanti naik, turunnya di kick nih saya. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Silakan. Silakan naik. Ini user ini kalau Zumat tidak mampu melawan suruh turunkan. Aduh, bukan tidak mampu. Buat apa ngelawan orang on kayak tadi tuh? Nggak ada guna. Iya, betul. Betul. Kalau mau belajar sih silakan. Seharian saya sudah capek ngelayani mengejarmu dimanapun kau berada, Bang Aristo. Aduh, Ketemu lagi, Ustaz Sugi. ada Pak Desi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berhubung slotnya udah penuh, saya izin turun dulu ya. Kayaknya ada Bang Luga mau naik ini ya. Aduh, enggak usah lah, bukan. Enggak ada ilmunya. Assalamualaikum Ustaz Sugi, assalamualaikum Bang Juma, masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini slotnya penuh ini, jadi yang Kristen-Kristen nggak bisa naik nanti. Saya mau malah Kalau ada sama mengajukan Gurunda saya dulu. turun. Mendamping Gurunda Oh dulu. iya, buat Satu admin kalau kaki ada aja. oten yang mau naik, Boleh Gurunda turunkan ya. saya aja langsung ya. Iya, gimana? Kalau begitu Kalau saya ada oten yang mau naik ingin berdiskusi dengan Bang Juma, silahkan turunkan saya aja langsung, gak apa-apa. saya juga turun nggak apa-apa. Bawah aja. Bang Basin, masalah Bang. Allah masalah. Belum ada, hotelnya belum ada. Belum. Pasukan lama semua ini naik ke atas. Suara saya gimana? Bagus, Jelas, Gurunda, jelas. Jelas banget. Oke, baik. Saya baru nih soundcardnya Bang. Enggak, suaranya jangan Bang gitu. Juma itu malam ini agak bagus karena di situ didatangi saudara-saudaranya itu, makanya bahagia banget, makanya suaranya bagus. betul. Alhamdulillah. Terlebih saya ya bahagia benar Pak Ustaz sekarang bisa mendampingi Gurunda dulu. Izin dulu Gurunda satu malam mendampingi. Iya. Oke. Masya Allah. Dari tadi pagi ngadapin oten-oten yang bikin sakit kepala. Itu tadi saya ngadepin framing, koplak. Sama itu tadi Pak Ustaz Sugi sama saya juga itu di ruang Baldalbu dia. Ngadepin si Oh, iya. framing si segala macam ya. Si kafir hotel segala macam. Ya kalau ada yang mau naik, ajukan dirinya, nanti saya turun. Iya. Ayo cepat. Saya bahas baturan Nuh tadi yang diceritakan di Bible itu kan di Kejadian 7 ayat 21 sampai selesai itu kan diceritakan Gua nggak naik. semua yang ada di bumi itu mati. Ya, semua binatang, semua manusia yang ada di bumi itu mati kecuali yang bersama dengan Nuh. Pertanyaan saya, kalau memang semua binatang di seluruh bumi itu mati, bagaimana mungkin di Indonesia ada bekicot? Apakah bekicot migrasi dari Irak? Jalan ke Indonesia, lewat padang pasir, nyelam laut, keluar lagi, terus nyampe Indonesia gitu. Kanguru jalan loncat-loncat sampai ke Australia gitu. Iya. Itu kebohongan itu. Ustaz Sugi mau nanya, itu Galatia 1:17 ngapain dia datang ke Arab itu Ustaz Sugi?
kok malah ke sana? Ini Banjir Nuh yang kita bahas, Oh, ngapain Banjir dilarikan Nuh. ke Enggak, sana? maksudnya ini ada ayat yang mau ditanyakan sama Ustaz Sugi nih. Galatia 1:17. Jangan dilarikan lah, kita bahas Oh, Banjir jangan lariin. Nuh. Oke, siap. Dilarikan ke Lanjut, situ lanjut. pula. Siap. Admin, kayaknya ini Bang Luga pengen banget naik. Silakan saya diturunkan nggak apa-apa. Apain lah Luka, nggak ada ilmunya. Udah diam dulu, Kayak Bang kayak Basin. gitu Sini aja, aja, Bang nggak Basin, ada Bang Basin. perubahannya. Anak Kalimantan diam dulu sini. Mau perang tahayul. Iya, Ya, langsung perang tahayul. Tabayun. ngarang semua isinya. Ayo Ten. Ustaz Sugi mau nanya, jadi sebenarnya yang menggulingkan batu makam Yesus itu siapa? Jawabannya sampai sekarang. Itu nggak diketahui itu. Sampai sekarang nggak Malaikat kah? Dua pemuda itu kah? Iya, Ustaz Sugi. diketahui. Ya, Ustaz Sugi. Itu kan di sana itu dikatakan juga Gune itu sama si malaikat tuh. Ada sedang mencari apa Ibu? Di situ kan kalimatnya Gune juga. salah kalau diterjemahkan ibu, perempuan lah. Contohnya Nah, perempuan atau istri. Karena yang menyebut di situ malaikat, maka itu terjemahnya perempuan. Tetapi ketika Yesus menyebut itu Bunaika, itu berarti istri. Admin, saya turun dulu ya. Makasih ya. Bang Juma, Ustaz Sugi, dan yang lainnya izin pamit. Saya turun dulu. Saya Iya, ke bawah aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah kemarin lucunya saya diskusi sama Oten. Katanya kalau Gune itu adalah Yesus memanggil Gune terus dibilang istri. Kalau gitu Maria juga termasuk Gune, istrinya malaikat dong. Nah, saya bilang gini, kalau gitu di ajaran Anda ini baru kali ini saya dengar malaikat punya bini. Kalau dibilang gitu kan di Yohanes 13 itu. Kan dikatakan di sana katanya Gune itu panggilan malaikat kepada Maria waktu lagi menggelintir menggeser batu itu. Dibilang malaikat juga kalau gitu suaminya Maria dong. Selain dari Coba Yesus menyatakan diperhatikan di Yohanes 20 ayat 16, 15, 16 itu. Di ayat 15 kalau nggak salah dikatakan ibu. Yesus menyebut ibu. Tetapi di ayat 16 tiba-tiba menyebut Maria. Gimana? Tadinya manggil ibu, sekarang kok kata orang Jawa itu jangkar gitu ya, memanggil langsung namanya Maria. Ini kan jelas terjadi ke apa Bang Budi? Ketimpangan gitu. Betul sekali. Yang Terjadi cocok di kontradiksi situ ayat. perempuan bisa atau istriku. Nah, begitu. Nah, karena memang Maria Magdalena ini murid yang dikasihi Yesus. Anda lihat di dalam kitab Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 19 ayat 25 26 coba dibaca. Ya. 1926 ya, Bang? 25 26. 2526. Oke, saya bacakan ya. Luncur. Dan dekat salib, Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya kan? Terus lanjut. Terus ya. Yang kedua enamnya, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Oke, Ya. di sini ada kata murid yang dikasihinya. Artinya di sini nggak mungkin ibunya jadi murid. Pasti di sini adalah Maria Magdalena. Di situ ada laki-laki atau tidak? Nggak ada. Tidak ada. Laki-laki pada kabur semua. Nah, betul. Pada kabur semua. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat berapa itu ya? Ayat 24 25 ya. Itu di situ dalam bahasa Inggrisnya kan murid itu bersandar di bosom. Murid yang dikasihi itu. Iya, iya. Bosom artinya apa? Dada. Ada. Nah, itu ada murid yang dikasihi Yesus itu bersandar di dada Yesus. Mungkinkah laki-laki bersandar di dada laki-laki? Jeruk makan jeruk dong. Mungkinkah kalau bukan muhrim perempuan, kalau itu perempuan bukan muhrim bisa bersandar di dada laki-laki?
Jawabannya ada di Bang Juma. Bang Juma jawab. Halo, kita sapa dulu. Oh, mana dia? Halo, kita sapa Ya, dulu. halo. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Caca. Ya, salam. Selamat malam Mbak Caca. Mana? Apa yang disampaikan, Mbak? Dari kemarin ya aku sempat lihat live kalian ini ya. Di situ kalian bilang cuma setan yang meminta darah gitu kan? Wah, ini Benar materinya nggak? Bang Juma nih. Silakan Bang Juma. Ada Benar Kristen ya, Pak? Ada Kristen apa Muslim, Mbak? Iya, ya. Gituan, iya. Sudah pasti itu Kristen. Kristen. Udah pastilah. Udah kayak gitu masih ditanya dulu. Masih ditanya. Pasti Kristen ini Dapat kalau udah tahu kayak aja. gitu. Kristen apa Katolik Kakak Caca? Kristen sama Kristen, Katolik ya. sama aja. Protestan apa Katolik? Protestan apa Katolik? Sama aja sebenarnya itu. Beda. Udah lah. Kalau Sama di aja. depan Memuliakan kalau di Bunda depan Maria. Islam sama. Sama aja, seperti Islam tuh kan ada berapa macam tuh kan? Beda, jangan Muhammadiyah. disamakan. Di Islam Terus, itu ya udah Bang Juma aja. Monggo dilanjut aja udah, nggak usah kemana-mana. Silakan Bang Juma. Mbak, indulgensi itu nggak ada di kitab Anda, Mbak. Di kitab Katolik ada. Mbak, ini kitab Anda itu cuma ada 66. Katolik itu 77. Janganlah, Mbak, sama-samain. Oke. Lanjut, Bang Zuma, lanjut. Iya, gimana Mbak Caca, apa yang Anda sedihkan? Dari kemarin kan aku Iya. sempat lihat-lihat lewat-lewat aja. Di situ ada yang bilang Yesus mati itu kan mengorbankan darah. Gitu kan? Iya, betul. Nah, yang minta darah itu cuma jin apa setan gitu kalian bilang. Dewa Molok, Dewa Molok. Dewa Molok itu Mbak yang meminta Tumbal darah darah, hewan, darah iya, darah manusia. Heeh. Apa? Kalau di agama Islam Yahudi itu enggak. Dewa Molok, Dewa Molok. Terus ngapa bilang Yesus itu minta korban darah setan gitu? Dewa Molok itu setan kan? Tidak. Terus Yesus dipersembahkan kepada siapa kalau gitu, Mbak? Itu ada pengorbanan kan? Setiap bulan Ramadan itu ada kurbannya. Ramadan kok ada Kurban hewan. Ya, Kurban hewan. Ya, Kurban hewan. Idul mengeluarkan darah karena itu juga. karena itu tradisi dari Nabi Abraham turun kepada anaknya Ismail dan Ishak di dalam Imamat 1 nomor 2 dan juga Al-Hajj ayat 34. Nah, di mana datangnya persembahan manusia ini? Siapa yang ngajarin? Dewa Molok. Iya, itu dia. Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin Kristen bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu meminta persembahan darah manusia? Karena setahu kita ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 20 nomor 3, Imamat 18 21, dan banyak lagi data-data yang diberi darah manusia itu hanya Dewa Molok. Yang kabur, Mas. Kabur. Sakit. Lagi lucu-lucunya kabur. Lah, kok kabur dia? Iya, kabur lah kan, ketahuan itu, sakit memang materi itu sakit. Tapi mau kayak mana lagi, itu fakta. Langsung teriris. Iya, itu fakta. Di dalam agama mereka memang Yesus dikorbankan, dipersembahkan. Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero, artinya dipersembahkan. Bukan mengorbankan, tapi dipersembahkan. Berarti Yesus itu dipersembahkan. Nah, dipersembahkan kepada siapa Yesus ini? Kepada Tuhan tidak mungkin. Ya, satu-satunya ya Dewa Molok. Selamat malam.
Selamat malam. Iya, boleh bertanya di sini. Boleh. Oke, terima kasih. Ya, Kan saudara-saudara Islam kan, yang khususnya yang cowok-cowok kan pada disunat kan? iya. Benar nggak? Oke, saya cuman minta satu ayat saja kata sunat di Al-Quran. Kata sunat satu ayat saja. Iya. Untuk apa itu? Untuk apa? Iya kan kalian itu sunat. kan kalian itu disunat kan? Iya. Terus Ya, untuk apa? oke. Untuk apa harus ada Enggak. kata sunat? Enggak kan kalian kan disunat enggak? Iya. Ya Kami udah. disunat. Saya Nah, minta terus? satu ayat saja di Nggak ada. Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada. Oh, ya udah itu aja. Udah terima kasih lah. Nah, terus apa masalahnya? Iya atas dasar apa kalian mau sunat kalau begitu? Nah, perintah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah apa? Perintah bersunat. Mana? Di Ada? Al-Quran aja katanya nggak ada, Oh. nggak ada ini. Ya di Al-Quran Nah, kata nggak ada sunat sih. perintah lah. Perintah langsungnya dari Al-Quran nggak ada. Lah, oke. Kamu percaya sama Allahmu atau sama Muhammad? Percaya dua-duanya. Dua-duanya apaan? Yang benar-benar kita Kenapa suci Anda itu. maksa? Kenapa Anda maksa? Enggak, kan kalian itu kan sunat. Iya. Terus apa kalau masalahnya? Tuhan belum mengatakan sama kalian sunat, kenapa kalian sunat? Lah karena kami menerima ajaran dari keturunan Abraham. Waduh, mencret dulu cuma. Nah, Enggak malah dong. ketawa Enggak. kamu mau. Kami menerima ajaran dari keturunan Abraham, di mana sunat itu adalah ketetapan buat Abraham dan keturunannya. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu menerima ajaran untuk tidak bersunat? Enggak balik. Saya balik nanya. Saya bertanya samamu. Disunat atas dasar apa? Kan di Al-Quran. Kami katanya disunat nggak ada. atas dasar perintah dari Iya. keturunan Nabi Oke. Abraham alaihissalam. Mana perintah di Al-Qurannya? Mau kamu Lah, kenapa bersunat? harus di Al-Quran? Kami memiliki dua panduan, Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Yang saya Perintah tanya, Allah yang kepada benar- kami, perintah Allah kepada kami untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah datang kepada umat Islam, kepada manusia untuk menjelaskan kemudian Al-Quran. Salah satu data di dalam Al-Quran agar perintahnya itu tunduk kepada apa yang didatangkan oleh Rasulullah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah memerintahkan kami bersunat, kami bersunat. Sekarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan dari dari Allah, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Kan kita itu satu-satu Tunggu, saya dulu. sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya, Anda diperintahkan untuk tidak bersunat oleh keturunan siapa? Jawab. Dengarkan dulu, kan kita satu-satu dulu. Saya sudah jawab, tugas saya sudah selesai. Saya tanya begini, kan kamu tadi bilang, kalian itu bersunat kan? Iya, Yang saya tanya, sunat. Mana kitab suci yang benar dari Allah? Al-Quran atau hadis? Dua-duanya suci. Dua-duanya suci. Dua-duanya suci. Yes. Kenapa dua-duanya suci? Karena perintah yang ada di dalam hadis sahihah itu berlandaskan kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Contoh, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa." Oke, wa ma kana minal musyrikin. Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan salah satu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberi janji kekal, perjanjian kekal untuk bersunat terhadap keturunannya secara turun-temurun. Nabi Ismail memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunat. Selesai di situ, selesai. Oke. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Jawab. Giliran saya bertanya. Kalau nggak mau ditanya, Giliran turunin. saya bertanya. Siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Jawab. Oke, nanti saya jawab. Begini,
Sekarang Anda Atas dasar jawab, apa siapa Muhammad? yang mengajarkan Dari mana Anda Muhammad tidak ini bersunat? Jawab. Jangan biarkan menghujat akhi terus, kejar. Kalau belum mau jawab, Iya, jangan kasih kesempatan. saya tanya sebamu, siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Keturunan siapa? Kalau keturunan Abraham, pasti hukumnya wajib mengajarkan sunat. Sekarang saya tanya samamu, keturunan siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Jawab. Paulus. Saya tanya kamu. Iblis. Giliran kamu menjawab, kamu jangan malu-maluin. Di sini di bawah yang mendengarkan kita berdiskusi banyak juga orang Kristen. Enggak, kalian tuh aneh-aneh aja loh. Kok aneh? Kami bersunat perintahnya jelas. Dengarkan, kami bersunat perintahnya jelas. Oke? Kata sunat aja, mana? Tidak ada kata sunat di dalam Al-Quran. Tidak ada kata sunat, perintah sunat maksudku tidak ada di dalam Al-Quran. Lalu kenapa Tetapi kemudian, sunat kalau tidak ada? lah kenapa kamu sakit hati kalau kami sunat? Kenapa? Atas dasar apa? Apakah ada yang kami langgar? Dengar. Apakah ada yang kami langgar? Apakah ada yang kami langgar? Baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi ketika kami bersunat. Ada yang kami langgar? Langgarlah. Ada. Kamu itu orang Yahudi bukan? Enggak, saya tanya apakah ada yang kami langgar ketika kami tidak bersunat? Ketika kami bersunat? Saya tanya samamu. Apakah ada yang saya langgar ketika kami umat Islam itu bersunat? Apakah kami melanggar ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel ketika kami bersunat? Jawab. Santai aja Bung, gak usah marah-marah loh. Dengarkan. Walaupun kamu teriak sampai meledak kepalamu, suara saya lebih besar. Saya sudah jawab. Meskipun kami bersunat tanpa ada perintah di dalam Al-Quran menurut pemahaman kamu, pertanyaan saya, apakah ada perintah yang kami langgar ketika kami bersunat di dalam kitabnya orang Yahudi? Ada. Apakah ada? Ada. Mana dalilnya? Kamu orang Yahudi bukan? Saya tanya mana dalilnya? Kalau di dalam mana dalilnya pelarangan bersunat bagi non-Yahudi? Jawab. Mana dalilnya? Kamu orang Yahudi bukan? Saya tanya mana dalilnya ketika kami bersunat itu melanggar hukumnya Yahudi? Sunat itu adalah Yahudi bukan. Saya tanya mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi pelarangan bersunat? Tidak ada. Oke. Sekarang giliranmu. Dengarkan pertanyaan saya. Keturunan siapa yang mengajarkan Kristen jangan bersunat? Silakan. Kalau kami orang Yahudi pasti sunat karena kami bukan orang Yahudi. Saya tanya sama saudara, perintah siapa yang melarang, yang mengajarkan Anda untuk tidak bersunat? Jawab. Kan saya bukan orang Yahudi, bodoh. Gimana sih lu? Kamu bodoh gak sih? Kalau begitu, kenapa Paulus itu melarang Anda bersunat? Paulus mendapatkan ajaran dari mana sampai melarang Anda tidak bersunat? Jawab. Dari iblis. Bukan melarang. Kalau kami orang Yahudi pasti sunat. Karena saya tidak tanya, saya tanya Anda adalah serigala. Saya tanya sama Anda. Siapa yang memerintahkan Anda untuk tidak bersunat? Jawab. Oh enggak, kalian itu yang malu sebenarnya. Di Al-Quran perintah Allah aja enggak ada sunat. Orang Yahudi bersunat, orang Islam bersunat, lalu yang mengaku-ngaku sebagai umat Tuhan tetapi tidak bersunat itu adalah Kristen. Pertanyaan kita kepada saudara, dari mana ilmu yang didapatkan oleh Paulus sehingga melarang orang Kristen ini tidak agar jangan bersunat? Jawab. Kami tidak dilarang. Tapi itu budaya itu Yahudi. Kalau kamu orang Yahudi ya silakan sunat. Siapa bilang itu adalah budaya? Yang disebut budaya itu adalah kebiasaan turun-temurun yang tidak berasas kepada firman Tuhan. Pahami. Di dalam pemahaman orang Yahudi Kejadian 17, sunat itu adalah kewajiban mutlak untuk keturunan Bani Israel. Kejadian 17 wajib hukumnya keturunan Israel itu bersunat. Ismail dan Ishak keturunannya secara turun-temurun wajib bersunat. Oke, makanya tidak ada umat Islam di Arab ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang
mereka ditemukan kemudian bersunat setelah memeluk Islam? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka lahir pasti sunat. Nah sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 2, apabila engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pertanyaan saya, ilmu Paulus ini didapatkan Paulus dari mana? Silakan. Saya ya. Oke, biar clear dulu. Kan di Al-Quran tidak ada perintah sunat. Lalu kenapa lato-lato kalian itu disunat sekarang? Apa masalahnya kalau kami disunat? Apa yang kami langgar? Oh enggak kan, kalian itu kenapa sunat kalau tidak ada perintah di Al-Quran? Apa larangannya sunat? Mana larangan sunatnya di dalam Al-Quran? Mana? Kan itu memalukan kalian itu loh, memalukan. Apa? Mana larangan sunatnya? Katanya tadi sedangkan dengarkan saya, dengar suaramu tenggelam. Dengarkan. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunat. Perintahnya kepada kami agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, sunat. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak bersunat? Kasih dalil, silakan. Kan sudah saya jawab, karena saya bukan orang Yahudi. Iblis. Iblis. Banyak bang ngomong. Kalau kamu katakan iblis siapa? Mana ayatnya? Oh ada gimana? Lu mau pusat? Iblis. Kalau ada, saya kirim sekarang sama kalian. Mana ayatnya iblis? Jawab. Jangan jadi mulut ini. Oh iblis. Jangan jadi mulut onta. Kalau ngomong itu harus ini, jangan jadi mulut onta yang melarang kami. Oke, saya buktikan bahwa iblis yang melarang kamu bersunat. Ayo mana? Kamu duduk yang tenang. Iya, saya tenang kok dari tadi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Atas perintah siapa Anda tidak bersunat? Jawab. Diam. Oke? Di Yohanes yang kamu sebut itu. Nggak usah kamu nangis. Yang kamu nangis, nggak usah nangis. Pertanyaan saya kan sudah jelas tuh. Yesus mengatakan, dengarkan, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, keinginan bapaknya Abraham adalah agar bersunat. Mana? Pertanyaan saya, atas keinginan siapa agar kamu tidak bersunat? Jawab. Jangan asal mana dalilnya? Iblis. Dalilnya kan sudah jelas tadi. Yohanes 8:44. Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas keinginan siapa kamu tidak bersunat? Jawab. Nah, kan saya bukan orang Yahudi, kan saya katakan begitu. Makanya saya tanya, atas keinginan siapa kamu tidak bersunat? Jawab. Keinginan saya, karena saya bukan orang Yahudi. Dengar nggak? Masih belum jelas nggak sih? Kamu ini dalilnya ada di dalam agamamu, Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 itu tulisan siapa? Jangan kamu lompat-lompat. Jangan pakai lompat-lompat. Ya, yang saya tanyakan sekarang, kenapa sampai kalian itu disunat padahal tidak ada perintah? Memalukan loh sebenarnya itu. Saya tanya atas keinginan siapa di dalam Galatia agar kamu tidak bersunat? Jawab. Muhammad saya tidak sunat. Kok kalian sunat sih? Hei, pertanyaan saya jelaskan. Kamu masih waras kan? Kupingmu masih mendengarkan? Atas keinginan siapa di dalam Galatia 5 itu agar kamu tidak bersunat? Atas keinginan siapa?
keinginan saya. Oh, kamu yang menulis Galatia? Kan saya tidak mau disunat karena saya bukan orang Yahudi. Itu jawaban saya. Galatia 5 itu yang nulis siapa? Iblis. Oke, siapa yang bilang iblis ini? Mana dalilnya? Iblis. Dalilnya. Saya tanya sekali lagi, kalau Anda tidak bisa menjawab, Kan udah silakan saya jawab. turun. Udah saya Siapa jawab. yang menulis Galatia 5? Jawab. Para rasul, para nabi, Galatia 5 siapa yang nulis? para rasul. Paulus. Ah, sakit. Anda sakit jiwa berarti. Masa para rasul? Iya. Cuman satu orang yang menulis, kamu bilang para rasul. Iya, yang menulis firman Tuhan itu Siapa? Siapa rasul. para rasul itu siapa? Banyak para rasul lah. Yohanes. Orang stres. Sakit Para jiwa. rasul lu dibunuh, sakit jiwa kamu tuh. Dibunuh para rasul lu. Turunin. Turunin, nggak ada ilmu. Para rasulnya dibunuh sama Paulus. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah mengikuti siapa. Summa auhayna ilaika anittabi'ata Ibrahim Hanifah. Mengikuti Nabi Ibrahim. Masih juga mutar-mutar. Dasar Sibuk datang iblis. besok. Dari tadi udah saya keluarin di surat An-Nahl 123 udah jelas di sini. Masih Udah jelas itu juga. suratnya di situ. Aduh, bener-bener Ten nih. Stres lu ten. Diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad, ikutilah jalan Ibrahim yang lurus. Ya, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik, nggak kayak kamu. Kamu tuh menyembah anak manusia. Musyrik gitu. Salah. Cuma aku datang besok. Salah. Cuma aku datang. Bukan menyembah anak manusia, anak orang. Anak orang. Masih mau lu datang. Kencang nggak suara saya tadi? Waduh. Mantap. Mantap sekali. Atau skemanya udah skema bahaya ini. Masih aja orang stres naik. Kacau bener. Ini Untung aja ya Bang Aristo, Bang Zuma ya, surah Injil Barnabas itu diaprokifakan. ya udah, saya jadi moderator nih, Salam, selamat malam, Hortitusis Tisius. Aduh. Halo, selamat malam. Malam, ya. Dari Kristen apa dari Islam, Bang? Islam, Bang. Oh, Islam. Ya, Masya Allah. Ya. Namanya bagus. Bagus ini. Hortisius pertanian, Bang. Agriculturae. Nama perusahaan. Oh, nama perusahaan. Ini Saya berarti- ngefans sama Bang Zuma nih. Keren banget nih. Iya, Berarti keren, suka teriak-teriak. Bukan, Bang. Ilmunya, Bang. Ilmu Bang Zuma tuh yang bikin apa ya? Ya, kagum lah. Masya Allah ya. Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Ya, benar. sama saya nggak kagum, Bang. Oh, Kagum Mbak juga. Adesto ya. Kagum Yang pada semua walaupun ibunya ya. Bercanda, Kagum Bang, juga bercanda. saya. Bercanda, Bang. Ini berarti pemilik perusahaannya ini ada orang-orang Yunani juga ini. Soalnya namanya ini ke Yunanian ini. Ya, ngambilnya dari bahasa Yunani memang. Tapi nggak ngikut ajarannya, nggak. Oh gitu ya. Coba masih ada yang mau dibaptis di bawah itu? Pasti ada yang berebut naik itu. Biar saya jadi moderator. Iya, host, kalau ada yang mau naik silakan dari Oten. Ya. Oten, please welcome. Come here. Nah. Silakan. Dari Oten yang ingin naik, ingin syahadat malam ini boleh? Atau masih terus? Oke. Salam, selamat malam. Assalamualaikum, Jans triple 4. Turun lagi. Masih Turun ada? dia. Langsung kabur, masih ada lagi? Hati-hati, ini sudah skema yang mematikan di atas ini. Silakan. 2 langkah mentok langsung Bang Aristo. Iya, ini bahaya nih. Ya. Ustadz Sugi kok turun itu Ustadz Sugi?
Silakan naik. Halo. Nggak ada kali, Dek, nggak ada kali. Sementara nggak ada. Ustaz Sugi ke ini ke komalnya. Ada yang mau bersama. Assalamualaikum. Ada yang mau mualaf katanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madura, saya sangat kagum kepada Ustaz Zuma dan yang lain seperti Bunda Rahmah, semuanya Muslim. Makasih. Mewakili Muslim yang dari Madura. Terima kasih. Ya mungkin cuman itu yang mau disampaikan. Saya salut semuanya kepada Ustadz semuanya Muslim yang ada di luar Madura. Masya Allah. Salam untuk saudara-saudara kita di Madura. Ya, mau disampaikan salam takdim kepada semua Ustadz. Ya, cuman ini yang mau disampaikan. Mudah-mudahan tetap istiqomah semuanya saudaraku Muslim. Amin. Allah. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada komentar ini, Gurunda. Ada komentar ditunggu di komalnya Bunda Hesti. Ada yang mau syahadat kali ini, Gurunda? Ada Ustaz Sugi yang mewakili. Sudah ada Ustaz Sugi. Oh gitu. Ya. Ini Bang Erik ya. Bang Aristo. Erik kali. Ya, Enggak, maksudku yang mau syahadat Erik. Ini ada Oten mau naik ini. Oh, Erik. Ada Oten mau naik ini. Ya. Oh, Erik. Assalamualaikum. Erik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gurunda. Siap. Dan ustadz yang lain, guru-guru yang lain, Bunda Rahma, saya hanya mau informasikan bahwa tercatat hari ini burung gereja populasi di Bekasi sebagian besar sudah hijrah ke masjid. Lalu otennya kapan? Burungnya ya. Malu kau sama burung gereja. Jadi apa namanya sekarang? Untuk Bang Theodor. Siap. Jadi apa namanya sekarang? Burung masjid. Iya, benar Bang. Benar, sebagian. Iya. Untuk para apologet, untuk para gurunda, untuk para ustadz dan gurunda tetap istiqomah. Amin. Terus teriakan kebenaran sekalipun di hadapan orang-orang buta, sekalipun di hadapan orang-orang tuli. Amin. Istiqomah selalu. Buat Bang Theodor, selamat bergabung Sebentar dulu. di jalan kebenaran. Ini ada yang mau syahadat. Subhanallah, masya Allah. Terima kasih. Syukron Aki. Saya itu aja Bang Juma ya. Saya jadi mujahid typing aja ngelawan Oten di bawah. Masya Allah, salam kenal ya. Sebentar, Saya yang ayah saya orang Toraja Bang. Oh, Masya Allah. Iya. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya mau mampir ke Makassar. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Host, ini ada yang mau syahadat nih. Sudah, mungkin Oten ada yang mau naik. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu main item itu pengen syahadat itu. Bisa dinaikkan host? Oh, canda katanya Ustaz Sugi. Canda. Oh, canda. Kok berdicanda-candain sih? Jangan dicandain dong. Itu Oten itu yang mau naik itu. Item itu Oten. Silakan naik mau diskusi. Oh, silakan sini. Bercanda seperti itu. Enggak, dia mau diskusi. Canda ya. Bang, Saya juga nanti mau minta ini dah dukungan doanya buat Gurunda karena besok saya ini agak deg-degan Gurunda. Kenapa itu? Jam 2 besok atau jam 3 saya mau ngajak teman saya yang dulu satu gereja dengan saya untuk hijrah bersama saya dia. Amin. Allah Akbar. Jadi itu perdebatannya dengan saya itu selama kurang lebih 1 bulan lebih. Ya. Di typing jangan bercanda ya. Kalau mau syahadat. Iya. Kalau mau diskusi ya.
1 bulan lebih beliau itu berdebat dengan saya. Kita buka semua, kita bongkar semua Bible-nya itu. Ini memang teman saya yang lama ya, memang sering berdebat dengan saya. Dia sering berargumen, sering dan segalanya. Akhirnya dia 1 minggu yang lalu memutuskan untuk mempersiapkan diri. Insya Allah di hari Jumat nanti setelah sholat Jumat atau sekitar jam 2 jam 3 dia menghadapi Ustadz nanti ya. Di sebuah masjid di Al-Ikhlas di Lampung ini. Dia siap menerima syahadat. Cuman dia karena kita tahu kondisi situasi yang tidak memungkinkan seperti macam intimidasi dan dia masih takut dengan keluarganya, kita sediakan tempat dia untuk offline gitu. Iya, nggak apa-apa itu. Lebih bagus. Yo. Jadi mohon dukungannya supaya prosesnya besok itu berjalan dengan lancar. Jadi tugas seorang mualaf itu, bagaimanakah tugas seorang mualaf, yaitu menyebarkan kembali, mensyiar kembali apa yang telah diterima jalan kebenaran itu, yaitu Islam sebagai jalan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Masya Allah. Silakan dari outline ada yang mau naik, kalau ada yang mau naik bisa digantikan ke saya. Masya Allah, saya mau jadi pendengar aja di bawah nih. Ada Bang Goib, ada yang mau naik? Silakan yang mau naik. Oh, tapi Silakan. slot oke penuh. Saya Apa jadi apa saya moderator. turun. Boleh yang mau naik diskusi, saya jadi moderator. Oke. Selamat. Oh, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Zuma. Ya, ahlan wa sahlan ya. Saya ini kebetulan mu'alaf baru 2 bulan yang lalu. Masya Allah. Sabar, mantap banget malam ini, jadi mau turun nggak jadi turun. Alhamdulillah. Dan saya belajar tentang Islam, pengetahuan saya tentang Islam itu melalui diskusi lintas agama ini. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Saya dibukakan banyak hal. Udah pernah diskusi dengan Gurunda Zuma belum? Sampai diamukin. Belum pernah, baru ini. Kebetulan saya seorang worship leader dulunya. Pemimpin lagu ya dalam gereja ya. Ya, maaf bukan pemimpin, singer, maaf. Kalau begitu sama kayak Mbak Indri, ada dulu namanya Indriyanti. berarti dari GBI ya? GBI, iya, GBI gereja lumayan besar di salah satu kota di Jawa Tengah. Kalau begitu kita duet malam ini. Saya juga dari GBI. Masih ingat Bang Aristo? Ya, Masih GBI. ingat dong. Saya tuh dulu sama Islam bencinya minta ampun. Kenapa benci sama Islam? Saya tuh dulu sama Islam bencinya minta ampun. Itu apa namanya? Karena kita itu ya. Jaringannya Ya, beliau. saya itu dengar azan aja sampai nggak suka loh. Dengar azan itu berisik apa gitu, sampai ngerasanya begitu, gitu loh. Sekarang dengar azan itu ya ampun, ya Allah, senangnya minta ampun, alhamdulillah. Allah Akbar. Itulah hidayah. Ya kan? Saya dari Jawa Tengah ini. Iya, hidayah. Hidayah Bang. Alhamdulillah, saya itu sampai terheran-heran. Dulu apa namanya? Dulu itu ada ceritanya, ada teman saya seorang ini agak curhat dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Monggo, silakan. Dulu ada seorang teman saya, dia kebetulan indigo. Beliau cerita, beliau bilang, kamu suatu saat Muslim belum? Saya digituin, nggak mungkin. Dia kan tahu kalau saya tuh nggak suka sama Islam gitu loh. Nggak mungkin. Nah, aku bilang gitu. Terus gara-gara dia bilang begitu, saya membenci orangnya.
Gara-gara dia. Saya terlalu dulu saya terbukanya itu ketika saya bekerja ikut orang itu alhamdulillah tiap hari itu musik-musik sholawat itu loh, Bang, musik-musik sholawat lah. Kok rasanya enak banget ya denger ini, padahal awalnya aku tuh denger kayak gitu tuh nggak suka gitu loh, berisik gitu loh menurut saya gitu loh kan. Terus setelah itu saya bilang ke calon suami, saya kok kerja di sini kok didengerin suara-suara selawatan gitu, kok seneng banget ya, ayem ya gitu. Terus suami saya buka YouTube, sekarang sudah jadi suami. Terus suami saya itu buka YouTube-nya itu ya ini lintas agama ini. Terus ini loh kebenarannya bahwa Tuhan yang kamu sembah, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, melainkan dia adalah utusan dan lain-lain begitu. Terus saya belajar tiap malam saya dengan suami saya mendengarkan diskusi lintas agama, alhamdulillah. Makin banyak ilmu ini. Terima kasih sudah ada diskusi lintas agama ini, membukakan saya banyak hal. Terima kasih. Saya cuma mau bilang itu aja. Mbak, aku boleh nanya Mbak, apa alasan Mbak membenci Islam pada waktu itu? Alasan Mbak membenci Islam, alasannya apa Mbak? Begini, alasan saya itu awalnya karena maaf, dulu kan ada jihad-jihad itu loh, jihad yang nyerang-nyerang orang Nasrani. Nah itu kan kok gitu caranya, padahal itu kan bukan bukan istilahnya bukan Islam, tapi itu orang-orang yang melenceng dari ajaran Islam kan. Nah, itu kedoktrin itu yang jihad itu. Terus kedua, saya itu kok nikah poligami kok boleh gitu loh, kok mengajarkan ketidakkesetiaan gitu loh. Ternyata setelah dipelajari, daripada berselingkuh itu pun poligami itu nggak sembarang poligami. Ternyata poligami itu ada aturannya. Jikalau istri menyetujui, tidak menyakiti istri, dan ya begitulah Bang. Pokoknya kayak gitu. Adil. Ya. Dan berlaku adil. Ya, dan berlaku adil. Dan maksudnya tidak merugikan istri yang pertama, tidak menyakiti istri yang pertama. Betul. Jadi poligami itu singkat ceritanya adalah bukan pilihan tapi solusi dalam agama kita. Iya, solusi. Iya. Lah, dulu kita mikirnya kok enak ya mengajarkan ketidaksetiaan, nikah sana nikah sini gitu ya. Wong namanya benci kan pasti ya cari-cari jeleknya ya, Bang. Dulu kan mikirnya begitu. Betul. Dulu mikirnya begitu. Jadi karena terus benci, cari jalan untuk menutup diri untuk mencintai. Terus Tapi ternyata berawal dari benci menjadi cinta kan gitu ya. Iya, Guru. Saya ngerasain. Terus gini, ada yang bilang gini juga dulu, kamu Islam itu ditipu Muhammad. Muhammad itu menipu, kan biar Arab rame, tanahnya tandus, terus dibikin Ka'bah seolah-olah itu tempat ibadah suci dan lain-lain, padahal mosok batu dicium-cium seperti itu, biar rame aja di Arab Saudi. Makanya dibangun Ka'bah seperti itu sebenarnya sebuah penipuan. Ada yang ngomong begitu juga gitu loh. Begitu Bang Zuma. Iya. Ini maaf nggak apa-apa ya kalau saya jujur, yang kemarin yang saya rasakan Mbak. itu. Kita sama. Tapi alhamdulillah
Saya Kita sama juga, Bunda Ria. Kalau kita nggak dicambuk, kita nggak akan berpikir kita. Iya, sama Bunda. tapi awal-awalnya tapi awal-awalnya dulu mau masuk Islam itu juga itu ya nggak semudah itu ya. Tarik ulur gitu, jadi rasanya itu berat banget gitu loh, rasanya berat. Alhamdulillah saya tekadkan saya masuk Islam. Kebetulan yang mengislamkan saya itu seorang pimpinan pondok pesantren, dia juga orang NU juga. Alhamdulillah. Ini juga hadir juga pembenci Islam yang sudah menjadi Islam. Sifana Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Sifana, apa kabar? Ustadz Suma, Bang Dewa semuanya, Ustadz Alif. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mbak Sifana gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi kan kita sore udah ketemu ya Bang Dewa ya? Bukan, Sudah kita juga ketemu di komalnya Bang Dalbu. Dulu yang sering nongkrong Oh, kirain Bang Dewa. Ini suaranya kayak Bang Dewa. Bang Dewa lagi di komalnya ini, Bunda. Ini ya Bang Basin ya? Ya, Bang Budi. Ini Bang Basin. Bang Basin. Ini ada Bang Aresto juga ini. Ada. Katanya di Jakarta, tapi nggak mau ketemu. Saya di Tangerang tinggalnya Bang. Saya tinggalnya ngontrak di Tangerang. Assalamualaikum Mbak Sifana. Iya, waalaikumsalam Ini ada Bu Rahma Bunda ini. Rahma. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi saya mau masuk nggak di admit sama Bunda Rahma, Penuh. Nggak dapat kursi saya. Mohon maaf. Kalau duluan datang insya Allah ya. Iya nggak dapat kursi udah full. Bunda Rahma, saya mau cerita sekali lagi. Iya. Ini ada Agape mau naik nih, ini bagus Tadi nih. tuh saya sempat gabung Boleh, di room boleh. sebelah. Saya turun. Boleh. Mbak Sifana, sehat-sehat ya Mbak Sifana ya. Tahu-tahu Iya, terima kasih Bang. Gak apa-apa, saya dibawa dulu. Mana aja Bang Budi. tahu-tahu Bang Budi. Jadi tahu-tahu tadi ada yang nge-tag saya, terus itu dari orang Oten. Oh, Bang Budi Gemar Islam ya? Iya. Oh iya, pantasan suaranya kayak Bang Dewa ya. Cuma Mereka kan aduh, itu, mantap. Mbak Sifana, mereka Suaranya menggelegar. Tadi saya nyimak itu tuh siapa Mukin ya? Mukin. Iya, Firman Muka ingin. itu, aduh. Firman katanya, kenapa nggak mau nyebut Firman katanya? Kenapa harus perkataan? Saya pengen ketawa saya jadinya. Padahal firman Harusnya- sama dengan perkataan. Harusnya Ustadz cuma jawab gini, soalnya saya nggak mau nyebut Firman, soalnya saya bukan penggemarnya Firman, itu penyanyi gitu. Penyanyi Firman, saya bukan penggemar dia, makanya saya nggak mau nyebut. Agape silakan naik Agape. Agape ini seorang koki asal Bali. Waduh. Dari gereja Bethel Indonesia juga. Oh, Sepertinya dia GBI ya. sedang mencari Islam juga kayaknya. Oh iya, naik dong, siapa namanya? Agape. Agape. Saya juga Boleh, dulu boleh. GBI Bang Aresto. Tangerangnya di Kirim mana? permintaan. Saya juga Tangerang ini. Alah, kalau di Jakarta bilang saya juga di Jakarta. Gimana sih? Di mana-mana beredar ini Bang Aresto. Kemarin Tiga bilang, pribadi satu hakikat dia, Bang Aris. oh, Trinity juga rupanya ya. Bang Zuma, saya Omnipresent izin ya, Bang Aresto turun omnipresent. ya. Iya, Ukhti Ria, makasih ya. Ya, terima kasih Istiqomah sudah selalu, mendengarkan amin. cerita saya. Tetaplah istiqomah. Amin. Insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya, Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi mau saya ajak nyanyi dulu Mbak Rianya. Iya.
EGP-nya mana EGP? Nggak berani naik kali dia tuh si Agape tuh. Oh, Bang, Agape. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Bang. Sebentar dulu. Antum Kristen apa Islam? Nggak ngerti antum Islam, ya Bang Aresto. Kamu? Ya Bang, saya Islam. Saya mau bertanya ini Bang. Oh Islam. Islam. Ini forum diskusi lintas agama, Bang. Kabur ya. Yang boleh bertanya itu hanya Kristen. Kalau Islam nggak boleh bertanya. Bertanya di room yang lain lah. Ini forum diskusi lintas agama. Ya kan? Udah kabur. Kabur ya. Yang boleh bertanya hanya Kristen saja. Kalau Islam nanyanya privat aja kita. Kalau Islam bertanya itu di Komal Ustadz. Ya, Betul. di sini nggak boleh bertanya Islam. Karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan Islam. Walanang ini, Walanang nih suruh naik nih, Walanang nih. Katanya Islam nyembah Mamat katanya. Walanang. Nggak apa-apa, itu udah biasa itu. Tuh, Jambak. Walanang. Bertanya tentang Kristen. Iya, biar Kristen aja Bang yang bertanya, jangan Islam Bang. Lagi. Boleh saya moderatorin sini ya. Ayo teman-teman Kristen. Please welcome. Oten silakan. Baju haram. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Aristo. Izin Bang, tadi waktu ada Bang Ibu Ria saya mau ngomong, beliau kan sudah masuk Islam. Saya mau kasih saran gini, VT-VT-nya masih banyak yang kelihatan aurat gitu, maunya dihapus gitu biar kelihatan gitu. Itu aja sih. Saya Islam Bang, saya Islam. Oh ya, oke. Masya Allah. Makasih sarannya Bang. Iya. Salah disampaikan. Ya. Didengar Bang. oleh beliau itu. Iya, makasih. Alhamdulillah kalau Cina. Karena kan banyak yang kelihatan aurat, bukan sekedar tidak buka jilbab ya, tapi ada yang baju gengsi gitu. Jadi gimana gitu maksudnya. Itu aja sih Bang. Izin Bang, saya turun balik Bang. Ya, ini di Iya, makasih. di roomnya blokir permanen ada 2 orang ini Gurunda yang mau syahadat. Iya, alhamdulillah. Biasanya kalau memang dibutuhkan di Japri, belum ada informasi. Oh, siap. Mungkin disahadatkan sama teman yang lain. Oh gitu. Siap. Suruh ke sini boleh. Bobes Lido Wadi. Masih ini Bang Aristo masih tanya jawab untuk mendalami apa namanya? Salam, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini maaf Bang, saya Islam. Oh, Islam ya. Alhamdulillah. Perkiraan tadi ini solusi antara orang Islam gitu kan. Ya maklumlah kita yang belum begitu ilmunya dangkal, mana tahu di sini tidak bisa mendapat kajian yang lebih gitu maksudnya tadi. Oh gitu ya Bang, ya Bang. Ya nggak apa-apa, turunkan lagi aja Bang, nggak apa-apa Bang. Ya makasih. Makasih. Teman-teman Kristen aja yang naik ya. Silakan teman-teman Kristen boleh naik sini. 9999 Shalom. Assalamualaikum. Ya, shalom Bang. Shalom. Makasih Bang. Makasih. Ya. Bang, boleh ndak nanya tentang rukun yang kelima dalam Islam itu Bang? Ya, boleh, tapi sebentar dulu sebelum dijawab pertanyaan Abang. Abang dari Kristen? Saya ini apa ya Bang ya? Saya ini sebenarnya percaya Islam Bang. Cuma yang mengganjal di hati saya ini rukun kelimanya Bang. Karena saya beranggapan itu ada unsur politik Bang, sehingga itu harus diwajibkan naik haji Bang di Ka'bah itu. Ntar dulu Bang, pertanyaan saya, Abang Kristen atau Islam? Saya di KTP saya Islam. Kalau begitu turuninlah yang abu-abu. Kita butuh yang pasti-pasti aja. Ya, yang pasti-pasti aja. Kalau ngambang-ngambang kayak kerupuk.
tapi tidak percaya perintah haji. Picik kali otak. Meragukan gitu ya? Abu-abu amat. Iya kan yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu kan yang lagi kan tidak beriman. Nih, orang ini mesti kasih tahu itu Al-Qur'annya perintah ya Mas ya. Itu atimul hajj wa umratulillah. Diwajibkan untuk kamu melakukan haji dan umroh karena Allah. Itu perintah Al-Qur'an. Nggak perlu kita tanya lagi. Ya, pasti. Tapi kan bagi yang mampu. Dia rugi kalau dia keluar duit. Oh iya, lanjut Gurunda. Ini ada tamu, silakan disapa dulu. Assalamualaikum, salam, selamat malam, Vivin Effendi. Mudah-mudahan Effendi Usman kan ya? Sinyalnya merah dia itu Bang Risto. Ya. Kalau yang abu-abu, Kristen enggak, Islam enggak, turunin. Kita butuh yang pasti-pasti saja. Memang harus begitu, kita harus tegas. Datang-datang nanya Ka'bah. Ngaku Islam lagi. Tapi meragukan. Kan aneh. Kang Mas, Assalamualaikum, Shalom. Halo Kang Mas, dari Islam apa Kristen? Waalaikumsalam, dari Islam. Maaf nih, mau mendengarkan aja di bawah. Oh baik. Salam kenal Kang Mas Prabu. Salam Barakallah. Ya. Kencang kali adminnya ini. Orang belum bicara pun langsung di-kick. Ini hostnya ini siapa? Ustadz Alwan ini? Bukan. Oh bukan ya. Ustadz Alif, bukan? Bukan juga. Ustadz Ivan. MMC. Yang pernah makan ini, makan cumi bakar udang bakar sama kita. Hostnya. Iya betul. Itu hostnya namanya suaranya Ustadz tak didengar, Ivan. wajahnya pun tak, rupanya pun tak bisa dilihat. Nah ini baru dia ini. Selamat malam, Shalom, kompor gas. Assalamualaikum. Bagus sekali namanya. Kompor beleduk apa kompor gas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kenapa diturunin? Kompornya beleduk. Oh, turun sendiri. Namanya Hostnya itu Gurunda. Suaranya tak didengar, rupanya pun tak bisa dilihat. 1 Yohanes 5:37. Hafal kita bro. Kasih ya. naikkan dong katanya. Shalom. Selamat malam Enji. Assalamualaikum. 99 katanya masih mau belajar Islam, gimana sih katanya Islam? Hah? Tapi kasihnya mau belajar Islam, aku mau belajar Islam, gimana sih? Maksudnya apa Enji? Kamu datang-datang mau coba buat dulu apa, maksudnya gimana? Kayak klik tadi bang, keluar turun aja. Saya dari Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada Kristen yang mau naik? Monggo. Ini Bang Aristo, saya bingung sama typingan 99 ini, makanya jelaskan ke saya katanya. Apanya? Nggak usah ditanggapi bang, biarkan aja dia typing sampai juga ya. rontok jarinya. Iyalah, skip aja ya. Iya. Ian Hendiansyah. Assalamualaikum. Merah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sudah muslim, makanya saya langsung salam ya. Sehat abangku? Alhamdulillah sehat. Saya minta waktunya 1 menit atau 5 menit karena fans berat Bang Juma nih. Oh Karena silakan. Hitung-hitung iklan aja. Hitung iklan aja Bang, saya Bang gitu. Karena kan selama ini mungkin jawaban saya waktu kecil tuh terjawab dengan adanya Komal Bang Juma ini gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena dulu saya waktu kecil bertanya-tanya, cuman
Ini cerita pribadi aja, cuman nggak ada niatan sama sekali menghujat. Cuman waktu kecil kok bingung gitu, guru ngaji kok sempet bilang seperti itu gitu. Karena waktu dulu kan saya masih ingat umur saya waktu 6 tahun bang gitu. Saya kelahiran 82 Bang Juma. Siap. Nah waktu itu kebetulan guru ngaji saya tuh telat gitu. Telat terus, dan ya para muridnya nanya, kenapa Pak Ustadz kok telat? Katanya habis ngobrol sama orang Kristen. Nah dari sana saya ada tanda tanya apa itu Kristen gitu. Terus kelihat banget muka Ustadz saya tuh jengkel banget gitu. Terus sampai bilang katanya mau ada bikin gereja lah gitu. Nah, mungkin nggak tahu saking jengkel seperti apa menceritakan sesuatu yang bikin saya jadi tanda tanya gitu. Jadi gini, jadi Ustadz tuh bercerita ya bang, tapi sama sekali saya nggak ada niatan menghujat sama sekali gitu kepada kaum Kristen atau siapapun juga. Ini cuman cerita saya, tanda tanya besar saya waktu kecil sekarang terjawablah di umur 41 tahun ini bang gitu. Alhamdulillah. Jadi gini, tapi sih lucu banget gitu. Ustadz itu bilang gini, beliau menceritakan bahwa dulu ada pendetanya itu sangat baik banget, sangat soleh banget kalau di Islamnya, baik banget. Dan saya juga waktu kecil apa itu pendeta, cuman tahunya cerita aja lah gitu. Nah saking solehnya beliau masuk surga bang. Nah setelah beliau masuk surga sama Tuhan, karena kamu sangat baik di dunia ini, saya berikan kamu sepeda, karena orang lain di surga hanya jalan kaki katanya. Nah terus udah gitu tuh menikmati surga pendeta tersebut karena orang baik banget. Jadi kalau di nomor satu kan sedunia itu paling nomor satu baiknya lah, solehnya gitu. Makanya diberi sepeda di surga tuh. Nah sambil berjalan-jalan naik sepeda, tahu-tahu ada yang nyerempet. Katanya pakai mobil sedan dulu tuh, saya masih ingat waktu kecil. Nyerempet, kena cipratan juga. Pas dilihat, loh kok saya orang baik cuma dapat sepeda, ini di surga dapat mobil gitu. Pas dilihat si supirnya, wah rambutnya juga gondrong bang. Nah udah gitu tuh komplain si pendeta tersebut, ya Tuhan saya orang baik kok dapat sepeda, sementara saya lihat orang itu rambutnya gondrong dapat mobil katanya. Kata Tuhan bilangnya gini, kamu tahu nggak itu barusan tuh Yesus katanya. Nah saya mungkin jadi bingung, apa itu Yesus, apa itu Kristen, apa itu pendeta. Saking jengkelnya guru saya mungkin bercerita nyeleneh seperti itu bang gitu. Nah saya belum pernah ngebahas masalah Injil, bacaan Injil atau apapun juga. Pas mendengar Komal ini, oh saya bahkan lebih sekarang pengen membuka, oh Injil itu apa, saya pengen tahu bener enggak gitu. Ya alhamdulillah bang gitu. Jawaban saya waktu kecil itu terbuka saat sekarang sering nonton Bang Juma gitu. Cuma sekedar itu aja bang. Luar biasa. Masya Allah. Iya. Orang Islam sendiri nggak paham ya apa sebenarnya Bible itu. Ya itulah luar biasa. Ya, tapi karena semakin tahu ke sini, saya bahkan makin wah banyak kekurangan banget. Saya juga masalah taat, masalah iman juga, saya makin takut aja gitu, makanya lebih pengen mengkaji lebih dalam Al-Quran, mengkaji lagi kitab-kitab yang lain gitu, supaya nambah ilmu lah bang. Berarti Allah memberikan hidayah kepada antum. Ya alhamdulillah Pak Ustadz. Ya cuman gitu aja, intermezzo aja bang gitu. Terima kasih sudah hadir.
Ya, salam kenal aja dari saya. Iya, Saya dari makasih. Cimahi Bang, gitu. Iya, sama-sama. Selalu semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang komentar di typing, Aristo, jangan langsung diturunkan, dengar dulu komen dia, kalau tidak sesuai baru turunkan. Saya hanya sebagai moderator dan saya bukan host, begitu. I love you semua, saudara-saudaraku yang di typing ya. Brahma Kumbara. Shalom, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti yang Kristen sudah pada syahadat semua ini, alhamdulillah. Gurunda sombong sekali sama saya ya. Siapa Bang? Gurunda lah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga untuk host dan yang semua di sini. Salam dari Brahma Kumbara. Yes. Ini temannya Mantili ini. Bisa. Kakak. Ini suaminya Lasmini kayaknya nih. Selingkuhannya Lasmini. Saya mau ini Gurunda, saya mau izin dulu, saya mau nyapa Bang Aristo. Ya siap abang. Kemudian Bang apa? Itu Ibu Sifanah ya? Ya. Iya. Brahma Kumbara di mana posisi? Saya di Salatiga, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuh kan, lupa kan? Saya udah yakin pasti lupa. Saya udah yakin lupa. Siap komandan. Siap komandan. Masya Allah. Terima kasih banyak ya abangku. Siap. Saya Bayangkari loh ya. Indonesia terbaik kayaknya ini. Saya Bayangkari loh ya. Oh, terus mau ngapain? Melapor sama suami lo. Terus udah, ya alhamdulillah kalau udah nyampe mudah-mudahan manfaat ya. Makanya harusnya Gurunda tuh kalau tadi malam tuh pada saat dia udah ngancem gitu, cepet WA saya naikin ke Komal, saya ancem balik kan selesai. Rugi toh nggak bisa jadi bodyguardnya Gurunda. Oh iya saya lupa ini Bang Aristo sama Ibu Sifanah. Ya mohon maaf sebelumnya saya tanya mualaf ya. Iya, alhamdulillah. Saya mualaf. Alhamdulillah. Saya boleh minta tolong bantu doa nggak? Oh boleh, mau didoakan apa, Bapak Jenderal? Boleh. Jangan. Saya nggak disebut Bu Gurunda. Insya Allah dikabulkan doanya. Insya Allah. Saya tidak disebutkan. Masih ada proses tesnya masih berlanjut Bang. Bang Aristo, ya? Masih berlanjut tesnya atau udah selesai? Udah selesai. Udah selesai. Enggak, saya gini aja lah capek. Saya gini aja. Saya nanti kalau tes lulus malah nggak bisa ikut live-nya Bang Zuma terus kan? Oh iya. Oh ya, ini yang buat Bang Aristo sama Bu Sifana, saya minta tolong doakan. Iya Bangku. Bang Theodor juga mau alaf itu Pak Jenderal. Oh iya Bang Theodor, yo mohon maaf Bang Theodor, dari tadi diam-diam baik. Tadi sudah disapa. Oh iya. Bang Bram. Minta tolong, mungkin Gurunda juga sudah paham lah, udah tahu. Calon saya agar segera mualaf mengikuti jejak Anda bertiga. Amin. Ya Allah, masya Allah. Amin. Insya Allah saya minta doanya karena secara terbuka belum, tetapi secara tersirat halus sering yang pertama mengingatkan saya untuk sholat. Kemudian yang kedua, ya meskipun tanpa diingatkan pun saya udah pasti sholat kan. Tuh terus kemudian apa ya? Ya sedikit banyak sudah mulai agak
ke arah sini gitu loh. Makanya saya begitu saya pantau di room ini ada Bang Aristo, Bang Theodor dan Bunda Sivanah juga, termasuk Gurunda juga dan para apologet. Saya minta tolong doanya agar Amin, amin. Amin. Apakah ya ini Gurunda, apakah sedikit aja mungkin 1 menit lah, 1 menit aja lah. Biarkan saja seperti itu atau memang saya harus lebih memperkenalkan lagi seperti itu? Itu Gurunda Zuma yang jawab. Ya kalau beliau tidak minta untuk berdialog, ya nggak usah sampaikan aja bahwa iya. Formulanya gitu aja. Kecuali kalau dia minta dialog. Nah betul, nanti biar dia yang minta untuk belajar. Oh siap Gurunda, siap. Sebelumnya Bang Prama kalau boleh tahu dari mana calonnya itu, Kristen atau Hindu atau apa? Kristen. Islam. Kristen. Siap. Ya. Makanya saya minta tolong. Kemudian yang saya minta tolong doain juga untuk, ya saya udah alhamdulillah saya udah sempat juga cerita sama Gurunda lewat WhatsApp, minta tolong untuk didoakan ibu saya pada saat melaksanakan umroh, karena udah lama sekali beberapa tahun tidak ketemu, bisa diberikan kelancaran besok bulan Oktober. Amin. Semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Mungkin itu saja ya, karena saya dari tadi nunggu Oten juga nggak ada yang masuk. Saya mau nekat masuk, ternyata saya benar feeling saya kuat. Ini mau masuk WA Lanang dari tadi di bawah tuh ngoceh aja. Ternyata Bang Zuma lupa sama saya, bener-bener deh. Saya susul ke Makassar nanti, bener deh. Naik motor saya nanti. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang sahabat kita ini dari kesatuan yang ditunjuk untuk melatih paskibra. Beliau lah ini orangnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, saya kadang-kadang masih sering pakai bahasanya Gurunda Persat Melati. Saya pakai bahasa begini. Masih mau kau latihan besok? Wah, sedap. Masih mau kau latihan besok. Iya. Masih mau kau latihan besok. Ya alhamdulillah. Ya memang tugasnya seperti itu ya. Ya kalau yang itu yang Bayangkari besok datang lagi suruh latihan sama saya aja gitu kan. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Gurunda. Itu saja yang saya sampaikan ya. Bang Aristo, Bang Theodor, Kayla Gema, Ibunda Rahmah, Bang Ahmad, host dan Bunda Sivanah. Tetap kita satukan visi misi, kemudian kita tetap jaga persatuan, kesatuan dan ukhuwah Islamiyah. Tapi tetap saya dan bersama rekan-rekan menjadi garda terdepan dalam membela Islam. Itu saja. Amin. Izinkan saya follow ini Komandan. Siap, monggo silakan. Kita follow. Ya, Bang Zuma jangan lupa lagi sama saya ya. Saya kirimin makanan dari sini banyak-banyak nanti. Allahu Akbar. Nanti saya belum acaranya pakai seragamnya loh padahal. Iya, yang baju seragam lengan panjang tuh gagah sekali pun kalau Gurunda pakai itu tuh. Nantilah kalau ada ini undangan 17 Agustus jadi komandan upacara. Mantap. Keren. Oke, udah host, itu saya terima kasih. Saya diturunkan, saya biar nyimak dari bawah saja, mengcounter yang suara-suara minir dan sumbang. Siap. Oke, terima Nanti kasih. kalau udah terjadi jangan lupa undang-undangannya ya. Oh, siap. siap. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu si WA apa tadi? WA Lanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA Lanang, host. Beliau itu dari kesatuan. Nah, jadi kalau ada yang ngancam-ngancam
Makanya aku bilang ngancam-ngancam, sebutkan suamimu tugas di mana 3 bulan paling lama pindah tugas. Bang Resto udah masuk nih, Riko nih, Kristen. Oke. Selamat malam, shalom, Bang Riko. Shalom. Oke, apa kabar abangku? Oh bang itu sudah di Makassar ya, Bang Hendra. Masya Iya. Allah. Tadi kami sama seharian. Bang Handi nyusul hari Ahad sama Akhi Sugi. Tony juga rencana kalau insya Allah mau kesini juga. Kotoni itu sudah sempat makan sama saya di Jadi sekarang ada di Bolangi ya, Gurunda. Bang Belum, masih di hotel. Besok baru. Beliau lama, jadi teman-teman yang ada di Makassar yang pingin jumpa-jumpa dengan apologet kita boleh. Apalagi Saya usahakan, insyaallah. Insyaallah Bang Hendra. Ya, shalom. Ya, salam. Silakan Bang Riko, kita bongkar apa yang bisa kita. Berarti hari Minggu di Bolangi ya, Gurunda ya. Iya, insya Allah. Oh, alhamdulillah. Oke Bang Hendra, insya Allah kita usahakan meluncur ke Bolangi. Aduh, masya Allah. Bisa nginap di sana, Ukti bisa. Menginap ya Gurunda, insya Allah Gurunda. Cuma anak-anak kalau ini ya biasa sibuk ya. Ya insya Allah Gurunda. Ya, saya juga pingin itu ke sana. Kalau Dinda Resta ini kalau udah pernah ke sana emang. Saya sudah pernah, alhamdulillah. Enggak, rencananya kita mau bikin ini kerbau guling. Waduh, saya diajak dong. Tedong guling itu enak itu tedong guling itu. Tedong bonga. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuman memang Kapan Gurunda jalan-jalan ke Sumatera? Insya Allah tahun depan kita ada jadwal ke sana. Masya Allah. Ya, ini silakan Bang Riko. Silakan Bang Riko. Namanya siapa? Riko, Pak. Riko Paliaki. Iya. Orang Sulawesi. Iya. Di mana Ki? Makassar. Makassar. Sama dari Ita. Oh ya. Iya. Di gereja mana kita? GKI. Oh iya. Ya, gimana? Mau diskusi dengan siapa? Enggak Bang, cuma numpang lewat aja sih Bang. Enggak diskusi, enggak ada pertanyaan sih. Ya, jangan malu-malu abangku. Tanya aja yang kira-kira apa yang ingin ditanya. Ya Bang. GKI Kebetulan Protestan. cuma lewat benda sih Bang. Oh, gitu. Jadi nggak ada pertanyaan sih sebenarnya. Ya, mana tahu mau ditanya. Soalnya mualaf kita di sini ada 3 loh. GKI Protestan kan ya, Bang Riko? Iya. Iya, Protestan ya. Kali aja ada yang lain kali ya yang nanya. Kayaknya saya nggak nanya dulu sih hari ini. Cuma kebetulan lewat. Itu saya boleh nanya. Dari mualaf boleh gak bertanya? Tanya apa Bang? Nanya, abang bisa meyakini agama abang itu adalah ajaran dari Tuhan berdasarkan apa Bang? Berdasarkan Alkitab Bang. Apakah Alkitab abang udah dicek? Apakah betul semua kitab itu ada firman? Ya firman Tuhan Bang. Kalau firman Tuhan, apakah di dalamnya itu ada terjadi kontradiksi atau yang tidak sesuai dengan norma manusia, ada nggak? Pernah dicek nggak kitabnya? Menurut saya Alkitab firman Tuhan yang benar sesuai dengan sejarah sih Bang. Itu aja saya meyakininya. Karena bagi saya tidak ada kitab yang turun dari langit, itu aja sih Bang. Oke. Kalau seandainya memang benar kitab Anda itu berasal dari firman Tuhan, layak gak sebuah kitab apabila dibacakan, kitab itu tidak layak untuk didengarkan oleh seluruh umat. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mendengarkan. Misal, ada ayat-ayat yang tidak boleh dibacakan untuk anak-anak di bawah golongan di bawah dewasa. Layak gak itu disebut dengan kitab suci? Maksudnya di kitab mana nih Bang? Kidung Agung.
Atau apa? Ya, seperti Amsal 7, terus kisah di ulangan. Ya, masalahnya kita menafsirkan Alkitab kan nggak cuma dari bahasa Indonesia, Bang, ke bahasa original teksnya juga. Oke. Nah, Bang Riko bisa Oh, di dalam lanjut, Mbak Sivana. Nah, ini langsung mualaf ya. Lanjut, saya cuma mancing aja. Silakan lanjut. Bang Riko bisa original teksnya tahu? oh enggak, cuma saya sering dengar khotbah aja. Seperti Pendeta Bambang Nursena dan lain-lain lah ya. Justru kalau bisa baca original teksnya justru semakin paham gitu loh. Ternyata kok berbeda gitu terjemahan dengan original teks, itu harus perlu diselidiki tuh Bang Riko. Karena kalau kita cuman baca terjemahan itu bisa jadi salah gitu. Lebih bagus lagi kalau kita tahu original teksnya. Kita tahu gitu. Kita bandingkan dengan terjemahan yang ada perbedaannya enggak gitu loh. Kalau ada perbedaannya berarti itu kitab sucinya itu udah nggak murni lagi gitu kan. Seperti itu Bang Riko. Pernah nggak menyelidiki? Untuk saat ini belum sih. Wah, biasa. Kalau misalnya begini Bang, kalau misalnya saya katakan manusia mengangkat manusia menjadi Tuhannya manusia. Kira-kira pandangan abang gimana? Ya, tiada yang mustahil bagi Allah. Oh ya, oke. Ya. Nggak ada pertanyaan Bang ya? Iya, nggak ada sih Bang. Oke, Bang. Saya mau bertanya lagi sama Abang untuk mancing aja nih Bang, bertanya-tanya ke teman-teman semuanya. Sebenarnya Bang Zuma juga nggak ngerti ini Bang. Jadi Abang kalau bisa cecar Bang Zuma Bang. Ya, Bang Zuma kurang mengerti Bible ya. Jadi ntar, aku mau nanya si Riko, maaf mau motong. Jadi suatu keanehan nggak buat Bang Riko kalau misalnya di dalam kekristenan itu memiliki 3 pribadi satu hakikat? Iya, balik lagi tiada yang mustahil bagi Allah sih Bang. Iya, paham. Kalau memang betul tiada yang mustahil bagi Allah. Nah, Allah yang dimaksud dalam kekristenan ini seperti Allah yang mana? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, berarti 3 kembali kan? 3 hakikat, 1 pribadi. Oke, kalau dalam misalnya kita menyertakan sebuah doa, kita menuju Allah yang mana? Ke Allah Bapa Bang. Kalau Bapa. Melalui jadi yang Allah Roh Kudus itu dikemanain? Allah Roh Kudus itu di dalam diri firman-Nya Bang. Di dalam diri firman-Nya. Nah, Ya. terus itu Allah Roh itu berbentuk Allah, firman itu berbentuk Allah. Jadi gandeng lagi nih, nambah lagi. Gandeng dari mana Bang? Nah, tadi kan bilangnya Allah Roh itu kemana? Yaitu firman itu sendiri. 3 gitu. hakikat, 1 pribadi. Siap, benar. Oke, ya kan. Nah, untuk Allah anak itu kemana? Allah anak, iya firman-Nya Bang yang menjadi manusia. Lo bedanya firman dengan anak? Iya sama Bang. Samanya gimana? Firman itu apa? Firman itu? Firman-Nya itu ya yang menjadi manusia. Berarti? Firman-Nya nyatu ke manusia, berarti berkurang lagi Allahnya jadi 2. Allahnya cuma 1, nggak ada 2, nggak ada 3. Lah tadi bilangnya 3 pribadi satu hak, kayak bingung saya. Kayak mana nih? Itu kan cuma pribadinya Bang. Bagaimana? Itu kan cuma pribadinya. Itu cuma 3 pribadinya. Oke, bicara 3 pribadi, itu cuma pribadinya gitu kan. Pribadi ini bentuk ciptaan atau berbentuk firman? Allah itu memiliki firman Bang. Firman, kalau Allah firman, Allah itu bisu Bang. Firman itu bisu, tapi firman itu berbentuk Tuhan. Dan Tuhan itu berbentuk anak. Anak itu berbentuk? Anak itu berbentuk apa Bang? Gini Bang ya. Oke, gimana? Allah itu memiliki firman dan memiliki roh. Firman itu menjadi manusia. Oke, firman berbentuk menjadi manusia. Berarti ciptaan ya, dia karena berbentuk daging nantinya kan? Bukan ciptaan.
Tuhanlah yang turun menjadi manusia, Bang. Tuhanlah yang turun menjadi manusia. Jadi ketika Tuhan itu menjadi turun, yang di atas itu siapa? Ya Bapa. Nah, tadi katanya sudah turun. Karena mereka 3 pribadi, satu hakikat, pada dasarnya memang satu. Jadi Tuhannya naik turun atau bagaimana? Nggak naik turun, itu cuma menggenapkan nubuatan dan menebus dosa manusia. Nubuatan dari mana? Nubuatan dari perjanjian lama. Dia di nas berapa? Di perjanjian baru. Oke, dari perjanjian lama. Nasnya itu? Ya, nasnya sih saya nggak hafal semua sih, Bang. Saya harus buka Alkitab dulu. Soalnya saya nggak ada dasar di bidang teologi ya. Saya cuma Oke, kita ambil simpelnya. Jadi dibawa dari perjanjian lama nih ya kan. Nah, ketika Anda bicara tentang perjanjian baru lagi, saya tanya konsepnya namanya Tuhan yang di perjanjian baru yang Anda bilang 3 pribadi itu sama tidak dengan perjanjian yang ada di lama? Beda. Sama. Samanya? Maksudnya gimana, Bang? Kan tadi saudara Riko bilang bahwa 3 pribadi satu hakikat itu turun dari mana itu ya, Uranon itulah ya, anggap ya, itu ada di perjanjian baru itu. Nah terus saya tanya, nubuatannya dari mana? Dari perjanjian lama. Pertanyaannya buat saudara, ketuhanan yang di dalam perjanjian lama itu samakah dengan ketuhanan yang ada di perjanjian baru? Ya sama lah. Beda lah Bang, jujur lah. Beda dong. Beda dari mana, Bang? Nah itu yang mau kami tanya, bedanya di mana? Ya, kalau Abang bilang beda, enggak, beda. tadi ada bilang nggak bilang beda, bilangnya sama. Samanya di mana, bedanya di mana? Enggak, Abang Aristo ini bilang beda. Bedanya itu di mana? Yaudah, kita ikutin narasimu. Kan gitu. Sama, oke, samanya seperti apa? Ya sama lah, Allah yang Esa, Allah yang satu, di dalam 3 pribadinya, dia cuma menggenapkan hukum-hukum sebelum-sebelum yang Musa nubuatkan. Sebelum Musa nubuatkan, kalau Musa bernubuat itu, dia percaya kepada ketuhanan yang satu saja. Iya betul, Allah orang Israel kan Allahnya Yahweh. Oke, siap. Kita tarik ke perjanjian lama, apakah sama serupa? Apa yang serupa? Apakah serupa ketuhanan yang ada di perjanjian lama yang Anda bilang Yahweh di Musa itu, apakah sama dengan konsepnya yang ada di perjanjian baru ketika Anda menyebutkan 3 pribadi satu hakikat? Ya sama, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Oke, tertulis di mana itu? Kisah para Rasul, saya lupa sih ayatnya. Harus buka Alkitab dulu. Kita sampingkan dulu ayatnya itu, dalilnya. Yang menjadi pertanyaannya tadi saya balikkan lagi kepada saudara, apakah ketuhanan yang ada di perjanjian lama itu sama dengan ketuhanan yang ada di perjanjian baru? Ya menurut saya sama. Nah, samanya? Ya soalnya perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan. Mereka itu satu kitab, itu sinkron ceritanya. Walau dari berbeda-beda tokoh. Buktinya kesinkronannya dari? Ya dari cerita ayatnya lah. Berarti yang namanya perjanjian lama itu adalah sebuah bentuk cerita? Semua adalah firman Tuhan. Mana yang benar, itu cerita kan atau firman? Pada zaman dahulu. Berarti kalau misalnya bilang Anda ketautannya ketuhanan di perjanjian lama adalah satu, dan ketika diangkat ditarik kembali ke perjanjian baru, dia menjadi 3 pribadi satu hakikat. Berarti ini namanya Tuhannya berkembang biak, begitu atau seperti apa? Berkembang biak dari mana? Lah, tadi bilangnya 3 pribadi satu hakikat. Jujur susah menjelaskan Bang ya, soalnya saya ini latar belakang bukan orang teologi ya. Saya Oke, jadi begitu loh. Kita harus kejujuran itu yang penting agar Anda tahu bagaimana mengkorek. Kita tidak mendebatkan imam saudara, tapi dasar imam saudara yang kita tanyakan apakah betul dengan Al-Bible yang Anda baca itu adalah sebagai sumber pemahaman saudara untuk berimam. Iya, itu sebagai sumber dasar saya, Bang. Nah, oke. Makanya jika Anda berbicara itu sebagai sumber dasar imam saudara, pernahkah saudara mengklik sedikit atau mengkaji dari firman sumber itu menjadi suatu patokan yang hakiki, yang fundamental untuk dijadikan sumber imam? Iya, saya percaya tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus.
Itu yang saya percaya. Makanya Dan saya ti- bilang berkembang biak dong Tuhannya dari perjanjian lama hijrah ke perjanjian baru. Masih bingung dia. Maksudnya cuma nggak bisa Bang menjelaskan Theodor aja sih. berat, Bang Theodor Soalnya, berat. soalnya saya ini cuma umat biasa. Saya nggak mendalamin dalam-dalam kayak untuk menjelaskan kepada banyak orang. Oke, Bang Theodor minta waktu 2 menit aja, Bang. Sedikit ya. Boleh nggak? Setengah menit. Aku setengah sebentar menit ya bertanya Sebentar, ya. Bu. Sebentar, Bu. Setengah menit ya. Enggak. Saya dulu ya, sebentar ya, Bu ya. Gini, Bang. Oke, lanjut. Saya cuma minta Abang membacakan aja ayatnya. Tolong kasih pengertian kepada kami di kitab Yohanes pasal 3 nomor 14. Oke, dicatat, Bang. Nanti kami mute semuanya, Abang bisa ngejelasin itu. Ini berdasarkan kitab ya. Tolong jelaskan kepada kami di kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 3 nomor 14. Terus di kitab Kejadian 3:14. Lalu di Galatia 3:13. Secara urut ya, Bang. Yohanes 3:14, Kejadian 3:14, Galatia 3:13. 3:13, Galatia 3:13. Tolong, Bang, kasih pengertian berdasarkan kitab terjemahan LAI. Silakan, Bang. La ilaha illallah. Iblis menyesatkan anak cucu Adam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Mau kabur itu, mau kabur. Bukan, dia lagi dibaca, Bunda. Halo. Wah, putus-putus. Bang, silakan. Halo. Silakan, Bang. Halo Bang, lanjut Bang. Ayat berapa, Bang? Sorry, Bang. Yohanes 3:14. Yohanes Ini pasal buka aja 3. Saya buka Yohanes aja deh. pasal 3. Saya buka aja ya. Iya, Bang, iya, Bang. Sebentar. Yohanes 3:14. Ya, Iya. boleh bacakan aja, Bang. Abang aja yang baca, Bang. Tersangkain saya nambah-nambahin, Bang. Jangan, Bang. Abang aja yang baca. Ini kan kitab apa, Bang? Nggak baca aja, Bang. Nggak masalah. Gitu. Ini saya bukain aja ya, Bang. Saya minta pengertian dari Abang, keimanan Abang. Enggak, saya nggak meminta apa-apa kok. Ini aja. Di Yohanes 3:14, ini ayatnya, Bang ya. Ini berdasarkan kitab Sabda, Yohanes 3:14, oke? Ini jari saya lihat ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di sini ada kalimat sama seperti. Dan sama dengan atau sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yang ditinggikan ini siapa di Musa, Bang? Yang ditinggikan masa Musa ini siapa? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yang ditinggikan pada masa Musa ini siapa, Bang? Ular ya. Anak manusia ditinggikan, artinya anak manusia di sini adalah persamaannya adalah ular ya, Bang. Oke, karena di sini ada kalimat sama dengan, sama seperti. Ya, Bang. Lalu kita rujuk ke kitab Anda di kitab Kejadian 3:14. Ular ini apa, Bang? Ya. 3:14 dikatakan di sini, coba kita cek. Apa di sini dikatakannya?
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara. Artinya di sini ada kalimat terkutuklah. Apakah betul anak manusia itu terkutuk? Kita buka di Galatia 3:13. Ini Bang, saya minta waktu cuma berapa menit aja, dikit kok, ini sebentar aja Bang. Ini pandangan saya ya Bang, saya nggak memaksakan iman Anda kok. Ini saya karena membaca Bang, bukan mengarang ini. Baca Bang. Ya. Galatia 3:13. Oke, di sini dikatakan Galatia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya, sesuai dengan ayat yang barusan ini, bahwa ular itu terkutuk Bang. Lalu disamakan yang disalibkan, dia terkutuk. Siapa yang terkutuk di sini? Ternyata di sini adalah anak manusia Bang. Anak manusia ini siapa di sini? Kita lihat di lexikonnya. Anak manusia itu adalah siapa? Kita cek di sini, Huyos. Ternyata di sini adalah di kalimat ini Son of Man. Son of Man itu adalah siapa namanya? Used by Christ himself. Oke? Jadi Kristus itu adalah anak manusia itu sendiri. Di sini dikatakan Christim, to have private. Oke, artinya anak manusia itu adalah Kristus. Jadi secara tidak langsung Kristus itu adalah disebut di sini adalah, maaf, berdasarkan literasi yang saya baca, dia adalah sama dengan ular. Ini Pak dalilnya. Maaf, saya bukannya ini karena analisa saya berdasarkan kitab. Silakan Pak untuk membantah pandangan saya, silakan. Iya, yang pertama saya bukan apologet ya Bang. Yang kedua, untuk memahami membaca Alkitab itu nggak bisa setengah-setengah dari penggal-penggal ayat. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Itu aja sih Bang. Saya nggak bisa menyimpulkan dan nggak bisa membantah juga. Soalnya saya belum baca ayatnya. Saya belum tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Jujur aja sih Bang. Itu Mas, tolong buka Yohanes 12:44 Mas. Mas punya Bible nggak di depan mata? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Lagi saya di luar, bukakan Bang. aja ya. Yohanes 12:44. Kata Mas tadi bilang katanya Yesus itu memiliki kuasa seperti Allah ya kan? Barusan yang sebelumnya itu. Di sini Yesus dikatakan itu bahwa ya. Di sini Yesus itu nggak memiliki kuasa apapun, Mas. Di Yohanes 12, ini perkataan Kalau Yesus dia nggak mungkin dia melakukan mukjizat. Itu aja. Oh gitu, oh gitu. Iya. Ini kamera saya besarkan lagi. Sebentar ya Mas ya. Ini bukannya, saya nggak menggunakan narasi pribadi saya menggunakan kitab. Jadi saya minjam kitab kamu untuk menjawab pernyataan Anda. Saya nggak pernah mengeluarkan pendapat saya itu keimanan Anda. Saya nggak bisa memaksakan Anda. Haram bagi Islam untuk memaksakan agama kami kepada Anda. Tapi saya mau menjelaskan di sini ya, bukan menjelaskan, membacakan apa yang tertulis di sini. Ya, di Yohanes 12 nomor 44 dikatakan begini Mas. Sorry. Yohanes 12:44 nih. Tetapi Yesus berseru kepadanya, katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Kurang kedekat ya Mas ya? Ini ayatnya Mas. Kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya di sini Yesus sudah menyatakan bahwasannya dirinya bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang utusan dan hanya kepada Dia. Dia ini siapa? Dia ini di sini dijelaskan. Dan barang siapa melihat aku, yang kata Mas bilang katanya Yesus ada tempat untuk menebus jalan tempat untuk mencapai kepada Bapa. Di sini dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia. Kata Mas, katanya saya motong-motong ayat. Ini satu periku Mas saya baca. Sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus nggak punya kuasa untuk menghakimi manusia, Mas.
Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan, karena dia seorang nabi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima yang bisa perkataanku, menyelamatkan. bentar mas, ini saya Tuhan bacakan yang dulu. bisa menyelamatkan. Bentar. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, kata mas kan katanya nggak boleh motong-motong ayat. Ini saya bacakan satu perikop mas. Iya. Ya. Oke, boleh. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Inilah yang akan menjadi hakimnya. Jadi Yesus nggak memiliki kuasa pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Di sini katakan Bapa, bukan Yesus yang mengutus Iya, aku. karena Ini mas, satu. bentar. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Di sini ada penegasan. Iya, betul. Yesus itu firman-Nya yang menjadi manusia Yesus untuk itu menggenapi penyampai nubuat. messenger di sini. Iya, memang Messenger, firman Mas. Allah, kalimat Penyampai Iya, firman betul. Allah, messenger. SMS mas, SMS. Short messenger. Ya, SMS mas. Yang ngetik itu mas, yang disampaikan ke Bu Rahma. Ya, Yesus ini handphonenya. Begitu loh mas. Ini ayatnya loh. Jadi giliran saya bacakan satu perikop, mas nggak terima. Tuh ya. Jadi ayat yang terima. tadi itu, nah ini Yesus itu sebagai messenger. Barang siapa yang tidak mau menerima perkataanku, maka aku bukanlah sebagai hakimnya, tetapi firman yang keluar dari aku itulah yang menjadi hakimnya. Aku itu sebagai penyelamat, bukan sebagai penghukum. Ini ayatnya, ini ayat. Saya kan minjem kitab Anda doang. Bukan saya mas yang mengatakan ini kitab Anda. Tolong Anda baca aja Yohanes 12:44. Ya, 44 terus sampai habis satu perikop. Lalu baca di Yohanes 3:14, lalu baca lagi di kitab Kejadian pasal 3 nomor 14, lalu baca di Galatia 3:13. Amur nungin. Kalau terlalu cepat saya bicara, saya ulang lagi. Anda baca di Yohanes 3:14, 3 nomor 14. Lalu Anda larikan ke kitab Kejadian untuk mencari intisari ular ini apa. Di sana disebutkan di Kejadian 3:14, pasal 3 nomor 14, ular itu adalah makhluk terkutuk. Lalu apakah Yesus itu makhluk terkutuk? Ternyata dikatakan di kitab Anda di Galatia 3:13, pasal 3 nomor 13, bahwa yang disalibkan di atas kayu salib itu adalah makhluk terkutuk. Siapa yang menyatakan? Kitab Anda sendiri. Kalau Anda membantah dari apa yang saya ungkapkan, silakan salahkan LAI, jangan salahkan saya. Saya cuma membaca saja. Terima kasih. Baik, saya sapa dulu ada Bang Agape ini. Selamat malam, Bang Agape. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabar Bang Agape? Ada yang mau ditanyakan atau apa? Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Ya. Ini mau tanya iman Muslim. Ya. Nah itu Riko udah selesai belum itu? Riko. Ya sudah selesai karena apapun yang dijelaskan tentang Alkitab, dia akan tetap membantah. Jadi saya geser ke Abang ini sebagai moderator. Silakan Bang Agape. Sangat saya lah Bang. Saya mau tanya saudaraku di Muslim gitu. Ya. Ya terutama selamat malam buat Bang Zuma itu. Ya. Sama Bunda. Semoga sehat selalu. Saya mau tanya kalau ini alanya Islam, alanya dari mana itu? Ya, oke. Itu aja pertanyaannya? Iya. Oke, mungkin Bang Zuma, mungkin Gurunda bisa jelaskan ini, masih menggunakan kata Allah ini. Silakan Gurunda. Bang Zuma jauh dari perangkat Bang. Oh, jauh dari perangkat. Iya Bang. Ya. Sebagai moderator tentunya saya tidak punya kesempatan untuk menjawab ini. Ya, silakan mungkin dari yang lainnya. Masih jauh dari perangkat. Maaf, saya bukannya mendominasi, saya jawab.
atas pengetahuan saya. Anda bertanya tentang masalah Allah. Manakah orang Islam? Itu ya Bang ya? Iya. Saya jelaskan Bang, bukan Tuhan kami yang dari mana, tetapi kami dari mana. Kami ini makhluk yang diciptakan, bukan Tuhan kami yang kami ciptakan. Berbeda dengan kitab Anda. Maaf, saya potong. Maaf, dengan kitab Anda, kalau kitab Anda menyatakan Tuhan Anda itu diciptakan. Oke. Percaya nggak omongan saya? Saya percaya. Percaya, artinya abang udah membaca apa yang kami ungkapkan sebelum-belumnya ya, bahwa Yesus itu dibangkitkan, dibuat setelah kematian menjadi Kristus. Oke. Bang Aristo juga tahu ayatnya, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36. Nah, kalau Tuhan kami itu Dia, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, summa stawa ila samai fasawwahunna sab'at samawat, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Bukan kami yang menjadikan Allah, tapi Allah yang menjadikan kami. Ya, bilang Islam kalau tauhid benar gitu. Maksudnya Allah yang disembah Allah mana? Allah Ishak, Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah yang mana, Bang? Oke. Saya jawab pertanyaan Anda sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang akan saya bacakan karena Anda ingin bertanya tentang Islam. Saya buka kamera saya lagi di sini. Apakah Allah Ishak dan Yakub itu berbeda dengan ajaran Islam? Kami diperintahkan Al-Qur'an di sini. Karena Anda orang terjemahan, saya bacakan, nggak mungkin saya kasih ke sini ya Bang, percuma juga, saya kasih ke sini aja. Di sini dikatakan, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan penuh kepada Allah dan Hanif. Hanif ini apa? Yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Artinya kepada ajaran tauhid Allah saja, tidak ada manusia disembah. Lalu di sini dia katakan, kemudian kami wahyukan kepadamu, kemudian aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ya, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Kenapa kami menyatakan Anda itu masuk ke kategori ini? Saya nggak bisa sebutkan ya, ini Al-Quran. Oke, saya bukakan ayat Qurannya. Di ayat Quran ini dijelaskan bahwa Anda itu sebenarnya bukan mengikuti ajaran Yesus, tetapi Anda mengikuti bapak-bapak gereja. Inilah ajaran Anda sebenarnya. Di ayat surat Taubah ayat 31, sebentar saya jelaskan dulu Bang. Mereka menjadikan orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih putra Maryam juga disebut sebagai Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Di sini tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Lalu di ayat yang di atas ini dikatakan, itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Oleh karena itu saya teliti sejarah Anda, ternyata keimanan Anda berdasarkan kredo yang terjadi di konsili Efesus, Konstantinopel, konsili dari Antioquia, bukan kata Yesus melainkan dari bapak-bapakmu yang terdahulu. Ini ayat buktinya Quran. Dikatakan di sini di Al-Quran. Ya, Al-Quran menyatakan qauluhum zalika qaulum bi afwahim yudayyuna qaulal ladzina waruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu wa ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhana amma yusrikun. Ini ayatnya. Oke. Jadi kesimpulannya, apa yang Anda katakan dan kami pertanyakan kepada Anda, itu bukan pertanyaan dari kami, melainkan pertanyaan dari Al-Quran yang selalu umat Kristen tidak bisa jawab. Inilah. Jadi umat Islam bisa bertanya pintar, yang bisa orang utan nggak bisa jawab, karena itu pertanyaan Tuhan kami kepada Anda sebenarnya. Nggak benar Bang. Lanjut. Benar Bang, oke. Maksud saya kalau menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi saya nggak bisa pakai
kesimpulan dari iman Kristen. Kalau sama pakai iman Kristen, lagi-lagi di sana pakai hukum Yahudi, susah lagi bang masuknya. Jadi di Quran sebenarnya saya lihat, saya memang nggak mengerti, tapi dari penjelasan pada pendakwa banyak yang kontradiksi di situ. Kontradiksi itu artinya nggak sejalan dengan sejarah bang. Itu yang maksud saya. Saya senang kalau memang kalau Allah itu tauhid benar gitu. Dari saudaraku muslim benar gitu. Tapi ya itulah. Oke, maaf bang, saya serahkan aja langsung ke Bang Zuma. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Udah dibuka. Insyaallah. Tafadhol. Iya, Masya Allah. Gantian kita. Ya. Gimana, apa permasalahan yang saudara Kristen kita bawa ini? Assalamualaikum dulu Bang Zuma. Waalaikum saudaraku, baik. Alhamdulillah, saya baik. Gimana Bang? Apa yang membuat Anda ini kan pas suasana tenang, tadi mau tanya Bang Zuma gitu. Allah yang disembah umat muslim itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau gimana gitu Bang? Iya, jelas itu. Karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Para nabi mengajarkan Tuhan itu ada, tapi kemudian tidak bisa dibentuk seperti apa yang ada di dalam benak manusia. Itu jelas itu. Jadi Allah SWT disebutkan sebagai hakikat yang maha suci, kemudian yang tidak nampak dan tidak bisa terlihat oleh makhluk. Tetapi keberadaannya ada. Iya. Poinnya saya dapat. Udah. Terus kalau para nabi, dari semua nabi, kenapa Muhammad saja yang paling diagung-agungkan di Quran gitu? Pada hakikatnya semua nabi itu dimuliakan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah itu semalam juga saya sudah sampaikan kepada sahabat-sahabat di komal sebelah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika kemudian menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mewasiatkan kemudian kepada Nabi Ibrahim, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan, berpesan kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub, yaitu Israel. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu jelas itu Bang. Jadi kita diperintah kemudian oleh pencipta langit dan bumi kita itu mati dalam mentaati perintah-perintahnya yang datang kepada Nabi di mana kita hidup. Kalau kita hidup pada masa Nabi Ibrahim, kita taat kepada ajaran Tuhan melalui Nabi Ibrahim. Seketika kita hidup di masa Nabi Musa, maka kita taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan seterusnya. Karena kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib hukumnya taat kepada perintah Allah, bukan kepada perintah Nabi Muhammad SAW, tetapi kepada perintah Allah SWT yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang. Oke. Saya oke lah, itu udah oke. Ini sekarang untuk Quran segitu tebalnya. Siap. Tapi saya pernah lihat, bukan pernah ini ya, iya pernah lihat lah. Tapi di Quran cuman ada 4 nama aja, ini siapa? Nabi Muhammad. Sedangkan Isa paling banyak, tapi yang diagung-agungkan Nabi Muhammad. Isa itu di kaum muslim tuh saya lihat jarang istilahnya kayak sholat atau apapun, jarang disebut itu Isa Al-Masih. Maksudnya? Kan di Quran kan Isa itu ayatnya kalau nggak salah 60 lebih loh untuk Quran, hadisnya paling banyak dan namanya paling banyak di Quran. Sedangkan Nabi Muhammad cuma ada 4 toh, ada disebut 4 kalimat toh namanya Nabi Muhammad di Quran. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ini menurut saya Bang, Islam, bukan saya pengaruh orang lain. Iya.
Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau di Islam itu kami memahami ya bahwasanya Al-Quranul Karim itu menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu berdasarkan dengan poin yang dibutuhkan oleh umat manusia pada zaman Rasulullah hingga zaman akhir zaman. Al-Quran menjelaskan sesuai dengan uraian yang kami pelajari, Nabi Musa alaihissalam itu disebut 136 kali, Nabi Ibrahim 69 kali, Nabi Yusuf juga ada 58 kali, Nabi Isa 55 kali, kemudian Nabi Nuh 43 kali, Lut 27 kali, kemudian Nabi Adam seingatku 25 kali. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 kali, Nabi Harun 20 kali, Nabi Sulaiman itu seingatku 21 kali. Itu pemahaman yang kami pahami terhadap Al-Quran. Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa memang nanti banyak mengajarkan satu konsep aturan hukum kepada umatnya, dan kemudian hal itu disampaikan kembali oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Nah, kenapa kemudian kami umat Islam itu lebih mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena syariatnya memang betul. Syariat Nabi Musa alaihissalam itu hanya untuk kaumnya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Meski namanya banyak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kami diminta untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Makanya kadang teman-teman Kristen itu bertanya, Al-Quran itu plagiat, Al-Quran itu menjiplak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di dalam Al-Quran ada nama Ibrahim, ada nama Nabi Musa dan seterusnya. Ya tentu saja ada. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari hakikat yang satu yang dulu juga berfirman kepada Nabi Musa, yang dulu juga berfirman kepada Nabi Isa, kembali berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, memberikan satu kaidah pemahaman tentang kehidupan, baik hubungan manusia kepada Tuhannya maupun sesama manusia. Maka diterangkan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Satu-satunya nabi utusan yang diutus di atas muka bumi ini, yang diutus untuk seluruh umat manusia, hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, begitu juga Isa. Kalau Rasulullah untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Makanya saudara sampai hari ini tidak akan pernah bisa menemukan pengakuan Nabi Musa alaihissalam atau pengakuan Yesus Kristus bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak akan Anda temukan itu. Dan coba saudara pelajari rentetan pengajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, begitu juga Yesus, dalam hal ini Nabi Isa di Islam, tidak akan cocok digunakan lagi pada zaman sekarang. Pasti tuh. Tapi tidak semuanya, tidak semua kaidah yang datang, tetapi yang datang itu nggak cocok, nggak pas dengan zaman manusia. Makanya ada. Oke, silakan. Maaf Bang, cuma saya ini tanya secara pribadi, belum belajar tentang Quran, hanya beberapa pernah baca, tapi tentang di Quran saya baca, tapi tentang hadis-hadisnya Isa aja saya mah pengen tahu juga, tapi cocok. Soalnya saya lihat tiap hari kan di room kan banyak yang ini kan, saya nggak mau gitu. Mas saya tuh bukan nggak mau, bukan munafik ya, tapi kan pengen tahu juga. Akhirnya saya masuk ke dalam gitu. Tapi tentang Isa aja, yang lainnya belum Bang. Tapi dari kebanyakan gitu, jadi dari sejarah kalau saya compare dengan ilmu pengetahuan secara general, itu untuk Nabi Muhammad kenapa ya tidak satu pun di Alkitab di Kristen tuh nggak ada satu pun yang didaftar di situ lah, dicatat gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya Bang, gimana? Kalau di Kristen itu kan Nabi Muhammad tuh nggak ada Bang. Kenapa lebih dominasi sedangkan di Muslim Nabi Muhammad berdiri sendiri, nggak berkaitan dengan nabi-nabi Yahudi yang lainnya gitu.
Nabi keturunan Musa gitu. Bang Zuma, boleh minta izin? Iya. Pertanyaannya apa nih? Nabi Muhammad kan nabi kan katanya kita klaim semua nabi kan sama nih, gitu kan. Ya. Sedangkan berkaitan dengan Yahudi atau Kristen, Nabi Muhammad nggak masuk itu loh Bang. Oke. Saya boleh jawab ya Bang Aristo, minta izin? Boleh, Begini silakan. Pak ya. Begini ya Pak ya. Anda ingin menyatakan bahwa kenapa Nabi Isa disebutkan 25 kali di Al-Quran, kenapa nggak disebutkan di dalam sholat ataupun setiap tindakan ritual kami di dalam Islam? Karena pertama, bagaimana begitu kan maksudnya Bapak kan? Kenapa Nabi Isa disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali? Nabi Muhammad hanya 4 kali kata Bapak tadi. Kenapa Nabi Isa tidak dikhususkan di dalam ritual kami, di dalam ibadah kami kepada Allah, nggak menyebutkan nama Isa? Saya jelaskan gini Pak. Isa itu adanya di zaman dia, khusus diturunkan untuk Bani Israel. Dan Isa itu hanyalah untuk kami imani, bukan kami ikuti. Ingat Pak, kami nggak mengikuti Isa Pak. Kami hanya mengikuti perintah dari Nabi kami Muhammad SAW. Seperti Anda menempelkan kitab Taurat di kitab Anda, tetapi Anda tidak pernah mengikuti Taurat. Kenapa? Anda mengikuti perintah Yesus kan gitu. Nah seperti itu Pak. Jadi setiap masa itu ada nabinya masing-masing. Paham ya Pak? Kami beriman, wajib beriman, tapi kami tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Kami hanya memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bang, sorry, ini kan harusnya tidak masuk lewat, tidak menjawab dengan iman Kristen. Tadi Bang bilang Kristen tidak percayai atau tidak memasukin hukum-hukum Yahudi, hukumnya yang nggak masuk. Tauratnya tetap dipakai yang keluar dari itu, Bang. Hukum Taurat aja yang nggak dipakai di Kristen gitu. Soalnya kami tuh umat perjanjian baru, umat penggenapan gitu loh Bang. Hanya maksud saya kalau di Islam Isa kan punya mujizat gitu. Kalau setahu saya tuh Nabi Muhammad, ini setahu saya ya, saya nggak pernah dengar orang lain, memang banyak dengar tapi saya nggak mau ikuti mereka gitu. Hanya saya pernah lihat baca sendiri tapi nggak punya mujizat gitu. Hanya memang dapat firman dari Allah tanpa saksi gitu. Gimana biar ini maksud saya tuh mungkin bisa Kristen mau siapa mau ateis apa dengar dia mau mualaf terserah gitu. Soalnya iman Kristen tuh nggak perlu dibela gitu loh. Tuhan yang ngatur semuanya, ada waktunya Tuhan gitu loh. Jadi maksud saya gitu loh Bang. Kenapa Nabi Muhammad diagung-agungkan gitu, sedangkan Nabi Isa itu di Al-Quran itu diimani gitu. Ada itu jelas gitu. Ada Roh Kudus punya mujizat gitu. Mungkin ini sebelum dilanjut saya sapa dulu nih ada Peta. Assalamualaikum Kanda. Sibuk beliau kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aristo. Bah Kanda Peta tabuyo masalah. Salamku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kanda Peta. Bang Peta. Waalaikumsalam Bang Theodor. Gurunda itu Bang Hendra katanya di Makassar ya? Iya, lagi di Makassar Kanda, Makassar. Oh ya besok lah saya jemput kita sarapan bareng-bareng. Di Hotel Mercure ya katanya. Iya, janjian di sana memang besok pagi. Saya balik dari sana tadi. Kita sarapan di inilah. Biasa. Iya Kanda, iya Kanda. Capa ujung. Iya. Boleh. Oke, lanjut Bang Budi. Siap. Dilanjut Kanda Gurunda Zuma. Saya ikut Peta. Ini acara Bang Zuma nih. Bang Zuma maju. Lanjut Bang. Oke, baik. Jadi saudara, pertanyaan saudara yang terakhir itu tadi adalah pertanyaan yang paling bagus. Kenapa di kitab-kitab terdahulu itu tidak disebutkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi gini, Bung. Meskipun sekalipun
Tidak ada nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab terdahulu. Kita umat Islam itu memang kebetulan gak butuh nama beliau ada di sana. Gak penting juga. Tetapi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa ketika kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, Bani Yakub, Bani Yehuda, ketetapan, hukum-hukum, jalan, petunjuk yang menyebabkan mereka kemudian mendapatkan kemuliaan, kita harus tahu juga bahwasanya Tuhan juga menyiapkan keingkaran dan kemungkaran serta kutukan serta laknat kepada mereka. Dan kutukan itu juga berlaku kepada mereka saja. Begitu juga kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka juga berlaku kepada mereka. Di dalam kitabnya orang Yahudi sebelum kita masuk ke Islam ya, Bani Israel itu disebut sebagai bangsa yang semakin murtad terhadap ajaran Tuhan. Yesaya 1 nomor 5. Nomor 7-nya dikatakan Israel akan menjadi negeri yang suci, yang sunyi. Nomor 9-nya di Yesaya 1 dikatakan bahwasanya hanya sebagian kecil dari Israel diampuni dan diberikan keselamatan. Di nomor 11 di Yesaya 1 itu dikatakan Allah menolak persembahan kurban Bani Israel. Di data nomor 15-nya doa Israel tidak didengarkan. Di nomor 21-nya Israel negeri yang disebut sebagai negeri sundal, kaum pembunuh. Yesaya 22 betul. Di Yesaya 22 nomor 5 dan nomor 14 dikatakan Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Yesaya 2 nomor 6 sampai 9 dikatakan bahwasanya mereka banyak mempersembahkan berhala, sihir dan seterusnya. Jadi banyak hal yang menyebabkan kemudian umat Islam itu tidak perlu kemudian untuk mencari nama baginda Rasulullah dalam kitab-kitab mereka, nggak perlu. Iya, Bang, itu Kalaupun kan ada, ya makanya sabar Bang, itu- sabar, itu sedikit memang- lagi. Jadi Bani Israel diberi kemuliaan dan juga diberi kemungkaran. Dan yang harus dipahami di sini adalah ajaran nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk mereka. Jadi yang kita butuhkan adalah nabi yang datang untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hebat, Nabi Daud hebat, Nabi Salomo hebat, Yesus Kristus, Nabi Yesus juga hebat. Tapi sayangnya mereka hanya diutus oleh kaumnya, untuk kaumnya. Tidak diutus kepada orang Indonesia. Nah, datang Nabi yang diutus, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Litubayyina linnas. Maka kepada dialah, beliaulah kemudian kita ikut. Bukan kepada Bani Israel. Sampai-sampai kita nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Tidak perlu, nggak penting. Karena sudah datang baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Silakan. Iya Bang, kalau mau bilang moral itu ya Yahudi sebenarnya gitu, cuman tapi kan semua udah bernubuat dan digenapi Bang. Kalau masalah Israel, memang kalau Israel itu dibilang istrinya Allah, umat pilihan Allah, makanya dia cepat murka sama Israel, orang Yahudi. Maksudnya tuh nggak boleh dihina, biarpun dia nggak boleh menyembah sihir gitu. Itu maksudnya Allah tuh cemburu terhadap Israel itu. Biarpun gimana tetap Allah mengasihi umat Israel itu Bang. Sejarahnya kan tahu sendiri dari zamannya Musa gitu. Saya nggak mau lari ke sana, cuma saya mau tanya itulah mau karena pingin tahu sejarahnya ini Muslim, saudaraku di Muslim ini loh Bang. Iya, Islam datang dengan pola yang sudah sangat jelas. Begitu datang Islam itu, kedatangannya diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ketetapan-ketetapannya. Nah, umat Islam itu tidak ingin memperbodoh diri dengan mengikuti suatu ajaran yang tidak dikhususkan untuk mereka. Misalnya, ikut-ikut sebagai orang Yahudi, sampai-sampai mengatakan Yahudi rohani, Israel rohani, dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam sudah punya pondasi. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu wahyu dari ilahi.
yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia, manusia yang ada pada zaman Rasulullah dan zaman setelahnya hingga kiamat. Apalagi permasalahannya, pingin memaksakan diri ikut menjadi orang Yahudi, nggak mungkin. Kita bukan Bani Yakub. Ajarannya bagus di sana, memang, tapi itu hanya untuk mereka. Nah, ada ajaran yang lebih sempurna yang mengatur semua aspek dalam kehidupan. Kenapa nggak ikut di situ? Sementara seruannya sudah ada di sana. Wahai seluruh umat manusia, aku diutus kepada kalian semuanya. Itu jelas itu. Jadi buat apa lagi ikut-ikut kepada sebuah ajaran yang mana ajaran itu bukan diperuntukkan untuk kita. Ada ajaran yang disiapkan oleh pencipta langit dan bumi untuk kita ikutin. Kenapa kita tolak? Sementara ada ajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi bukan untuk kita, kenapa kita ikutin? Oke Bang Zuma, saya pahami. Silakan. Tanya lagi satu nih. Oke. Untuk biasa, Bang Zuma udah umroh ya? Udah umroh belum? Saya sendiri belum. Ya, insya Allah bisa umroh ya. Tapi saya mau tanya nih Insya Bang Zuma. Iya. Amin, Allahumma sholli. Bang Zuma, kalau ini logika saya, iya, masuk akal nggak? Kalau Allah itu kan katanya udah tauhid, itu kan? Iya. Sekarang kalau kita mau umroh, mau ke Mekah, sebenarnya ini berpikir yang logika aja. Benar kalau mau sebagai budaya, oke lah. Tapi kalau ke umroh itu sebenarnya paling penting dari rohani itu apa? Yang paling rohani itu kan saya rasa, contoh ya, maaf ya sebelum saya masuk, sebelum jawab Bang Zuma jawab. Dulu kita kenapa Kristen Protestan? Maaf saudaraku yang dari Katolik, kami kan dulu satu gitu kan, dari keturunan satu. Tapi dulu kan ada sejarah yang, tahu kan sejarahnya Martin Luther. Masalahnya seperti itu, kalau orang mengampuni dosa harus ke Roma, Vatikan. Kalau orang nggak punya, istilahnya nggak punya ekonomi lemah gitu Bang, harus ke Roma, terus dosanya diampuni gitu. Itu masalah surat indulgensi itu. Sekarang saya mau tanya di saudaraku di Muslim, kalau di sana ini kita nggak boleh munafik ya. Sebenarnya tahu lah, kalau sejarah oke gitu, apa gitu, budaya apa, tapi kelihatannya tuh lebih ke apa, rohanian di sana, lebih penting dari ini. Sedangkan saudara kita yang Muslim, bukan Muslim aja, mungkin saudara katanya Muslim kan saling mengasihi apa gitu kan. Bantu yang saudara kita yang mungkin Muslim yang ekonomi lemah mungkin lebih berharga menurut saya kalau secara rohani gitu loh. Maksudnya uang yang dipakai gitu untuk membantu teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang, atau anak yatim gitu, anak pantai gitu kan, asuhan gitu. Mas saya paling penting di sana tuh apa? Itu di Mekah, di mana, Madinah atau apa nanti Pak? Iya. Gitu loh. Minta tolong dijelaskan. Tapi yang jujur ya. Loh, maksudnya apa tapi yang maksud saya itu ini masalah rohani karena Allah kan udah ada mengetahui. Allah Maha tahu. Saya moderatorin. Seolah begini Kanda. Itu ngapain kita pergi ke berumroh sementara menghabiskan uang banyak? Ya gitu. Nah, apa keuntungan buat kita itu? Gitu Gerunda. Iya. Oh iya, baik. Jadi gini. Tambah lagi sedikit Bang Zuma. Pemikiran dia tadi mengatakan daripada uangnya dipakai umroh, di sini banyak orang yang tidak mampu. Itu poin utamanya Bang Zuma. Silakan. Anak pantai asuhan masih banyak. Saya lihat di sini, saya di kota santri loh Bang. Makanya saya tahu nih kota santri di sini. Saya tahu lah, teman kita tahu sendiri lah, banyak mereka butuh, kebutuhannya banyak itu. Tapi kan untuk mengembangkan sumber daya perlulah. Tapi kadang nggak cukup Bang, kadang lihat sedih, nangis juga. Cuman makanya saya tanya itu. Sedangkan orang di sana baik, ada yang sampai di Mekah malah selfie lagi, foto-foto aja Bang. Coba Bang, tolong masukinnya biar di. Tapi nggak apa-apa kalau menurut imam Muslim gimana. Tapi minta tolong dijelasin biar semua paham juga kan, biar nggak ada yang bilang menyembah berhala gitu loh. Soalnya saya dengar banyak gitu. Tapi saya sendiri mau pingin tahu tentang Bang Ustadz sebagai pendakwa gitu. Coba minta tolong Bang. Silakan Bang. Iya, jadi Islam itu adalah aturan. Orang yang mentaati aturan disebut Muslim. Oke. Tuhan memerintahkan umat Islam kemudian untuk berhaji.
Oke, tapi kewajiban itu datang kepada orang yang mampu. Yang tidak mampu kemudian itu tidak diperintahkan untuk berhaji. Yang mampu saja perintah berhaji itu Tapi Bang, didatangkan. sebelumnya itu kan masuk hukum wajib Islam ya, atau ada berapa? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib hukumnya. Itu satu. Kedua, kalau ada hukum yang memerintahkan kemudian untuk melakukan suatu perintah sebagai hamba yang taat, itulah yang ada yang dilakoni. Makanya Al-Quran menerangkan surah Al-Baqarah ayat 197, Ali Imran 97, kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196, lalu Al-Baqarah 189. Itu mengajarkan pondasi itu, bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita suatu hukum dan kita mampu untuk melakukan itu, maka sebagai hamba wajib hukumnya. Kita nggak bisa kemudian, kenapa ada perintah seperti itu? Kenapa ada perintah seperti itu? Yang Tuhan sebenarnya di sini siapa? Kan kita bukan Tuhan, kita hamba, kita yang diatur. Ketika ada perintah kemudian untuk menunaikan ibadah haji sebagai hamba yang taat, ya wajib hukumnya untuk lakukan itu. Oke Bang Juma. Bang Juma tadi pakai nama-nama Tuhan atau Allah yang Allah kan istilahnya. Hadisnya ada nggak di Quran untuk wajib ikut umroh? Apa ada hadisnya di ayat berapa? Umroh itu sunnah, yang wajib itu haji. Itu pun diwajibkan bagi yang mampu. Iya, Tadi Bang, ayatnya di Quran nggak kan katanya memang kalau memang perintah di saya pegang teguh ya kalau di Quran ya. Apapun kalimatnya mau pendek mau panjang, saya percaya kalau itu di firman Allah gitu kan. Tapi harus di Quran loh. Hadis saya kurang percaya Bang, sumpah. Kalau hadis istilah Kenapa Ini saya tunjukkan ayatnya. bukan hadis ya, tapi maksudnya di Ini Quran Al-Quran tuh nih Bang. kayak hadis. Ini Al-Quran Bang. Oh, Ini iya. Al-Quran. Oke. Ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi diperintah oleh Allah Bang. Allah yang perintah, kami nggak bisa bantah. Makasih. Oke. Poinnya apa? Dibacakan apa terjemahannya? Saya belum tahu loh Bang. Umroh itu maksudnya kesana Al-Baqarah ayat 196. Dibaca aja ya Bang. Oke. Saya nggak mau ganggu diskusi Bang Zuma. Ya, saya jelaskan aja nih. Saya bacakan. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Bukan karena anak yatim kanan kiri, bukan Bang. Ini perintah Allah. Ya, kalau Allah menyuruh kami untuk berkurban dengan hewan, saya hewan Bang. Oke. Padahal di sebelah sana kekurangan beras, kurang baju, kurang token, kurang pulsa, kurang kuota, semuanya. Kami nggak peduli Bang. Kami peduli dengan perintah Allah. Kami taat apa perintah Allah. Gitu ya Bang. Simpulannya gampang ya. Ini Al-Quran ya Bang. Bukan kata hadis, tapi Al-Quran. Ini Bang Al-Quran. Oke, lanjut Bang Zuma, maaf saya ganggu. Ya, nggak apa-apa Bang. Tadi saya sudah tunjukkan itu Al-Baqarah ayat 196. Itu perintahnya Bang. Itu Al-Quran. Ada lagi? Oke, enggak memang kalau ada hadis nggak apa-apa gitu kan. Itu Al-Quran Bang, bukan hadis. Ada hadis. Poinnya di sana tuh ibadah haji itu di sana buat apa Bang di sana? Saya kan belum pernah sana. Ibadah haji itu adalah perintah. Rukun-rukun haji itu ada. Rukun hajinya seperti apa itu kaidah. Kaidah yang harus ditunaikan pada saat beribadah haji. Oke Bang. Seperti Oke, misalnya saya Safa, Marwah. Iya. Itu kewajiban itu Bang. Jadi umat Islam itu ketika misalnya sekiranya ada perintah untuk kemudian beribadah ke tanah Jepang, ke negeri Jepang, kami juga ke sana. Kalau ada perintahnya ke Papua, kami ke Papua. Kalau ada perintahnya ke Amerika, kami ke Amerika. Kami umat Islam itu adalah umat yang taat kepada perintah Sang Pencipta langit dan bumi. Itu seandainya di Islam. Hukumnya kalau bagi nggak mampu gimana Bang? Itu kan wajib tuh. Ya, Tapi tidak bagi ada kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Jangankan berhaji Bang, kalau Tuhan yang memerintahkan, Nabi Abraham diperintahkan membunuh anaknya yang satu-satunya,
Abraham lakukan. Makanya tadi saya katakan di ayat yang saya bacakan kepada saudara bahwasanya Abraham mengajarkan anaknya untuk mengikuti itu. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa muslim itu? Berserah diri kepada perintah Allah. Abraham diperintahkan bunuh anakmu yang semata wayang itu. Abraham mengatakan, baik ya Allah, aku tunaikan kewajibanku. Bunuh. Abraham ada ragu? Tidak. Abraham menyembeli anaknya. Benar-benar menyembeli. Tidak ragu-ragu. Begitu tarik pisau, tak, ternyata yang putus lehernya adalah hewan. Itu baru muslim namanya. Jadi kalau hanya diperintahkan ke haji, protes. Yang gak usah ke haji. Ambil duitnya, beli makanan, besok-besok biar kena tumor. Kan gitu. Sederhana di Islam itu, Bang. Sederhana di Islam itu. Ketika Allah perintahkan suatu hukum, maka umat Islam itu harus melaksanakan. Jadi tidak ada istilah, tidak ada istilah dengan matinya Ali, maka perintah di dalam Al-Quran dibatalkan. Segala perintah yang ada di dalam, Islam tidak kayak gitu. Tidak ada yang dibuat-buat sandiwara kayak gitu, Bang. Silakan. Oke Bang, tapi nanti jawabnya pendek aja ya. Saya cuma tanggapi dikit tentang itu. Itu kalau memang benar menurut Quran kan. Tapi Allah kan ada. Kita jauh-jauh sana, nyembahnya sana. Allah kan mau tahu nih, kalau bisa atau masjid Indonesia tuh bangun satu masjid yang paling gede lah. 50 kali lapangan bola nggak apa-apa, yang penting semua di sini. Itu Bang. Saya ambil analogi aja. Tadi Gurunda Suma sudah jelaskan. Saya tanya ke Bang Agape. Bang Agape bekerja di perusahaan kan? Oke. Iya kan, Bang Agape bekerja di perusahaan kan? Iya benar. Ketika pimpinan perusahaan memerintahkan Abang untuk menyelesaikan pekerjaan, Abang turuti nggak? Ya itu benar Bang, itu karena memang ini kan istilahnya tadi kan ada dua, yang mampu sama nggak mampu gitu. Kalau nggak mampu itu kan nanti sulit kalau masuk ke ranah sana gitu. Ini masalah iman soalnya. Loh, ini kan tadi sudah dijelaskan sama Gurunda Zuma. Iya benar. Bahwa itu berlaku kepada yang mampu. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam finansialnya, mampu dalam kesehatannya, mampu dalam segala hal. Dan itu kewajiban berlaku kepada mereka yang memiliki yang memiliki kemampuan itu yang tadi Bang Gurunda Zuma. Sekarang kita analogikan sederhana saja, Bang. Abang bekerja di salah satu perusahaan. Lalu kemudian pimpinan perusahaan Abang misalnya disuruh Abang dari NTT disuruh ke Jakarta, Abang turuti nggak? Turuti lah. Ya, karena itu sebuah perintah pimpinan, maka Abang sebagai karyawan dikatakan karyawan yang taat atas perintah pimpinan. Islam itu berserah diri, siap diatur oleh Sang Maha Pencipta. Kamu Aresto, kamu Zuma, berangkat ke sana, kamu sholat, kamu sunat, kamu puasa, itu dilakukan. Nah, ibadah haji itu adalah sebuah perintah. Maka konsekuensinya sebuah perintah itu harus ditaati. Begitu. Saya yang sudah berangkat ke sana, Bang. Di sana kita beribadah. Ya, benar beribadah gitu. Oke, itu poinnya udah fix, udah benar, udah goal tuh. Sekarang hanya saya cuman sekarang kan zamannya teknologi, mungkin 20 tahun lagi teknologi berubah gitu. Dengan berpikir gitu, apakah tidak mempengaruhi semuanya gitu? Maksudnya Bang? Kan sekarang zamannya teknologi nih Bang. Maksudnya gimana sih? Pengaruhi apanya Bang? Iya, dari semua fakta apapun itu bisa akan ketahuan mungkin suatu saat gitu tentang apa yang kita nuruti.
Sekarang gini, ketika kami Muslim itu berserah diri, taat akan perintah Sang Maha Pencipta, apakah perintah yang sama ini, ketaatan ini, sama tidak dengan ketaatan yang ada di Kristen? Tidak sama sih, maksud saya bang. Yesus memerintahkan kepada umat Kristen untuk berapa? Soalnya maaf ya, ini dari saya ya, maaf bang. Ya. Bantunya kemana? Ada di sini. Oh iya masih ada. Sorry, Bang Zuma ada di atas itu di ujung. Tahu dong ya Bang Zuma ini. Kita tahu bahwa ini mau ambil kesimpulan. Saya senang. Saya itu hidup banyak di sekeliling saya itu saudara Muslim semua, orangnya baik-baik semua. Yang pertama kasih dakwah tuh yang sopan gitu. Itu yang kedua gimana ya? Saya juga sebenarnya mau kasih tahu karena saya ada keponakan mereka tuh masih Muslim sampai sekarang, tapi nggak punya musola, masjid pun nggak ada. Tapi di Kupang mereka itu. Itu wilayah saya bang. Saya ketua mualaf Nusa Tenggara Timur bang. Aristo di mana Aristo? Saya di Jakarta. Oh, di Kupangnya di mana? Kenapa? Pernah di Kupang? Apa orang tua di Kupang atau di mana? Bukan. Saya cuman dari MUI, saya sebagai ketua mualaf Nusa Tenggara Timur seluruhnya. Oh, itu kan anaknya tuh kuliahnya di Muhammadiyah Kupang, Bali Kota situ. Di Jalan Bali Kota itu. Itu mereka Bang Aristo, mau motong Bang Aristo. Kampungnya tuh nggak punya masjid itu, musola. Jadi prihatin itu, maksud saya itu keponakan kandung tuh kakak saya tuh, anaknya tuh semua. Bang Agape, aku mau tanya, saudara sudah paham belum yang apa yang disampaikan Bunda Zuma tadi, poinnya tadi? Udah biar jangan terlalu melebar. Paham. Jadi udah dapat poinnya ya, sebelum curhat-curhatan ya? Dapat. Oke, jadi bisa diterima ya, bahwa bagaimana yang namanya haji itu poinnya adalah dilaksanakan jika sudah memenuhi kewajibannya sebagai muslim yang memiliki ekonomi yang berlebih. Jadi kewajibannya, kalau dianalogikan, ketika dia sudah membayar zakatnya, sudah mampu membayar sodakohnya dan segala-galanya, dan mencukupi ke orang yang susah di sekitarnya, dan dia masih memiliki lebih, nah itulah untuk diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Masalahnya ketika Anda berbicara bernarasi tentang bagaimana sih dengan pembangunan masjid, anak-anak panti asuhan, itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Tapi ingat, peraturan pertama adalah ketika kita memiliki Islam adalah apa yang diperintahkan Allah itu yang dikerjakan. Itu yang paling utamanya. Jadi mengingat kehidupan sosial yang hasbunullah, yang tentang manusia, itu sudah Allah yang mengatur. Benar bang, kalau mau tegaskan ke sana lagi, Allah itu kan maha tahu nih. Masalah Allah maha. Jadi poinnya, ketika Allah itu maha tahu, artinya semua telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan ini, tidak ada lagi yang diragukan. Itu poin intinya. Sekian. Iya, maksud saya itu. Tapi poinnya udah dapat kan? Allah tuh, iya Allah tauhid kan nggak. Bagaimana konsepnya Allah harus berbuyung-buyung ke sana loh, Mekah sana loh maksudnya. Apakah bukan budaya dari dulu diutarakan oleh Bang Zuma, gurunda kita. Apa masuk kedatangkan seorang menaikkan haji itu kan sudah diutarakan sebagai salah satu ibadah dengan memiliki akidah. Kan sudah diutarakan tadi. Kenapa diputar balik lagi? Artinya Anda belum dapat poinnya. Bukan ini, menurut saya itu paham bahwa Tuhan yang maha tahu. Mau sembunyi di mana, bawa kolong langit, mau di mana pun kan Tuhan udah tahu. Kita tapi poinnya sudah dapat. Benar, poinnya saya ngerti. Hanya mas saya itu ya itu primitif nggak ya kalau berpikir itu ya. Masih zamannya dulu itu. Izin Tedor, ini kayaknya Bang Agape ini salah konsep nggak gitu maksud saya mungkin gitu.
Ini Seperti Bang itu. Agape ini Silakan. kayaknya dari awal ini nggak paham-paham. Katanya paham tapi nggak paham gitu. Bukannya Iya. kalau saya gitu masalah. Tidak begini, karena Anda mau mencoba mendefinisikan itu berdasarkan pemikiran Anda. Jadi Ya, Anda tidak akan bisa memahami apa yang dijelaskan dari Gurunda tadi. Kayaknya udah jelas. Tadi udah dikasih contoh sama Bang Aristo lagi. Di sebuah perusahaan, kamu diperintahkan sama atasanmu untuk kamu melaksanakan udah titik. Nah, tadi ada yang pertanyaan menarik. Ini 50 tahun ke depan katanya apa nggak berubah? Al-Quran itu dari dulu, sekarang dan yang akan datang tidak akan pernah berubah perintahnya. Beda dengan di kitab Anda. Berubah berdasarkan zaman. Berubah berdasarkan keinginan. Ya, saya ambilkan contoh. Alkitab tahun 1951 tidak ada menyebut nama Tuhan, tapi Alkitab sekarang ada menyebutkan Tuhan. Kalau Al-Quran tidak seperti itu, bro. Bukan firmannya yang berubah, poinnya yang berubah, tapi istilahnya mengikuti zaman, mengikuti. Tidak ada. Yang jelasnya kan itu jelas. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Ya memang itu. Nggak pernah berubah. Iya, saya paham. Jadi kalau Anda mau mengatakan kok kenapa ada kan mau tahu katanya. Kenapa nggak mau bantu yang iya, udah jelas perintahnya bagi orang yang mampu. Gitu. Bisa dibesarkan layar saya, Os? Saya itu apa ya istilah alas kan ini alas sendiri loh, suruh ke sana tuh ngapain aja di sana. Iya, itu perintahnya Allah. Iya, perintah untuk ngapain aja, mau alat alam gitu. Pak Gape. Ya. Ya. Saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Kanda Peta. Ya. Jadi 1949 kalian sorry. Nanti saya perlihatkan ya. Sebentar, sorry. Salah buka tadi. 1949 Alkitab memerintahkan kalian untuk pergi ke Ka'bah, ke Baitullah. Ya. Jadi Kristen tahun 1949 kalian diperintahkan untuk pergi ke Mekah beribadah haji. Ini. Iya. Ya. Ini kitab suci kalian loh. Ini ada Ka'bah ya. Enggak Bang, kalau saya itu enggak penting Bang. Iya, sebentar, makanya saya ini, ya kan? Nah, ini Alkitab Injil terbitan tahun 1949. Iya. Ya, nih Bang. Masih ejaan lama, tulisannya wasiat yang baru. Iya. Segala kitab perjanjian baru. Nah, jadi gini Bang, maksud saya gini Bang. Sorry, sebentar saya balik dulu kameranya. Jadi maksudnya Bang, Abang bertanya tentang pergi ke Ka'bah. Ngapain pergi ke Ka'bah? Menghabiskan uang. Berarti Alkitab tahun 1949 memerintah untuk pergi beribadah ke Mekah. Ini salah. Kenapa? Ini salah. Ya, bukan. Jadi kalau untuk menyembah-nyembah enggak pernah. Itu orang enggak pernah niru sana. Ya lihat dari konteksnya dulu apa gitu. Loh, ini loh di kitab kalian yang terbitan tahun 1949. Iya. Kalian diperintahkan untuk beribadah ke Mekah, ke Ka'bah. Ini Alkitab nih.
Saya dari lahir belum pernah baca ke arah sana, Bang. Sampai belum pernah baca itu Makanya ayat. makanya saya tunjukkan sama saudara, ini Alkitab terbitan tahun 1949. Dari 1949 baru kemudian direvisi itu tahun 1000. Saya ada, Bang. Urutannya ada, Bang. Nih, bentar ya. Itu bahasa apa itu? Sebentar, Bang. Sebentar. Bahas perubahan kitab Anda yang mengikuti zaman. Kalau di Al-Quran, zaman mengikuti Al-Quran. Ingat ya, Benar, Bang. waktu ngikutin Al-Quran, waktu ciptaan Allah, maka waktu itu akan mengikuti Al-Quran. Kalau Anda enggak, Bible ngikuti zaman, ngikutin waktu. Nah, pertanyaan Bukan. saya, siapa yang menyusun kitab Anda? Apakah Yesus turun lagi? Kan nggak mungkin, Bang. Bukan itu, Gitu, Bang, pertanyaan kita. Oke, lanjut. Bang Aristo aja. Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Nah, dari tahun 1949 baru kemudian direvisi pada tahun 1976. Jadi, dari tahun 1949 Kristen masih diperintahkan untuk beribadah ke Mekah. Menghabiskan uang, ya, memboros-boroskan uang, ngapain pergi ke sana sesuai dengan pertanyaan Abang. Berarti dari tahun 1949 sampai 1976 umat Kristen masih diperintahkan untuk beribadah pergi ke Mekah. Dari 1976 ke sini umat Kristen sudah tidak lagi disuruh beribadah ke Mekah. Kalau di kitab saudara pada terbitan tahun 1949 menyatakan, memerintahkan untuk pergi beribadah ke Mekah, masih kok saudara bertanya tentang ngapain pergi ke Ka'bah? Saya lengkap, Bang. Nih, Iya, bukan dari masalah. 1930 sampai 1949 Jangankan itu, Bang, kayak Vatikan pun nggak pernah. Sekarang bukan zamannya. Jadi orang tua nyampe sumbernya. Sang sumber aja gitu. Kalau di imam Kristen itu udah fix ya, jadi nggak usah. Saya hanya mau tanya imam Kristen kalau masalah itu, makanya saya tanya aja, pengen tahu. Sumbernya dari mana, Bang? Kalau mau tanya tentang imam Kristen tuh udah goals di sana. Sumbernya dari Di mana fixnya? Fixnya sumber itu dari mana? Kan Abang bilang fix tadi. Sumber fixnya itu dari mana? Terjadi perubahan di kitab Anda setiap masa dekade. Coba, Bang. Apakah Yesus turun lagi atau Paulus bangkit lagi? Bukan dari Silakan, situ. Bang, jawab. Jadi dari mana rujukan fixnya? Saya narasi, saya kasih masukan agar kasih mendakwa yang jujur dan yang berwibawa, agar biarpun orang mau mualaf terserah. Imam Kristen tuh nggak pernah bela orang mau ke Aristo, kita tuh nggak perlu imam Kristen kan. Jadi kami pun jangankan orang semanusia yang berdosa, yang penuh dengan daging. Nabi pun kita nggak pernah didoakan gitu, nggak pernah imam Kristen. Mana Nabi kita doanya nama Musa, nggak pernah. Tapi Nggak Tuhan pernah. didoakan itu, Bang. Gimana, Bang? Oke, Jadi gini, gantian kita ya. Apalagi seorang mengaku-mengaku, kita tahu bahwa di Alkitab pun udah pernah janji bahwa ada nabi-nabi palsu, saksi-saksi palsu, itu saksi Oke. semua palsu ada gitu. Oke. Jadi saya butuh oke. Gantian Agape. Kami lagi yang mau bertanya kepada saudara. Kalau haji itu kan jelas perintahnya kepada kami umat Islam ada, bahwasanya ibadah haji itu wajib hukumnya bagi orang-orang beriman dari kalangan yang mampu gitu. Nah, sekarang saya balik nanya, ada tidak perintahnya kemudian untuk menyembah Yesus? tidak ada. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya Kenapa gimana, Bang? Anda menyembah Yesus? Apakah ada perintahnya? Ada, Bang. Di mana perintahnya menyembah Yesus itu? Ya kami menyembah Allah, yaitu Yesus sendiri. Allah itu sendiri. Tidak, salah.
Allah beda. Allah itu Tuhan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau Yesus Bang, itu cuma juga kan beda. Yesus itu adalah manusia, anak Maria. Yang ditanya di sini, siapa yang memerintahkan Anda menyembah anak Maria? Anda kan heran. Kami berhaji. Saya juga ingin Anda menjawabnya dengan jujur. Silakan Anda jawab. Siapa yang mengajarkan dan siapa yang memerintahkan Anda menyembah anak manusia bernama Yesus itu? Silakan. Ya, kami menyembah Yesus karena dari nubuatan, dari mujizat. Kalau Dari nubuatan, kalau berbicara nubuatan, yang paham tentang kitab Yahudi itu orang Yahudi, bukan Oke, orang Bos. Indonesia. Siap Bang, ini saya pakai iman Kristen lah, nggak usah di. Ya itu dia makanya yang tahu tentang nubuatan adalah yang punya kitab, yaitu orang Yahudi. Sekarang Cuma enggak gini. Kenapa Anda lebih paham tentang nubuatannya yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi daripada orang Yahudi itu sendiri, sementara Anda hanya orang Indonesia? Iya benar gitu Bang. Apanya yang benar Bang? Tapi ya kalau bilang kami orang Indonesia benar, tapi kan itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan begitu, untuk hukum kasih itu berlaku untuk kami zaman sekarang, perjanjian baru. Inilah yang dikatakan tadi, Anda melakukan suatu keadaan di mana Anda memperhamba anak manusia tanpa ada perintah. Kami berhaji ada perintahnya. Anda menyembah Yesus, mana perintahnya? Oke, perintahnya sebenarnya ada Bang Juma, banyak sekali ayatnya, semua konfirmasi Bang Juma. Sepotong aja ayatnya, perintah menyembah anak manusia bernama Yesus itu tertulis di mana? Sepotong. Ya, kalau Bang Juma kan tahu kan menyembah anak manusia itu. Tapi Ya kan tahu, Kristen ini kan ajaran dari Romawi Yunani nyembah manusia. Makanya perintah dari Tuhannya itu mana? Bang Juma, Jangan panggil saya Bang, saya dengar. Jawab aja. Tadi ketika Anda bertanya tentang haji, saya tidak panggil Bang Agape. Enggak. Karena saya tahu Al-Quran saya akan menjawab. Nah sekarang giliran saudara. Mana perintahnya menyembah anak Maria? ya itu Yohanes 8 ayat 12 itu Bang. Yohanes 8 data nomor 12 itu sama sekali bukan perintah untuk menyembah anak manusia. Justru di Yohanes 8 itu kita akan mendapatkan sebuah ilmu yang sangat terang, bahwa Yesus mengatakan, aku bersaksi dan aku menghakimi, bukan dari diriku sendiri. Ketika dia mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku. Mengikuti bukan menyembah. Sekarang begini, kalau Anda mengikuti peta lempu, apakah itu sama perintahnya ketika Anda menyembah peta lempu? Saya udah tahu Bang Juma, soalnya sebelumnya Bang Juma, sebenarnya Bang Juma tuh udah tahu, tapi kadang ini saya juga nggak ngerti sih. Contohnya tadi Pak Gimana Ustadz ceritanya Anda sudah tahu tapi Anda tidak mengerti? Maksudnya apa? Bang Juma kan udah bahas, saya pernah ikuti Bang Juma banyak, cuma Bang Juma kan tanya hal yang sama gitu kan. Begini Bung, Anda mempertanyakan mana perintah berhaji, Anda malah curiga 50 tahun ke depan akan ketahuan bahwa perintah berhaji itu adalah bohongan. Sudah 1000 tahun, lebih 400 tahun tentang haji. Al-Quran begitu zaman berjalan, hari bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah, Al-Quran semakin terungkap kebenarannya. Kalau di kitab saudara, hari bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah, semakin terungkap kesalahannya. Kenapa Bang Juma saya tanya? Kan biasa kan di kaum muslim yang mungkin nggak seiman kan, wajar kalau dia tanya ada nyembah patung, nyembah ini gitu. Bukan, permasalahannya bukan ke situ, saudara EGP. Sekarang itu permasalahannya adalah di sana kan batu Hajar Aswad kan. Kenapa harus di sana? Kan masjid kan lebih berharga. Ini perintah Tuhan, Bung. Bukankah Tuhan itu maha melihat, maha mendengar?
Tidak Iya, perlu kalau dia datang ke atas muka bumi karena dia sudah melihat dan dia sudah mendengar. Untuk apa dia datang ke atas muka bumi? Oh, supaya manusia tahu keberadaannya. Bukankah manusia sudah diberi akal bahwa pencipta alam semesta itu pasti ada meskipun dia tidak pernah nusul menjadi makhluk? Itu dulu Anda pahami. Maka perintahnya tunjukkan ke kami supaya kami paham. Oh, Kristen ini adalah agama benar, bukan penyembah angan-angan. Sekarang tunjukkan perintah nyembah Yesusnya mana? Ya banyak di Alkitab kan banyak. Itu Jangan Kristus. dikatakan banyak kalau sepotong pun Anda nggak bisa tunjukkan. Itu namanya penipuan. Bukan itu kan karena Pak Juma yang nggak ngerti itu, nggak paham. Jangan salahkan saya dan jangan katakan saya nggak ngerti. Saatnya Anda mempertanggungjawabkan iman saudara. Tunjukkan sepotong data di dalam kitab saudara perintah menyembah anak manusia. Silakan. Sebentar saya cari Bang ya. Cari dulu. Tidak ada, Bang. Tidak Baru ada. mau dicari. Anda sudah menyembah sudah 2000 tahun kalian menyembah Tuhan dari manusia. Baru mau cari datanya. Dengar dulu Bang Juma, kami ini bukan umat penghafal, tapi umat Kalau kasih. bukan penghafal, kenapa tiap hari Minggu ke gereja? Siapa yang ngajarin? Ya benar, tapi kami bukan didoktrin untuk membuat hafal-hafalan gitu Bang. Lah, Anda hafal tidak bahwa setiap hari Minggu harus ke gereja? Nggak harus hafal. Anda hafal tidak bahwa setiap Cuma tanggal memuji. 20 Desember Anda merayakan Natal? Memuji nama Tuhan aja Bang Juma. Iya, saya tanya, Anda hafal tidak bahwa setiap tanggal 25 Natalan? Desember, Natalan. Hafal tidak itu? Hafal. Iya. Hafal. Siapa yang memerintahkan Anda menghafal perintah-perintah manusia kayak begitu? Tidak ada yang memerintahkan itu. Sekarang pagi, siang, sore, malam Anda menyembah Yesus. Siapa yang memerintahkan? Mana perintahnya? Kenapa Anda menghafal penyembahan seperti itu? Loh, ini sebenarnya yang logikanya kalian yang makanya Bang kamu Muslim itu saya nggak ngerti masalah konsep Kristen itu. Jangan katakan saya tidak mengerti. Jangan Bang Juma, kan katakan logika saya saya tidak balik, Bang. mengerti. Sekarang gini Bang. Saya katakan sekali lagi, jangan katakan saya tidak mengerti. Pertanyaan saya sederhana. Tunjukkan data di dalam kitab saudara perintah menyembah anak manusia. Saya udah kasih tahu kan, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku. Akulah terang dunia. Sekiranya matahari itu bisa berbicara, lampu jalanan pun bisa berbicara, lampu di dalam kamar Anda pun bisa berbicara, maka lampu itu pun akan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, mengikuti, bukan menyembah, bukan menyembah. Iya, bukan menyembah. Perintahnya mengikuti. Oke? Mengikuti peta lempu, bukan menyembah peta lempu. Itu beda. Mengikuti Pak Jokowi dengan menyembah Pak Jokowi, itu beda. Perintahnya di Yohanes 8 nomor 12, barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Umat Islam mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, aku ini hanyalah utusan Tuhan. Yang berhak disembah adalah Dia yang telah mengutus aku. Umat Islam mengikuti itu. Maka kami berjalan di dalam terang. Anda menyembah Yesus, siapa yang Anda ikutin? Paulus. Iya, itu kan highlightnya. Kaum Muslim tuh soalnya nggak seiman, makanya Paulus lah. Sekarang nggak usah bawa Muslim, saudaraku EGP. Ya. Yang sekarang permasalahannya adalah Anda keciduk menyembah anak orang. Perintahnya mana? Tunjukkan. Saya belum selesai tanya kamu Muslimnya tuh. Apa yang Abang jawab aja pertanyaan singkat itu Bang. Ya, singkat. Kalau abang nggak tahu bilang nggak tahu. Selesai gitu loh Bang. Dan pakai kejujuran. Tadi Anda minta jujur-jujur, sekarang Anda jawab jujur. Lah kan saya tujuannya tanya kan, kayak ini saudaraku Muslim loh. Mana jawabannya? Loh itu ayatnya satu itu aja Bang. Kalau mau keluarin banyak saya nggak bawa Alkitab. Barang siapa mengikuti aku, apakah mengikuti Bang Suma itu sama dengan menyembah Bang Suma?
Iya, makanya dengar dulu. Lihat dulu silakan. ini saya jelasin, ikuti. Silakan. Aku lah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu loh. Nah, Maksudnya mana apa? perintahnya menyembah Yesus? Ini perintahnya mengikuti. Sebenarnya di Kristen tuh udah Bang Jum, itu konsep maksudnya, karena kamu dari dasarnya sumbernya firman itu, kalau nggak paham ya itu nyebar. Bukan itu permasalahannya. Yesus itu ketika dia datang ke Bani Israel, dia datang membuktikan dirinya sebagai manusia yang bertuhan, bukan ateis. Oke, saya compare ini dulu Bang Zuma. Di Quran aja Yesus itu katanya oknumnya sama, lahirnya dari Roh Kudus. Bang gitu, jawab ya. dulu Bang, Kenapa jawab kamu dulu harus pertanyaan kembali Bang ke ini Juma. anak manusia itu maksudnya emang anak manusia itu kayak Bang Juma, kayak saya gitu loh Bang. Yang logika Maria ini menurut saudara manusia atau sapi? ya manusia yang tapi Roh Kudus utusnya Manusia. dari Roh Kudus Manusia di Quran itu. dengarkan, manusia ketika melahirkan yang keluar dari rahimnya apa? Kucing. Manusia Bang. Nah, manusia. Berarti Tapi Yesus ini hakikatnya manusia atau Tuhan? Oke, dengar dulu. Ini ambil dari sumber dulu. Kalau memang Maria aja kalau selingkuh nggak apa-apa, tapi Roh Kudus Quran akui itu. Emang dia berhubungan Jadi kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa membuat orang itu hamil tanpa suami, itu nggak boleh. Bagaimana? Kalau seorang perempuan dibuat oleh pencipta langit dan bumi itu hamil, itu nggak boleh. Boleh Bang. Itu yang justru gitu. Boleh. Boleh. Nah boleh. Salahnya apa? Kenapa Elizabeth yang mandul itu bisa hamil? Ya Elizabeth, jangan dulu sana Bang. Sekarang yang ini dulu. Kutanya dulu, kenapa Elizabeth itu bisa hamil? Ya mungkin selingkuh lah Bang Zuma. Saya hanya fokus kayaknya kan topiknya La haula wala quwata illa billah. Masakan ibunya Yahya Pembaptis Anda katakan selingkuh? Yang bener Bang, kalau ngomong AGP yang bener. Kalau ngomong masa dikatakan selingkuh? Makanya jangan lari-lari. Anda tuh kan lari-lari nih. Saya mau tanya tujuannya apa? Tidak ada yang lari. Pertanyaan saya cuman satu pertanyaan ini kita sudah hampir 6 bulan loh. Saya tanya, mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Kalau saya tanya iman Muslim, kalau saya lebih keras lagi, nanti ini ya tambah nggak enak, teriak-teriak lagi. Saudaraku, tadi kami sudah menjawab, tugas kami sudah selesai. Sekarang giliran saudara mempertanggungjawabkan iman saudara. Saudara keciduk mempertuhankan anak orang. Ya anak orang itu sepupu satu kalinya Yahya Pembaptis Anda sembah, ponakannya Elizabeth Anda sembah, bahkan adiknya Yakobus Anda sembah. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah sepupu sekali dari Yohanes Pembaptis? Siapa? Sekarang saya tanya dulu sebelum saya jawab ya. Bukan jadi bertanya. Bang EGP, Anda bertanya dijawab menggunakan data-data Al-Quran. Semua pertanyaan Anda itu beres. Oke, saya jawab ya. Jangan ngomong lah. Sekarang giliran Anda ditanya, Anda harus jawab mana. Saya jawab pakai iman Kristen, dengar ya. Kalau pakai iman Kristen nggak boleh dibantah, tahu nggak? Ya, silakan. Makanya saya kasih tahu konsep di saya ini kan Trinitas, Tritunggal. Bukan oneness gitu. Bang yang ditanya, mana perintah Bang EGP menuhankan sepupunya Yohanes Pembaptis? Monggo, silakan. Lo yang tadi saya udah kasih tahu Bang. Ini Yesus mengajarkan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada Dialah saja kamu harus berbakti. Itu baru perintah. Perintah menyembah ada. Nah sekarang mana perintahnya menyembah sepupunya Yohanes? Nggak ada Bang. Jawab aja fair. Abang tirinya Yakobus. Mana?
Kalau tidak ada perintah, lalu kemudian keciduk menyembah oknum yang bukan Tuhan, itu apa namanya? Menguntungkan oknum tertentu tentang perpuluhan. Bukan karena dalilnya sampai yang bawa-bawa, makanya kan pikirnya ikut dalilnya Quran, makanya pikirnya gitu loh, Pak. Bukan Quran. Iya, ini, orang di Quran memang nggak mengimani toh, tapi nggak menuhankan Yesus kan, itu loh. Jangan pakai Al-Quran di iman saudara. Loh, udah Ingat. Ini saya bantu Anda memahami. Orang jumlah umat Kristen. Yesus berkata di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan kepada Anda? Siapa yang menyampaikan firman kepada Anda? Bahwa firman itu memerintahkan Anda menyembah kepada Yesus. Mana? Siapa yang memerintahkan itu? Mana dalilnya? Yesus mengajarkan itu kan nggak bisa, hakikatnya sama sumber itu nggak bisa kamu lupakan, nggak boleh copot-copot gitu. Anda ngomong apa, Mas Bro? Kan katanya menyembah Yesus. Yesus itu anak manusia, Bang Juma. Iya, Anda ngomong apa ini? Kan perintahnya jelas. Oke, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Nah, kalau yang menyelamatkan Anda itu adalah mempertuhankan Yesus, mana firman yang memerintahkan agar menuhankan Yesus itu mana? Ya saya kasih contoh tadi loh, Yohanes 8 itu loh, Bang. Hanya terus Yohanes itu jelaskan semua tentang menyembah Yesus itu. Saudara saya pingin nangis loh. Susah kali saya bertanya satu pertanyaan. Mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Anda tunjukkan Yohanes 8. Barang siapa yang mengikuti aku, bukan barang siapa yang menyembah aku. Yang mengikuti Yesus sudah pasti dia menjadi praktisi Taurat. Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Iya, berarti barang siapa yang mengikuti Yesus, orang itu wajib hukumnya takluk di bawah hukum Taurat. Iya kan, itu bagi Yahudi, kami kan bukan itu, Bang. Berarti terjawab, pengikut Yesus itu hanya Bani Israel, orang Yahudi. Anda gurguk. Ya itu kan pendapat Bang Juma karena nggak ngerti itu. Bukan pendapat, Anda mengakui tidak tadi bahwa yang mengikuti Yesus itu adalah praktisi Torah dan itu adalah orang Yahudi. Berarti Yesus mengatakan barang siapa mengikuti aku, berarti yang dimaksud mengikuti dia di sini adalah orang Israel. Betul? Iya. Anda siapa? Anda siapa? Ya kami perjanjian baru, tapi hukum-hukum Taurat yang kami ada beberapa hukum Taurat yang kami nggak bisa ikuti. Contohnya sunat. Kamu kan sunat aja. Topiknya itu aja. Itu terus kena ini Yesus mengatakan mengikuti dia. Anda siapa? Kami sekarang diajarkan Yesus untuk hukum kasih, bukan hukum. Di mana Yesus mengajarkan non Yahudi? Di mana? Di mana Yesus pernah menjadi guru bagi non Yahudi? Di mana? 10 hukum Taurat yang kami ada, Bang. 10 hukum itu ketetapan Tuhan bagi Bani Israel. Anda nggak akan pernah kena di sana. Sekarang Yesus Anda bawa. Pertanyaan saya, kapan, di mana Yesus mengajar kepada non Yahudi? Itu di mana? Ya itu ayatnya sering baca matanya itu. Pergilah ke seluruh dunia, seluruh bangsa. Waduh parah. Itu data Matius 28 itu nongol nanti setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Makanya kami itu Yerusalem yang baru itu karena itu, Bang. Siapa yang mengajarkan bahwa Kristen penyembah manusia ini adalah Israel baru?
Lagi-lagi manusia Pak, manusia. Siapa manusia? Itu menurut Bang Juma manusia. Biasa memang manusia tapi bukan. Pasti ada manusia yang mengajarkan. Musa, Justru Daud, itu. Salomo, Yesus. Nah ini ada konsep baru. Kami adalah Israel baru. Siapa yang mengatakan dari orang Yahudi, orang Israel, yang mengajarkan bahwa Kristen itu adalah Israel baru ya? Yerusalem yang baru. Ya. Israel baru. Yerusalem baru. Siapa yang mengajarkan itu? Bapak-bapak gereja, Bang. Bapak-bapak gereja. Jadi bapak-bapak gereja ini pangkatnya lebih tinggi daripada bapak yang disembah oleh Yesus. Betul? Mana Betul. Betul. Bapak-bapak gereja yang mengajarkan Anda sebuah ketetapan di mana mereka bukan Tuhan. Bukan, karena sumbernya dari kasih itu, Bang. Kasih itu siapa? Kasih apa? Kasih apa? Kasih ibu kepada beta. Itu lagu. Kasih perpuluhan, Bang Juma. Itu lagu Kasih perpuluhan. Jadi kembali kepada tema, teman-teman Kristen mempertuhankan sepupunya daripada Yohanes Pembaptis itu tanpa petunjuk dari Tuhan. Iya, teman-teman Kristen beribadah menyembah kepada saudara kandung dari Yakobus tanpa ada perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan tadi awal sudah bilang umat pilihan Allah itu untuk Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub itu dari cuman umat Israel, bangsa Israel, keturunan. Terus Kristen ini apa? Kristen ini dari mana? Ya jangan lihat dari situ orang. Kalau setelah hukum kasih. Kristen ini dari mana? Orang tanya baik-baik kok, jangan tanya situ. Kan tadi Anda katakan umat pilihan Bani Israel. Nah sekarang Kristen ini umat apa? Kami umat perjanjian baru, Bang. Umat perjanjian. Tunggu. Kita. Astagfirullahaladzim. Cocok lah dengan namanya EGP. Emang gue pikirin apa? Bukan itu jalan kebenaran itu, Bang. Artinya. Atau agape kalau nggak tahu pikiran. Abang kalau nggak tahu ini Bang. Lanjut yang lain, lanjut. Abang itu dari tadi minta kami untuk berkata jujur. Giliran kami menanyakan kepada Anda untuk kejujuran Anda putar sini putar sono. Saya senang gitu, Bang. Kalau kalian udah jujur kan, saya tadi awalnya statementnya. Abang jujur nggak, Mas kami? Saya jujur lah. Di mana katanya Bang Juma? Di mana Anda menyembah Yesus dikatakan di kitab Anda? Loh, saya bilang Yohanes 8 Kata Anda tadi kan kitab suci itu ada untuk jadi pedoman Anda, petunjuk Anda, kitab suci. Sekarang mana buktinya kitab suci Anda menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Yohanes 8 ayat 12. Itu satu. Yohanes 8:12 itu saya mengikuti Bang Zuma, bukan saya nyembah Bang Zuma. Ya itu kan pikiran di sini Anda, nih, di sini nih orang-orang di sini, Bang. Orang-orang di sini semuanya ngikutin Bang Zuma, bukan kami menyembah dia. Makanya kalau Anda bertanya sama saya, Anda tuh kan Bang, jangan muter-muter, Bang. Jangan muter-muter gini nih agama, Bang. Bukan justru bukan itu untuk bersilat lidah di sini, Bang. Bagi Allah, kenapa? Kalau saya tanya Allah, kamu bilang oh Allah Maha Tahu sih, saya akui kan tadi masalah Allah. Iya. Allah kan Maha Tahu. Sekarang Allah bisa membuat apa saja, apa enggak mungkin. Kalau Allah Maha Tahu ngapain dia turun ke muka bumi, Bang? Kalau dia tahu manusia itu pada kurang ajar waktu itu. Kamu buat konsep iman Kristen buat ya Tuhan kamu aja turun ke muka bumi. Ngapain kalau dia Maha Tahu, ngapain turun ke muka bumi? Di Quran sendiri kan disebut bilang, oh nih Nabi Muhammad pernah lihat Allah seperti Nabi Muhammad mah manusia, Bang. Nggak bisa samain dengan Tuhan Anda yang jadi manusia. Nabi Muhammad bersaksi katanya melihat. Udah Bang, Abang melindur Bang. Kacau Bang, lanjut yang lain. Iya, orang Anda sendiri nggak paham. Saya kan nggak pernah nyerang Quran. Saya kan pingin tanya, pingin tahu gitu. Saya bertanya di mana Anda menyembah anak manusia itu di kitab Anda. Sekarang saya sebut ya, Bang, saya tahu, kamu kan tanya nih, saya sebut. Tolong jawab dulu, Anda mau bertanya lagi 1000 kali juga nggak masalah. Jawab dulu pertanyaan Bang Zuma tadi. Di mana di kitab suci yang Anda lakukan 2000 tahun yang lalu sampai detik ini bahwa Anda penyembah Yesus, anak Maria. Kalau ada ayat itu, Anda boleh tanya 2 miliar kali sama saya.
Saya jawab. Pelan-pelan Kalau nggak ada, mendingan Anda diam dulu, mendingan buka kitab Anda, baca dulu. Jangan. Ada gak ayatnya? Imannya bukan kamu, kami lihat ya, dengar ya, jangan tawarin 2 miliar. Kami ini bukan umat. 2 miliar pertanyaan, 2 miliar lagi. Emangnya saya pengikutnya bapak-bapak gereja, bayar per puluhan. Umat jasmani, tapi manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari dari firman Allah. Kamu nggak ngerti konsep itu. Saya luruskan Bang Agape. Jadi kamu jangan nawar-nawar gitu. Saya nggak mau kalau kamu masalah ekonomi jangan nawar-nawar, nggak mau. Bang Agape, beliau itu tapi bukan yang sopan loh. Kalau jangan nawar-nawar gitu. Ini bukan agama, iman bukan berarti untuk jual. Ini nggak ngerti pertanyaan saya ya. Saya bertanya terus tadi. Makanya saya mau jawab. Kamu dia bisa diam nggak ya? Saya sama Bang Juma tadi santai loh. Saya mau ngelurusin pertanyaan Bang Juma. Kalau kamu bisa bertanya satu aja pertanyaan Bang Juma, 2 miliar pertanyaan kamu saya jawab. Percuma. Sekarang kamu cari dulu jawaban satu pertanyaan itu yang dari Bang Juma. Tolong Anda jangan berputar-putar. Di mana ayat menyatakan bahwa Yesus disembah oleh Anda? Di mana pernyataan Yesus? Saya mau jawab ya. Iya ayat ya. Ya Kejadian 1 dulu, dari awal situ dulu biar kamu tahu. Karena kalau Kejadian 1 kamu lupakan ya nggak bisa itu. Capek deh gue. Loh, capek kenapa? Bang, kenapa capek? Bang Agape. Pertanyaannya, di mana di dalam Bible yang menyatakan abang menuhankan sepupunya Yohanes Pembaptis? Di mana, Bang? Makanya saya dari awal, Bang, karena kamu tuh nggak tahu, kamu kan bukan umat pilihan Allah, makanya kamu nggak tahu nih. Ini kita bertanya, Bang, bukan sedang mau jawab. Makanya saya mau jawab. Kamu mau nggak? Memang kamu di mana Agape? Memang kamu di mana legal standingnya Yesus menyatakan kamu umat pilihan Allah? Dari mana? Makanya kamu dengar dulu. Saya mau jawab nih. Cuma kalau tanya bertubi-tubi mana saya bisa jawab. Oke, jawab dengan jujur. Kejadian 1. Kejadian 1 itu milik Yahudi apa kalian imani? Ya saya kami imani. Terserah kamu itu kan orang kami B. Kejadian itu kitab Kejadian tadi Anda sudah bantah nubuatan itu adalah milik orang Yahudi yang mengimani. Kenapa kembali lagi Kejadian lagi? Dengar dulu, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum. Tadi kan sudah saudara bilang bahwa kitab nubuatan atau Taurat yang ada di kitab Perjanjian Lama itu adalah milik Yahudi. Kenapa Anda merasa mengimani itu? Sudah ada legal standing belum? Jangan dipotong dulu, itu bukan hukum Taurat ya. Jangan dipotong. Harus bedakan hukum Taurat, paham nggak? Ya, saya tanya dari mana legal standingnya bahwa hukum Taurat yang itu merasa kamu imani bagi orang Kristen? Ya makanya saya mau jawab itu dulu, Bang. Baru kamu tanya berikutnya. Kalau nggak dari awal, nggak bakalan kamu bisa nemu gitu. Coba kasih waktu dia menjawab. Coba. Ya silakan. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu pahami dulu, baru masuk konsepnya. Saya kan Tritunggal. Kamu nggak bisa pukul rata seluruh Kristen tuh, umat Kristen di mana. Firman itu apa? Apa? Firman itu apa? Firman itu ya Allah. Ya, firman itu. Firman itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Idenya Allah. Idenya Allah, Bang. Idenya Allah. Oke. Pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Ide itu adalah Tuhan. Ya, Allah itu. Ide itu telah menjadi Tuhan manusia. beda, Bang. Jangan Tuhan. Tuhan itu kayak Bang Juma pun saya bilang Tuhan ya Tuhan karena di Tuhan TikTok lah. Itu. Jadi apa Dan? Allah lah. Allah kan itu Allah. Seperti Allahnya Muslim katanya. Jangan Allah karena itu merembet ke agama kami. Pakai Yunani apa? Klaim sembarang aja udah nyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub padahal catatannya ngau juga, nggak sembarangan gitu. Masalahnya Allah nanti akan jadi manusia. Loh,
Enggak, ya iya itu kan menurut kami, kalau menurut situ. Loh, nggak boleh karena Allah itu Tuhannya umat Islam. Ya Allah. Pakai Tuhanmu lah. Pakai Tuhanmu menjadi manusia, bukan Tuhan kami. Apa dalam bahasa Yunani aja, di Bang situ? Cuma tuh saya bilang Tuhan, Bang Cuma Tuhan TikTok. Ya, berarti Tuhan aja dipakai ya. Pada mulanya adalah ide Tuhan. Jangan. Ide Tuhan itu bersama. Saya pakai Allah, ya, kamu pakai Allah ya, Abraham, Ishak dan Yakub, ya saya pakai juga Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya Allah, Ishak dan Yakub di Al-Quran? Gak ada. Ngarang-ngarang aja. Lama-lama ku sentil juga biji matanya ini orang. Loh tadi Bang Juma katanya menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tadi kan awal-awal Astagfirullahalazim. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, ilah Abraham, ilah Ishak dan Yakub, bukan Allah Abraham. Kita ganti. Anda kan kitabnya bahasa Yunani. Pada mulanya adalah ide theos bersama-sama dengan theos. Ide itu adalah theos, begitu? Pakai bahasa Jawa aja leh. Ya udahlah pakai Jawa. Sining kono ereng jono. Rap nendi kyuk melaku ngecelewet dos. Gitu. Oh jangan Bang Juma sampai orang di sini nasional bahasa Indonesia aja. Bang Beling-beling. Enggak apa-apa biar Bang Juma. Bang Juma soalnya dari pagi saya lihat. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Astagfirullah Bang Juma, lucu jam-jam 2. Gak apa-apa makin malam makin lucu. Alhamdulillah. Kalau pakai bahasa Jawa berarti ini Gusti. Iya, Gusti Allah gitu. Pada awalnya Gusti. Gusti Ya, bersama-sama dengan ide. Iya, logikanya. Ya, ide adalah Gusti. Iya, logika itu adalah Gusti itu loh Bang. Gitu. Nah, iya aja lu kagak ngerti juga iya aja. Saya mau jelasin kamu tuh suka muter-muter. Pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Gusti. Ide Ini itu umat. adalah Gusti. Umat Kayak gitu ya? ini umat sesat makanya suka muter-muter. Orang mau jawab mau motong-motong aja Bang Juma ini. Ide itu telah menjadi manusia. Iya. Betul? Tapi Oke. hakikatnya tetap Allah kan. Kamu masa nggak itu? Oke, kita ambil analogi. Ya. Kita ambil analogi. Pada mulanya adalah idenya agape. Idenya agape bersama-sama dengan agape. Idenya agape adalah agape. Idenya agape telah menjadi nasi. Apakah agape yang menjadi nasi? Ya itu, tapi kan nggak bisa karena yang buat produk menjadi nasi kan saya Bang. Wah iya produknya itu sih. Yang buat nasinya itu kan saya, yang membuat ide itu sendiri masak napa. Inilah yang saya katakan ulu gimpe, yang kayak gini-gini. Orang barat katakan palamu peang. Itulah. Tadi pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan agape. Ide itu adalah EGP. Ide itu telah menjadi nasi. Apakah agape yang menjadi nasi? Kalau orang Jawa bilang saenak udelmu. Ya. Iya, gondolnya sampai Saenak suwe matamu suwe. Nah, itulah. Matamu. Uripmu ya enggak jelas iku, Bang. Ulumu gepeng. Bang Juma aja nggak boleh Bang Juma. Ustadz kok main marah-marah nggak boleh lah. Enggak itu bahasa. Kok marah-marah pula? Itu bukan marah-marah. Itu memang kepribadian, karakter. Islam itu agama ridha Allah aja nggak boleh gitu sampean. Iya, karena Islam itu agama yang diridhoi, makanya kita mau supaya Anda pun diridhoi. Masa susah kali? Pada mulanya adalah firman katanya. Firman itu apa? Firman itu ide, oke. Pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Ide itu adalah Tuhan. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Ya saya nggak terima karena Tuhannya. Orang kamu Tuhan kayak Bang Juma dijadikan Tuhan ya apa sih? Bang Juma Tuhan. Jadi apa dan? Oke. Elohim.
Oke, Elohim dalam bahasa Ibrani atau usah pakai bahasa-bahasa Yod-Heh-Vav itu, Bang. dalam bahasa Ibrani. Pakai Dalam bahasa Sidoarjo Yunani aja, apa Bang. Yod-Heh-Vav itu? Yanti ono-ono ae. Pakai bahasa Sidoarjo aja, bahasa ala-ala aja. Ngapain Tuhan emang mah tahu, ngapain pakai bahasa segala gitu. Bang, kalau menggunakan kata Allah itu menghina Islam. Nah, ilah itu kamu memang negatif sekali pikiran Islam itu. Makanya kadang saya tadi awal udah Loh, bilang. itulah hebatnya. Kalian menjajah tadinya sebelum Indonesia merdeka menjajah kami dengan senjata. Sekarang kalian menjajah dengan ideologi. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Yesus Anda sebut sebagai anak Allah. Apa nggak menghujat kami itu? Sekarang saya tanya, kasih contoh ya. Jawabnya salah loh Bang Juma. Sampean omong anak manusia itu seperti apa sih menurut Bang Juma itu? Di Quran loh, nggak pernah bilang anak manusia loh di Quran. Siapanya? Quran bilang Isa. Itu anak manusia apa bukan? Anak manusia. Kenapa itu diutus dari Roh Kudus gitu? Itu anak manusia. Ya anak manusia lah. Sudah disebutkan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Iya, anakmu, tapi kan utusan Roh Kudus itu Bang, bukan hubungan padan gitu. Anda kayak gitu aja nggak tahu, makanya Anda kan buat bunuh diri sendiri. Nggak ganti aja namanya. Inilah orang Barat katakan ulumu gimpe. Ganti aja namanya. Namanya agape. Ganti dengan parakang. Itu agape diganti dengan parakang. Ulu gimpe, beleng. Iki jenenge sak enak udelmu dhewe iki. Makanya moral tuh ditunjukin gitu. Jadi diskusi yang baik, nggak boleh pakai. Percuma moral baik kalau ngajarin orang lain menyembah manusia. Loh, diminta dalilnya, mana dalilnya? Perintah menyembah manusia Anda nggak bisa tunjukkan. Di Quran kan bilang kalau perbuatan baik ya itu diterima sama Allah gitu. Sekarang orang ngomong gitu salah juga ya apa? Loh, memang nggak ada kebenaran Bang. Menyembah Yesus itu bukan kebenaran, karena Yesus itu manusia. Udah dibilang dari tadi. Atau enggak gini Pak Agape, coba sama Pak Agape. Nah, itu. Sama aja kamu sampean tuh paksa biar mau ikuti maunya sampean tuh ya. Sebentar. Cari di dalam Al-Quran ada nggak Isa ibnu Allah? Ada nggak, coba cari. Isa kenapa? Ibnu Allah. Gak ada, justru itu kamu pakai logika. Udah, berarti Isa itu anak manusia, gimana sih? Tapi yang sama-samanya tuh anak yang diutus sama dari Roh Kudus gitu. Itu kan ada di Quran. Coba baca. Kalau misalkan diutus masa mau dituhankan? Ya diutus bukan diutus kayak Nabi Musa. Kamu tahu nggak? Nabi Musa tuh dilahirkan baru diutus dari Nabi. Seperti kalau apa Yesus diutus? itu diutus Di mana? dari Nabi. Di mana di Al-Quran mengatakan diutus Roh Kudus? Di mana? Diutus Roh Kudus, tunjukkan di Al-Quran. Quran ada itu banyak. Cuma ada, kamu pasti nggak baca Islam apa, nggak tahu makanya jangan Nabi Muhammad. Yang ada itu Allah mengutus malaikat malaikat Jibril kamu jangan untuk menyampaikan kepada Maryam. Itu malaikat. Bukan. Kamu tahu loh, tasikat kamu di Al-Quran itu Quran loh. Di mana? Di ayat berapa itu? Tahu aja Qurannya di mana. Sosok mastiin gitu. Itu Quran lo. Quran. Bang ayatnya di mana? Tahu Bang Juma tahu, kamu aja ayatnya di mana? Quran umat penghafal ini lo nggak tahu apa-apa ini. Bang Juma udah tahu dia. Lalu nggak hafal katro, gimana sih? Udah nggak hafal. Ya tentang Isa, masih Isa kamu nggak baca? Saya tuh udah baca, makanya saya kan nggak bawa Quran sini ada. Oh, keren dia sudah baca dia, tapi masih ngeblunder dengan pemikiran. Isqalallahu ya Isa bin Maryam. Dengar dulu, saya baca. Ni'mati 'alaika wa ala, itu ya. Ya karena di Quran kan sebut itu diutus malaikat Gabriel turunin
Roh Kudus gitu menyampaikan ke Coba MMCI pikirannya. ada nggak sih Kristen yang lain? Kristen yang lain ada nggak sih? Ini udah akut banget ini. Coba. Ada nggak di bawah yang kirim permintaan Kristen yang lain? Kayak Kristen naiklah. Saya tok ini cuma sikat saya. Bang, saya mau pesan Kristen 3 bisa gak bang? Mesennya kemana ya bang? Biar enak gitu diskusinya gitu bang. Pesen gitu. Oh nggak tahu bang, saya bukan Yang agak cerdasan dikit gitu bang, cerdas gitu bang. Yang agak Minimal pintar dia dikit lah. Bukan cerdas tuh nggak masalah, logikanya yang butuh bang, logika. Ya sebentar dulu. Ya udah cari yang ada logikanya dah. Kamu aja logika nggak masuk. AGP ini pintar berbicara logika, tetapi Anda tidak bisa menggunakan logika. Semua orang bisa mengucapkan logika. Logika tuh mas saya, kamu harus pahami logikanya. Iman Kristen kamu nggak mau paham gitu. Coba. Bukan. Sekarang kalau kita mau pahami, bagaimana kalau yang tertulis di kitabmu sendiri itu keliru. Sekarang saya tanya Quranmu, kamu kata ambil itu surat apa firman Allah, dari mana saksinya? Kamu tadi bertanya Al-Quran, saya jawab pakai Al-Quran, kamu udah terima. Giliran saya cuma 1 ayat bertanya tentang Bible Anda, sampai detik ini nggak ada jawab-jawab. Dengar dulu. Artinya Bang, sebenarnya nggak pakai aku akal logika itu siapa? Kamu apa saya? Kurang sabar apa kami menunggu logika kamu sudah berjam-jam ini. Kalian, ngapain saya paksa kalian memasuki saya? Saya juga nggak maksa, cuma mau nanya. Kamu tinggal jujur aja. Saya nggak tahu, nggak ada ayatnya. Udah selesai. Depa bersilat lidah, nanti silat kamu Tapi teman-teman kayaknya si Agape ini udah mau masuk Islam karena kan kebanyakannya Islam. Tadi dia carikan donatur untuk pembangunan masjid untuk kebanyakannya. Jangan-jangan udah mau masuk Islam nih. Bukan, itu kan sekarang saya info siapa tahu. Islam nggak butuh orang yang mualaf berakal. center. Nggak butuh Islam. NTT itu bisa ada suara ya, bisa bangun sana. Mau Kan saya ngapain cuma Islam? tujuanku baik, bukan berarti untuk ini loh. Bukan saya bohong, Apa emang sih? membawa Asal siapa yang umat yang tidak minta-minta. berakal, Maksud kasihan manusia mereka nggak yang nggak berakal. bisa sholat. Kita bicara logika aja lah, ayo. Coba terangkan kepada kami di sini umat Muslim. Benar. Terangkan kami kepada umat Muslim di sini, terangkan gimana menerangkan logika kalau Tuhan itu mati. Coba terangkan. Secara logika ya, jangan iman. Tuhan. Sekarang kan bilang Tuhan, jangan bilang Tuhan loh ya. Ya Tuhan. Terangkan secara logika kepada kami di sini, secara logika, bukan secara iman. Bagaimana logikanya Tuhan itu mati? Coba. Tuhan mati, tapi kan untuk iman Kristen, untuk iman lagi. Katanya lo bisa bahas logika, gimana sih? Iya logika. Loh Tuhan kenapa nggak bisa? Kalau Tuhan mati terus hidup lagi, tapi tetap Coba hidup. terangkan secara logika, itu iman. Secara logika. Coba. Menurut kamu logika yang kayak gimana? Masa aku logika Tadi kan- kamu bilang pakar logika, tadi kau bilang ahlinya logika. Kamu tuh lah suka ngarang-ngarang. Masa aku tuh Lah kalau barusan berapa menit yang tadi kamu bilang kamu pakar ahli logika. Untuk apa ada logika tadi? iya, kalau mau saya bilang kalau Tuhan kan bisa membuat segalanya. Kenapa bagi Allah mustahil? Kan enggak. Kenapa harus capek-capek Tuhan datang turun ke bumi? Bukan capek, itu pikiran Anda yang capek karena kamu berat. Iya, kan? kenapa harus repot-repot? Repot-repot gimana? Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, bukan kami toh. Kalau termasuk kalau kamu Katanya percaya- maha bisa segalanya Tuhan itu. Kenapa harus untuk menyelamatkan? Bisa aja Lah, langsung kamu- dengan menyentikkan jari selesai selamat. Oh, bukan itu, bukan. Masa dia harus turun ke bumi? Nggak muat bumi ini bung kalau logikanya Tuhan turun. Itu memikirkan Apa? orang kamu nggak paham gitu gimana? Nggak paham, bukan nggak paham, kamunya nggak ngerti. Ngerti lagi. Iman Kristen siapa nggak? Coba mengerti. MMCI, ada nggak Kristen yang lain? Ada nggak Kristen yang lain? Naiklah Kristen yang pintar yang Nggak ada, Bang. biar- Ada yang 9 permintaan katanya di bawah, siapa tahu salah satunya ada yang Kristen. Kalau ini logika udah nggak bisa. Dari Kamu tadi masuk bicara di logika, itu loh, ketika di- kita di- sebentar, Elia itu, roomnya Elia sebentar, ya. Adanya Dari awal tadi mengatakan kepada kami, kalau bicara mengenai logika, ayo kita bahas logika sekarang. Ketika yang namanya Tuhan itu mati, bagaimana cara menjelaskan secara logika? Jangan secara iman, pakai logika.
Bang Dewa. Ya. Aku Nggak ada, Kristen tapi ada oten di bawah, aku nggak ada. Kristen tapi aku udah mualaf. Ya mualaf. Jangan kan mualaf tuh nggak butuh sebenarnya mah mualaf. Loh, Saya Islam itu juga bukan- nggak butuh ente kok. Gimana sih? Islam juga Loh, nggak butuh. bukan, saya bukan masalah nyerang. Ini yang tadi bilang mau itu jual-jual itu orang-orang saksi-saksi palsu itu. Saksi palsu yang mana? Gimana? Yang di Anda? Bandung Ini itu? kayaknya kamu sudah menyerang pribadi kamu. Yang mualaf. Tadi kan dia mau nyerangnya ke siapa? Memang dia mualaf, Mas Riko. Ya terserah lah. Saya kan udah bilang jangan kan dia nabi aja kami nggak pernah didoain. Doain kepada Tuhan nabi. Maksudnya gimana? Maksudnya? Kan Tuhan tadi kan dia didoakan. bilang gini. Dia bilang dia mualaf dari Kristen mualaf. Ya biarin lah, nggak apa-apa. Terus yang menjadi persoalan bagi kamu apa? Kenapa? Yang menjadi persoalannya? Theodor aja ini mualaf kok. Ya ngapain dia mualaf? Dia Mas pamer-pamer Riko mualaf. mualaf. Ariesto mualaf. Umat Kristen itu Ini bukan mualaf berarti ini tiga ini. pamer, nggak pernah dipamerin gitu loh. Ya, Masalah karena gimana? memang tidak ada. Pamer, tapi nggak ada yang mau Tidak murtad. ada. Yang murtad tidak ada. Siapa bilang? Lihat aja data Indonesia paling Baik, terbanyak. coba tampilkan datanya ke kami. Tampilkan Bukan datanya ke kami. Tampilkan. Coba tampilkan, Tunjukin. tampilkan. Google, Tampilkan. tunjukin di gambar Bang Juma. Baik. Ada yang murtad, tapi orang goblok-goblok semua itu. Termasuk Orang goblok-goblok semua. Ya mualaf ini untuk juga mungkin. Ya Yusuf Manubulu. Tapi yang mualaf itu orang apa ya? MH, Dengar dulu. MPD, Anda dan tuh sebagainya. Jangan menabur, Pak. Jangan menabur. Masalah iman tuh jangan menabur, nanti Anda menuai sendirinya. Oh, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dia domot ayat kitab. Saya aminkan itu, aminkan. Ya, saya juga aminkan. Itu yes. Karena kita Islam menaburkan kebenaran. Ya, kebenaran. Bukan menaburkan pembenaran. Menurut Islam, kalau Kristen kan enggak. Kenapa? Kata ngape? Sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di sorga katanya. Coba nyanyi dulu, Koriko, nyanyi dulu. Ini beliau, ini agape apa? Biar Anda tahu aja. GBI. Karena Sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. Sebab Dia Maha tahu apa yang dibutuhkan semuanya itu. Terus, perlu doa Bapak Ya. kami nggak? Bapak Nggak kami usah. yang di surga. Saya mau iklan sebentar ya, host boleh nggak? Sudah mental. Host, saya mau iklan sebentar ya. Ya, silakan iklan. Ya, terima kasih. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Empe-empe sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, peletek tenggiri, stik cumi lada hitam. Yang berminat silakan aja follow saya, lalu DM saya dan WA saya ada di bio untuk pemesanannya. Insya Allah amanah dan halal dan semua berkualitas, yaitu Bang Zuma sudah pernah beli kok. Bang Zuma tambahin dong. Oke, sahabat-sahabat sekalian, silakan dipesan apa itu? Jualan daripada saudara kita. Iya, jualan daripada sahabat kita Riko Ferdinand Yosafat. Beliau ini adalah mu'alaf yang kemudian dengan gigi berusaha ya untuk mencari rezeki yang halal. Jadi netizen 1.500 orang yang ada di bawah dan juga yang ada di Zulkifli 15 2.100 orang lebih. Mohon kiranya kalau mau belanja jajanan silakan langsung DM ke Bang Riko. Ya, saya yakin Anda akan suka karena saya pun sudah merasakannya. Ya, jadi silakan dibeli sekilo 2 kilo, ndak usah 1 kontainer ya. Insya Allah kalian akan
ketagihan nanti. Karena menunya itu nikmat sekali. Udah berapa macam yang saya sudah rasakan ya dari olahan beliau, memang betul-betul nikmat. Dan apa ya? Renyah lah gitu ya. Intinya gitu. Wah, Insya Allah Bang Zuma. Iya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma. Insya Allah ya juga Bang ya. Riko, kalau diberi Juga jika ada para partisipan di sini yang ingin memberikan hadiah kepada para fansnya seperti Bang Zuma, Bang Dewa, Bang Theodor, Bang Ariesto, Putra Lampu dan sebagainya ya, para debater silakan hubungi saya, nanti akan saya kirimkan ke alamat beliau semua. Jadi misalkan mau ngirimin Bang Zuma, ya ngirimin Bang Dewa, siapapun ya, insya Allah kami akan proses dengan baik. Semuanya halal kok ya, nggak pakai B2 enggak. Oke. Kalau begitu saya sebagai moderator ambil alih, saya siapa dulu. Salam, selamat malam Ruber Ais. Selamat malam. Bang Ruber Ais. Gimana kabar Bang? Sehat Bang, alhamdulillah. Islam apa Kristen Bang? Kristen. Kalau tanya agama Kristen Bang, cuman yang pasti nggak pengen ngejelasin semua agama di dunia Bang, cuma mau sharing aja. Suaranya kurang jelas Bang, diperjelas dulu mungkin itunya. Siap, agama Kristen Bang, cuman pada intinya nggak pengen ngejelekin semua agama yang ada di Indonesia ini sih Bang, cuman pengen sharing aja sama abang-abangnya sama Pak Ustadz segala. Ya, di sini bukan menjelekkan Bang, ini forum diskusi lintas agama. Jadi ya konteksnya kita berdiskusi bukan menjelek-jelekan, gitu Bang ya. Siap. Oke, siap. Silakan dimulai, mau pertanyaan apa atau diskusi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ustaz Sugi Kristologi. Ya, Ustaz Sugi diam dulu, jangan sampai saya tendang. Ois. Oke, dia bos. Mau kualat. Bang Aristo. Mau benjol ini ada nakal ini. Silakan Bang Ruben Ais, apa yang bisa kita bongkar? Boleh? Ini Bang, apa yang bisa kita bengkokkan? Oke, siap. Pengen tanya nih Bang, semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Abangku dia punya mikrofon, tolong di ini karena tidak kurang tersampaikan Bang. Oke, siap. Tes. Kedengeran Bang? Ya, kedengeran, coba Bang. Alhamdulillah. Ini Bang, mau nanya, Nabi Muhammad SAW adalah panutan untuk kita, benar nggak Bang? Ya, benar. Alhamdulillah. Mendem. Segala apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW perlu dicontoh. Ini jatuhnya ke kawin ntar nih. Ya, benar Bang. Ini yang ngomongin kawin. Tuh. Pertanyaan saya Bang, nah intinya kita kawin Bang. Suaranya mendem Bang Robert, suara kamu mendem. Bang. Coba diperbagus dulu itu mikrofonnya. Oke. Kalau nggak bagus lagi Bang, kita ganti orang nih Bang. Makanya dibaguskan dulu. Malam. Udah Bang. Ya coba ngomong yang panjang Bang. Oke. Siap. Pertanyaan kita sih ini Bang. Ya kita bang kita korelasikan Bang ya. Tadi kan Abang menanyakan kepada kami Nabi Muhammad itu adalah panutan ya. Nah sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus panutan Abang? Hah? Buat siapa? Buat Kristen, saya? Abang? Kalau ditanya seperti itu, kalau untuk umat Kristen pasti tentunya panutan.
Abang siapa? Agamanya apa, Bang? Saya agamanya Kristen, Bang. Kenapa Abang harus muter-muter? Bilang aja langsung panutan gitu, Bang. Nggak usah muter-muter. Kenapa, Bang? Nggak muter tadi Bang bilang. Kalau untuk agama Kristen ya panutan. Baik, panutan. Sama-sama ya. Nanti pertanyaan Abang, nanti saya lempar balik ya dengan pertanyaan yang sama ya. Abang menyerang, kami pun akan menyerang ya. Baik, silakan. Oke, siap Bang. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Oke. Oke, itu pertanyaan. Ya. Ini sebelum ke Gurunda Zuma, saya berikan waktu. Ya, saya moderatorin Bang, biar tertib ya. Sebelum ke Gurunda Zuma, saya berikan kesempatan, waktu dan tempat kepada Ustadz Sugi. Tidak, kita korelasikan, Bang Aristo. Oke, siap. Kita korelasikan ya. Iya, biar saya moderatorin Bang Dewa. Langsung. Oke, siap. Jadi begini, mengenai Rasulullah istrinya banyak, ya itu kan namanya dia seorang nabi, dia itu punya keistimewaan dibandingkan umatnya. Nah kan gitu. Nah jangan dipotong dulu Bang, belum selesai. Mengenai istri banyak ini sebenarnya juga tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Seperti contoh di dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Di situ Tuhan Anda juga membebaskan poligami tanpa batas. Bunyinya jelas, telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri tuan rumahmu ke dalam pangkuanmu, orang Yahuda dan orang Israel. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Ya, Sebentar, sedangkan saya potong dulu satu. Ruben Ais di mute dulu, soalnya noise. Ya. Iya. Jadi para nabi itu memang poligami. Nggak ada masalah itu. Di dalam kitab Anda poligami tanpa batas. Kalau di Islam, kami umatnya 4. Itu pun syaratnya harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Ya, itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sebelum ke Gurunda Zuma ada tanggapan? Yang inti pertanyaan saya gini sih Pak Ustadz, abang-abang nih yang ganteng-ganteng. Oke, makasih. Pertanyaan saya seperti ini nih Bang. Banyak saya tanya wanita-wanita Muslim, sahabat-sahabat saya juga di sini. Jika saya tanya, jika suami mau nikah lagi boleh? Dia bilang tidak. Jadi saya berpikir mungkin apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW beristri banyak tidak sependapat dengan istri teman-teman saya yang Muslim. Itu sih jadi pertanyaan saya doang, sebenarnya seperti itu doang sih saya pengen nanya. Oke. Ya, tapi Abang kalau yang lain bicara Abang di mute ya, soalnya noise Bang. Siap. Oke. Jadi gini, ya memang di dalam Islam itu poligami itu amat berat. Makanya harus bisa berlaku adil. Kalau dia bisa berlaku adil, itu dibolehkan. Tetapi kalau tidak bisa, cukup 1 saja. Tidak ada agama yang menyarankan penganutnya itu untuk beristri 1 saja. Tidak ada. Ya cukup 1 saja itu nggak ada. Di Bible tidak ada larangan poligami. Silakan cari di mana ada ayat larangan poligami. Nah sekarang coba Anda tanya, gantian tanya kepada perempuan-perempuan Kristen. Ketika suamimu selingkuh, maukah kau dijadikan aktor pemain seks di tempat umum gitu? Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan.
bahwasanya malapetaka akan aku timpakan kepadamu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Coba, perempuan Kristen mana yang mau dijadikan aktor pemain seks di tempat umum ketika suaminya selingkuh? Ini kan ceritanya Daud selingkuh nih sama istri Uria, yaitu Batseba. Nah, Daud yang selingkuh, istrinya yang dihukum. Kira-kira perempuan Kristen mau nggak digitukan ya? Kalau pada dasarnya mah pasti nggak mau sih, Bang. Nah, itu gimana itu Tuhanmu? Kok seperti itu? Setiap Daud pasangan selingkuh. nggak setiap pasangan nggak bakal rela kalau pasangannya selingkuh dimanapun itu. Iya, bukan itu yang jadi masalah. Suaminya yang selingkuh, istrinya yang dihukum, dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Gimana itu? Ya kalau itu masalah, Bang. Kalau menurut Berarti saya, Tuhanmu salah dong kalau begitu. kalau bicara Tuhan nggak pernah salah, Bang. Oh, berarti Tuhan boleh mengadakan seks di tempat umum? Nggak boleh, menurut saya. Lah, tapi itu gimana kitabmu? Coba buka 2 Samuel. Tapi gini, Bang, gini. Pertanyaan saya kan dari istri-istri itu kan. Pertanyaan saya, kalau di Kristen nggak boleh lebih di istri dari satu. Di mana Tapi kalau ayatnya, di Bang? Islam boleh. Ayatnya di mana? Kalau di Islam boleh. Di ayatnya di mana tidak boleh poligami di Kristen, ayatnya mana? Bisa tunjuk ayat? Kebetulan sih saya kurang baca banyak Alkitab. Saya hanya bisa dibilang KTP lah. Bisa dibilang Kristen KTP, ini, cuma- Bang, cuman saya yakin. percaya yang tidak tertulis, tapi menolak yang tertulis. Tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Anda melarang poligami. Tidak ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ulangan 21 ayat 15, di situ poligami diatur. Coba buka Ulangan 21 ayat 15 tuh. Diatur di situ. Yang bunyinya seperti apa, Bang? Nih, itu ada pembagian harta kepada anak-anak nih. Coba saya bukakan ya, Ulangan 21 ayat 15, ingat saya sih, semoga nggak meleset. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, poligami artinya ya, apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari yang tidak dicintai, dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Boleh poligami di dalam kitab Anda. Bahkan pembagian warisannya pun diatur. Ninung. Coba cari dong satu ayat di mana dilarang poligami dalam kitab Anda. Oke, nanti saya coba mulai baca Alkitab. Nanti saya cari coba. Pertanyaan kedua nih, abang-abang yang ganteng nih boleh? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu, sebelum ke pertanyaan kedua, poinnya Oke. udah dapat belum pertanyaan yang pertama? Insya Allah udah dapat, Bang. Dapat, oke. Ini apa ini? Kristen bilang insya Allah, Kristen bilang Betul apa nggak apa-apa, mudah-mudahan itu menjadi bahasanya yang Semoga jadi hidayah. Asbab hidayah. Kebetulan gini, Bang, kebetulan kita di Banten, jadi banyak bergaul-gaul dengan Buya segala ini itu, Ustadz segala. Ya, Tapi apa Kita juga harus bergaul sama- dijiplak seperti itu? Nggak apa-apa, lama-lama terbiasa.
dan lama-lama Nanti terus datang ke masjid ambil wudhu dia Bang Dewa. Bang Dewa ini. Insyaallah enggak apa-apa. Ya, lanjut Bang Bukan, Ruben. saya juga pernah takbiran, saya pernah juga takbiran kok. Oh iya, oke. Semua dari agama yang baik akan saya pakai. Cuman kalau Oke. bicara tentang keyakinan atau itu ya mungkin pribadi Bang ya. Ya, oke. Silakan pertanyaan kedua, Bang. Thank you Bang. Yang kedua nih Bang, kalau menurut Al-Quran, menurut agama Islam, dulu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, beliau dulu di surga Bang ya? Iya. Nah, lanjut Bang, pertanyaan nanti kita jawab, Bang. Oke. Jadi diturunkan ke dunia, betul kan Bang ya? Betul. Dari surga diturunkan di dunia karena berdosa. Lanjut aja. Nanti itu tanggapin. Lanjut aja. Takutnya salah nanya jadi malu gitu sih Bang. Enggak apa-apa. Nanti dikoreksi. Lanjut langsung Siap. to the point. Pertanyaan saya, ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena sudah berdosa, Adam diturunkan kemana dan Hawa diturunkan kemana Bang? Oke ya, kalau begitu saya kasih waktu Gurunda Zuma untuk menjawab. Nah, waktu dan tempat Gurunda silahkan. Abang ganteng nih, saya jawab nih, siap Bang. Baik, saya aja yang jawab sedikit lah, ya. Oh iya, coba Bang Dewa, ya silakan. Berdasarkan dari literasi yang Dewa baca di hadis, Nabi Adam alaihissalam itu dihukum oleh Allah dan dipisahkan dengan istri tercintanya. Nabi Adam diturunkan di kaki bukit Himalaya di India, istrinya Allah turunkan di Jeddah, sementara iblis Allah turunkan di Basroh. 400 tahun lebih mereka itu tidak bertemu. Begitu ya, di dalam ajaran agama Islam. Nah, kembali pertanyaan saya, di mana Adam diturunkan di bumi menurut kepercayaan umat Kristen? Silakan. Kebetulan saya udah jarang baca Alkitab Bang. Saya bilang KTP. Gitu Bang. Cuman saya pengen tahu tentang Islam lebih banyak sih Bang kesananya. Oke, mudah-mudahan dengan Abang tidak lebih banyak tahu tentang kekristenan dan lebih banyak belajar tentang Islam, kita doakan Abang menjadi Islam. Silakan Gurunda Zuma menjawab pertanyaan waktu dan tempat. Iya, saya rasa sudah dijawab oleh Saudara Dewa tadi kan. Dijelaskan dalam surah Al-Araf ayat 23 bagaimana kemudian Nabi Adam alaihissalam itu berdoa. Hawa pun demikian, istrinya pun berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Jadi Nabi Adam alaihissalam itu ketika diturunkan ke bumi ini, ya, Nabi Adam di India, sedangkan ibu yaitu istrinya Ibu Hawa diturunkan di Irak. Kemudian keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah Arafah setelah melakukan pertobatan. Seperti itu. Kalau di Kristen gimana Bang ceritanya Bang? Boleh sekali lagi nanya Bang? Ya, boleh Bang, boleh. Ya, silakan Bang. Siap. Thank you Bang. Tunggu dulu Bang. Bentar, itu pertanyaan Abang yang kedua gimana? Abang sudah dapat poinnya belum? Insya Allah udah Bang. Dulu Bang, Kristen di mana diturunkan Bang Budi sebentar. Ini siapa namanya nih, Bro? Ruben. Sebelum Anda melakukan pertanyaan lanjutan, saya mau tanya kepada Anda. Anda bertanya ini, Anda tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau menguji? Kalau bertanya biasanya sih nggak tahu. Yang saya tahu sih seperti itu. Kalau bertanya itu pasti nggak tahu. Jangan sampai cuma datang ke sini mau nanya cuma nyoba-nyoba doang gitu kan? Nyoba-nyoba kayak polilop aja Bang, nyoba-nyoba. Kagak, memang begitu. Ada kan orang-orang datang ke sini hanya pengen ya itu tadi, Anda mau menguji
ada tidak tahu sama sekali gitu. Kalau kita mah yang Oh ya, sedikit bentar info untuk Bang Dewa dan Bang Aristo. Insya Allah besok siapa namanya tadi? Yang Erik akan minta izin kepada orang tuanya untuk bersahadat. Masya Allah, subhanallah. Erik Basugi. Bukan Erik siapa tadi namanya? Robertus Ya, atau itu. Erik siapa? Yang tadi ya Pak De ya. Iya, yang tadi tanya-tanya Islam. Jadi kalau ada tanya Islam, ya udah biarin aja, siapa tahu terketuk hatinya. Seperti Erik, terus Upon juga siapa tadi? Itu kayaknya juga sudah mulai tertarik itu. Gak lama lagi lah insya Allah. Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Besok Semakin kita banyak yang sahadat. menyusul menjadi seorang mualaf. Ya, kita sadar Gara-gara Bang Theodore nih masuk Islam nih. Akhirnya banyak yang ngikut nih Bang. Iya. Alhamdulillah ya Ustaz Sugi ya. Allah Akbar. Kita sadatkan di ini aja nih di MMCI. Nah, ini izin dulu saya sapa tamu yang baru masuk ini. Selamat pagi. AFI apa Arefi? AFI. AM ya. Selamat pagi. Iya Pak. Lo yang tadi itu mana? Udah turun. Udah turun. Oh. Udah gemetar itu Bang Gurunda. Udah gemetar ya Gurunda. Nggak boleh gitu ah. Ya. Ini AM dari Islam apa dari Kristen? Dari Kristen Abang. Dari Kristen. Ya oke. Nah, ini kan enaknya di Komal Muslim itu seperti ini. Teman-teman di luar Islam kita berikan waktu dan kesempatan yang sangat luas. Oke, Bang AM, ada yang mau ditanya atau pengen diskusi Bang ini? Halo Abang? Iya, Itu suaranya putus-putus Bang, coba diperbaiki dulu Bang. Satu dua. Oh. Jaringannya kurang mendukung Bang. Ya halo. Jelas Bang, jelas. Jelas. Udah terdengar. Oke baik, terima kasih. Ya saya dari tadi saya coba menyimak diskusi-diskusi yang ada dan saya sangat mengapresiasi abang-abang kalau bisa membahas Alkitab ya. Maka saya akan mau bertanya tentang Alkitab yang dimana itu adalah iman percaya saya gitu, karena saya lihat abang-abang bisa menjelaskan itu. Makanya saya pengen tanya tentang konsep ketuhanan yang abang-abang pelajari dari Alkitab itu seperti apa. Oke, ini menarik ini pertanyaannya Mbak Gurunda Zuma. Kalau saya lihat dari nadanya ini betul-betul beliau ini serius ingin bertanya. Nah, Gurunda Zuma, beliau bertanya tentang Alkitab. Bagaimana sebenarnya konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Alkitab? Silakan Gurunda Zuma. Iya baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan konsep ketuhanan di dalam kitabnya teman kita Kristen ya, di mana Kristen ini memiliki pemahaman bahwa mereka punya dua kitab. Yang pertama kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, dan kitabnya orang Romawi yang mereka sebut sebagai Perjanjian Baru. Jadi ketika berbicara tentang konsep ketuhanan di dalam kitabnya orang Yahudi yang ada di dalam agama Kristen, jelas Tuhan itu adalah satu. Diterangkan di dalam 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu satu dan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 19:19, maka sekarang ya Tuhan Elohim kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan, ya Elohim. Yesaya 37:16, ya Tuhan semesta alam, Eloh Israel yang bertahta di atas kerubim,
Hanya Engkau sendirilah Tuhan. Segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72:18, terpujilah Tuhan Eloh Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Mazmur 136 nomor 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesaya 44:24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau dalam rahim ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi jelas, makanya di dalam Matius 24 nomor 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu tentang kiamat. Malaikat tidak ada yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan sendiri, yaitu Bapa saja. Jadi ini jelas konsep ketuhanan sebenarnya dalam kitabnya orang Kristen itu. Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi itu satu, yang maha tinggi itu satu, yang maha suci itu satu, yang maha kuasa itu satu, yang maha perkasa itu satu. Kalau ada oknum selain daripada yang satu ini berkuasa, pasti itu karena dia diberi kuasa. Sementara segala sesuatu yang diberi kuasa itu sudah pasti bukan Tuhan, tetapi wakil Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Jadi konsep ketuhanannya dalam kitabnya teman Kristen adalah satu Tuhan, dan Tuhan yang satu ini mengutus utusannya bernama Yesus. Jadi Yesus hanya utusan Tuhan. Tapi kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan Kristen, maka kita harus merujuk kepada kitab yang dituliskan oleh Paulus dan kawan-kawannya kepada orang Romawi dan Yunani. Apa itu? Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang engkau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang Kristen, baik untuk orang yang hidup maupun untuk orang yang mati. Jadi muncul kemudian konsep belakangan yang tidak diajarkan oleh Yesus, bahwa Yesus yang mati ketika bangkit itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Gitulah konsep, sehingga kebingungan demi kebingungan terjadi di internal Kristen. Sudah 2000 tahun Kristen itu ada di atas muka bumi ini, mereka masih ribut dan belum sepakat tentang Tuhannya itu siapa sebenarnya. Bapakah, Yesuskah, Roh Kuduskah, atau tiga-tiganya, atau cuma satu, yang duanya hanya utusan, dan seterusnya. Demikian. Silakan. Ya. Jadi masalahnya seperti apa? Pertanyaan Anda sudah dijawab. Iya, terima kasih untuk jawabannya, Bang Suma. Tadi Abang menyatakan tentang konsep Allah dari Yahudi, dan Abang mengucapkan kata Elohim. Nah, saya pengen tanya di situ dulu, Abang, bahwa dalam gramatikal kata Elohim itu plural, bukan jamak, bukan tunggal. Bagaimana Abang bisa menjelaskan itu kembali? Iya, baik. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, itu ase merujuk kepada kata kami. Jadi ketika Tuhan mengatakan Elohim, itu merujuk kepada dirinya. Elohim itu merujuk kepada dirinya sendiri. Sama seperti dalam konsep umat Islam, dikatakan Nahnu, itu bukan berarti banyak Tuhan. Elohim merujuk kepada esensi pencipta, bukan berarti banyak Tuhan, tetapi merujuk kepada keagungan Tuhan. Karena kenapa? Elohim itu bukan bahasa Indonesia. Begitu juga Nahnu bukan bahasa Indonesia. Bahasa itu adalah bahasa yang dimiliki oleh pemilik kitab suci, yang memahami bahwa Tuhan mereka itu satu, bukan dua, bukan tiga. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu, tidak ada yang lain, itu jelas bahwasanya Elohim itu merujuk kepada dirinya sendiri yang adalah tunggal. Seperti itu.
Iya. Iya. Apa boleh saya bertanya lagi? Silakan Bang Arem. Ya. Iya. Baik. Terima kasih. Hanya sampai puas Bang, aman. Siap. Kalau memang Elohim itu berarti satu, yang abang maksudkan tadi, yang mau saya tanyakan adalah di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, abang. Iya, silakan. Berfirman Allah, baiklah kita. Kenapa harus pakai kata kita pada Kejadian 1 ini, abang? Silakan, abang. Oke, baik. Jadi inilah yang saya katakan tadi, kata na'ase itu merujuk kepada kami sebenarnya, bukan kita. Lai yang merubahnya menjadi kita. Sebenarnya di situ adalah kami, na'ase Adam. Ya, itu jelas sekali di sana dikatakan wa yomer Elohim na'ase Adam bisalminu. Jadi Tuhan mengatakan bahwasanya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Sebenarnya di situ menurut gambar kami. Ketika Tuhan mengatakan kata kami, maka di situ bercerita tentang dirinya sendiri, bukan bercerita tentang banyak Tuhan. Ini yang perlu dipahami. Sehingga dengan adanya kata kami, itu seakan-akan Tuhan itu jamak, kita itu jamak. Padahal kata kami itu sama seperti yang saya katakan tadi. Nahnu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Padahal baiklah kami, na'ase, biarkan kami membuat. Na'ase dalam bahasa Ibrani. Biarkan kami membuat. Berfirmanlah Tuhan, biarkan kami membuat menjadi manusia menurut gambar dan rupa kami. Apa itu maksudnya? Oh, rupa Tuhan itu sama seperti Adam? Tidak. Tetapi yang dimaksud di sana adalah membuat dalam gambar kami, menurut rupa kami. Di situ basal menu, kitmutenu, itu berarti Tuhan membuat sebuah perencanaan. Tuhan membuat sebuah sketsa. Tuhan membuat suatu keadaan, di mana keadaan itu ibarat kata seorang arsitek ingin membuat bangunan. Gambar bangunannya lebih dulu dibuat daripada bangunannya. Maka dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar. Marilah kita menciptakan manusia, menciptakan rumah, membuat rumah serupa dengan gambar. Nah, sama, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Berarti sudah ada gambar yang direncanakan, yang dicanangkan sebagai sketsa untuk menjadi tiruan menciptakan makhluk tersebut, untuk menjadi acuan menciptakan bangunan, bukan menciptakan dalam bentuk rupa. Oh, Tuhan matanya dua, hidungnya dua, kakinya dua, tangannya dua. Bukan kayak begitu maksudnya. Jadi kalau kita merujuk kepada original teksnya, itu jelas seruan. Wayomer, dan berkatalah Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, na'ase, biarkan kami membuat Adam, seorang manusia atau pria, basal menu, dalam gambar kami, kitmutenu, menurut rupa kami, wayerdu, dan biarkan kami memerintah, biarkan dia memerintah mereka, wayermidu, wayerdu. Jadi merujuk kepada yang diciptakan tadi. Bitgat, di atas ikan, hayam, laut, dan seterusnya. Jadi Tuhan membuat gambar, lalu kemudian gambar ini dijadikan sebagai rujukan untuk menciptakan Adam. Makanya dikatakan, biarkan kami menciptakan manusia di dalam gambar kami dan di dalam rupa kami. Nah, gitu maksudnya. Original teksnya kayak gitu. Silakan. Oh, berarti kata kami, sekalipun pakai kata kami, tetap itu menunjuk kepada satu orang, bukan kepada satu pribadi, bukan beberapa pribadi. Oke. Jadi gini, saudaraku. Ketika kemudian saya datang kepada saudara, saya mengatakan, Bang Aem, besok kami akan ke Jakarta. Bang Aem pasti tentu tidak ikut.
coba kasih Matius 19 ayat 2 itu. Iya. Nah, kalau di dalam Matius 19 nomor 2 jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya Tuhan di dalam pemahaman Matius berapa tadi? 19 ayat 4 ya. Coba Matius 19 ayat 4. Bukankah engkau mengetahui Dia yang menciptakan manusia sejak semula, coba. Ya, lanjut lagi. Ya. Lanjut Ustaz Sugi, lanjut. Bentar ya, saya buka dulu. Karena saya bingung kalau Matius 19 nomor 2 itu bukan itu larinya. Oh, ayat 4. Nah, jadi gini, kalau di dalam kitab Kejadian 1 ayat 16 itu diartikan jamak, maka akan bertentangan dengan Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Kalau ini jamak, seharusnya ayat ini bunyinya, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa mereka yang menciptakan manusia sejak semula? Oke, berarti di situ betul kata Bang Juma, itu adalah tunggal. Lanjut Guru. Lanjut lagi Juma. Iya, saya rasa sudah cukup ya. Udah tepat sekali itu tadi. Bahwa ketika kami menciptakan, dengan kita menciptakan, itu memang pemahaman kita orang Indonesia. Kalau kita mengatakan kata kita itu ya sama ketika misalnya saya mengajak kepada saudara Aem, Bang Aem, ayo kita ke Jakarta besok. Artinya saya dengan Anda pasti dua orang yang dimaksud kalau menggunakan kata kita. Tapi ketika saya mengatakan, Bang Aem, besok kami akan ke Jakarta, Bang Aem tidak ikut, tapi saya aja. Itu logika sederhananya gitu. Bang Aem, kami besok ke Jakarta. Bang Aem, saya sendiri yang ke Jakarta. Tapi kalau saya mengatakan, Bang Aem, kita besok ke Jakarta, artinya saya dan Bang Aem itu ke Jakarta. Itu sederhananya kayak gitu. Jadi kata kita di situ keliru. Harusnya kami, bukan kita. Kenapa? Karena ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Oke? Kalau saya mengatakan saya Muslim, berarti merujuk kepada saya. Kita Muslim, saya merujuk kepada saya juga. Saya dengan Anda adalah Muslim juga, berdua. Tapi kalau saya mengatakan kami Muslim, Anda tidak ikut. Pada saat saya berbicara dengan Anda tidak ikut di situ. Artinya bahwa kami itu sifatnya pun tunggal, meskipun bisa menjadi jamak pada kondisi tertentu. Tapi kalau kata kita, itu sudah pasti. Kalau bahasa Indonesia yang kita gunakan, kita berarti jamak. Nah, meskipun kita harus menyadari bahwa kita dengan kami itu muatannya, cakupannya sama. Tapi dalam kondisi tertentu tidak sama. Saya kira di situ, saudara. Diperkuat dengan Matius 19 nomor 4 yang tadi, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Kata Ia di sini tidak merujuk kepada kata kita. Ya, tapi Dia. Berbicara mengenai kata Dia berarti sendiri. Gimana Bang Aem? Baik. Ya, saya pengen berikan pernyataan untuk pernyataan yang berbeda dengan Abang Suma, dan nanti Abang Suma bisa tanggapin lagi gitu ya. Dari masih tetap di kata kita atau kami tadi ya, yang ayat 26 iya, itu ya. Silakan. Ya, saya akan bikin pernyataan bahwa kata kita di sini menunjukkan kepada ayat 1, 2, dan 3, yaitu Allah, Roh Allah, dan Firman. Gimana Abang Suma menanggapi pernyataan saya ini? Iya, baik. Kalau kita merujuk kepada ayat 1 dan 2, di situ jelas bukan hanya roh, ya, bukan hanya di Kejadian 1 nomor 1-nya itu tidak merujuk hanya kepada Tuhan, tidak hanya merujuk kepada roh, tetapi
banyak hal. Ada di sana samudra, di sana ada kemudian air. Itu banyak hal. Di sana ada terang dan seterusnya. Pada mulanya Tuhan atau Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan ruah Elohim. Artinya apa itu? Udara, angin. Angin Allah atau udara Allah atau udara Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ketika berbicara tentang kata apapun itu yang disandarkan, yang disebutkan sebelum nama Allah, itu sudah pasti adalah sesuatu yang di luar daripada Allah. Contoh, bait Allah. Bait artinya adalah ciptaan, rumah, kepunyaan Allah atau ciptaan Allah. Apalagi hamba Allah, artinya hamba ciptaan Allah. Begitu juga roh. Roh Allah artinya roh ciptaan Allah, melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita melihat di dalam original teksnya, ruah ini bisa udara, bisa angin. Karena Tuhan yang disembah oleh Bani Israel bukan roh. Bukan di sini dikatakan roh Allah. Oh, artinya Allah ini memiliki roh. Yang memiliki roh itu adalah makhluk. Seperti misalnya roh dewa melayang-layang. Artinya rohnya dewa betul-betul dalam arti roh yang sesungguhnya. Rohnya Mas Dewa melayang, artinya Mas Dewa sudah meninggal dunia. Rohnya meninggalkan jasadnya melayang-layang. Berarti roh ini roh gentayangan. Nah, untuk memahami kata roh ini, kita harus kembali ke original teks. Itu yang pertama. Kedua, kembali kepada pemilik kitab. Apakah mereka memahami bahwa Tuhan itu, Hasem itu adalah ruah? Tidak. Bukan ruah. Kalau Elohim itu bukan. Tetapi hakikat yang tak terlihat, hakikat yang tak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Seperti data yang saya bacakan kepada saudara tadi, bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, kalau dikatakan Allah itu adalah roh atau roh itu adalah Tuhan, maka dia serupa dengan roh, serupa dengan iblis, karena iblis juga roh, malaikat juga roh. Sementara Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Sama seperti di dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'. Sesungguhnya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan atau udara Tuhan. Maksudnya udara ciptaan Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Tuhan yang melayang-layang. Kalau Tuhan yang melayang-layang itu bukan Tuhan, itu hantu. Itu kuntilanak. Atau Superboy atau Tarzan. Casper. Ya, Casper. Gitu, Bang. Jadi kita harus memahami kitabnya orang Yahudi dengan perspektif pemahaman orang Yahudi, bukan perspektif pemahaman kita, apalagi berdasarkan dengan doktrin dan dogma iman kita. Seperti itu. Silakan. Iya, tapi orang Yahudi juga banyak menyebutkan tentang roh Allah. Saya nggak menyatakan bahwa mereka menganggap itu Tuhan juga, tapi mereka banyak juga menyatakan tentang roh Allah itu sendiri. Kalau memang tadi saya dengar abang semua bilang roh itu ciptaan Allah, kalau saya lihat di Kejadian 1 itu tidak tertulis demikian, atau mungkin abang punya referensi ayat lain yang menyatakan demikian. Dan yang berikut pertanyaannya lagi, ketika abang menjelaskan tentang roh Allah, saya jadi berpikir bahwa kenapa harus dituliskan roh Allah di sini? Sepertinya tidak ada manfaatnya dituliskan di situ. Jadi gimana tanggapan abang tentang hal itu, abang? Iya, ruah itu adalah udara
angin. Ini kan jelas ini nanti nih. Jadi ini kan kejadian ini adalah data-data tentang penciptaan. Penciptaan ini nanti runutannya kepada proses. Proses ini kemudian melahirkan daripada akibat. Oleh karena sebab adanya unsur kehidupan. Contoh, Adam diciptakan nantinya di sini. Apalagi alam semesta, apalagi tumbuh-tumbuhan, pepohonan, biji-bijian. Itu nanti akan dibacakan itu nanti, dituliskan itu nanti di data-data selanjutnya. Dibaca di data nomor 8, 9, 10 sampai seterusnya, bahkan sampai data nomor 26 yang Anda maksud. Bagaimana bisa menghidupkan mereka ini? Ada unsur udara dulu, oksigen. Ada unsur matahari. Ini proses penciptaan. Bukan Tuhannya yang melayang-layang, tetapi unsur yang dibutuhkan oleh kehidupan makhluk. Di antaranya ada air. Sebutkan situ. Ada angin. Ada terang. Ada gelap. Dan seterusnya. Jadi itu ya. Jelas ya di situ bahwa itu bukan berbicara mengenai wujud Tuhan, bukan berbicara mengenai hakikat Tuhan, tapi itu berbicara mengenai esensi daripada apa yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini berdasarkan dengan makhluk. Seperti itu, Bang. Ya, silakan akhi, mungkin ada Ayub mau disampaikan. 27 ayat 3 itu. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Mau diartikan apa itu? Dari sore ya. Ayub 27 ya. Ya. Mau diartikan apa itu? Itu nafas. Sebentar. Saya harus buka dulu ya. Ya, buka Ayat dulu, 3. Bang. Iya, supaya saya bisa menimbulkan pertanyaan juga kan, supaya saya bisa ngerti. Ayub, saya jadi bingung Ayub. Ayub 27 ayat 3. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah artinya nafas. Tadi Ayub 27 ayat berapa, Bang? Ayat 3, ayat 3. Ayat 3. Cuma yang saya mau tanyakan begini ya, Bang. Dari Ayub 27 tadi, sebentar saya balik lagi ke kejadian ya. Ini oke. Di Ayub 27 tadi, kenapa roh di situ dituliskan dengan huruf kecil, sedangkan roh di dalam Kejadian 1 ayat 2 dituliskan dengan huruf besar? Kenapa harus ada pembeda seperti itu? Di dalam bahasa Ibrani tidak kenal namanya huruf besar kecil, Bang. Ada, ini kan hanya ulah LAI aja. Ya, coba dilihat dalam bahasa Ibrani memang kenal huruf besar kecil gitu. Iya, berarti huruf Ibraninya iya, nggak ada. berarti roh yang ada di Ayub dan roh yang ada di Kejadian huruf Ibraninya sama. Ya sama lah. Sama. Sama itu. Apa bedanya coba? Kalau merujuk kepada original teks, baik Ibrani dan Yunani tidak ada pembeda huruf besar kecil, Pak. Oke, coba. Iya, makanya itu kita lihat ya. Harus saya tanya supaya saya tanya dia. Kita lihat ya. Di Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Ya. WH Ares hayah tahtohu wafahu wahosek al pane tahawan waruah. Di sini waruah ya. Coba kita lihat yang dalam Ayub. Ruah juga. Ya, coba kita cek aja. Ayub ini apa ya kalau anu ya?
Ah, Job pasal 6 Isaia, Amos, Joel, Ayub ini apa? Ayub belum Mazmur ya, Pasalem. Belum Pasalem. Nah ini Job, oh ternyata Job. Job 27. 27. Oke, ayat 3. Waruah. Kikal awat nismati bi weruah. Sama, nggak ada beda. Itu tadi di job berapa? 3. Job 27 nomor 3. Kikal awat nismati bi weruah eloah BFP. Kalau kita merujuk pada original teks, itu tidak akan berubah. Roh itu pasti ruah. Betul. Oh ya, Ustaz Sugi, boleh saya bertanya nggak? Nih untuk masalah Yul 2:28 biar teman kita bisa mengerti tentang masalah ruh. Yul 2 nomor 28 dengan Korintus 2 nomor 10. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak manusia laki-laki perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terutama turuna-turuna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Nah, roh tuh ya. Terus sama itu Ustaz Sugi, Korintus 2:10. 1 Korintus 2:10. 1 Korintus 2:10, maaf. Biar tahu nih teman kita ini apa arti maknanya roh 1 itu. Korintus 2 nomor 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh mana yang menyelidiki dalam diri Allah? Bahkan roh itu bisa Yohanes 4, 1 Yohanes pertanyaan saya, apa yang bisa menyelidiki dalam diri Allah? Roh apa itu? Gak tahu. Nah itu dia, mesti tanya sama pendeta itu, saya juga bingung baca itu. Kalau abang Kaila lah yang 1 Korintus 2 tadi ya. Kalau abang Kaila memakai ayat ini untuk menjawab pertanyaan saya, abang akan membenturkan ayat ini dengan pernyataan abang Suma. Kan abang Suma bilang roh tadi itu hanya angin atau napas. Betul. Tapi bagaimana angin dan napas bisa menyelidiki segala sesuatu? Itu kan jadi tidak, Bang. Yang kami mau tanya. Ini loh Bang, roh itu di Alkitab itu bisa bermakna banyak, bisa berarti iblis, bisa berarti malaikat, bisa berarti angin, bisa berarti napas, bahkan bisa berarti seorang nabi. Betul. Seperti itu. Itu pengertian dari mana bahasa aslinya? Oke, saya tunjukkan bentar Bang. Roh berarti seorang nabi. Anda lihat 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi demikianlah kita tetapi ujilah roh-roh itu. Coba dibaca itu. Jadi saya luruskan ya, pernyataan Gurunda Zuma itu begini. Terkait roh yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma, itu semua tertuju kepada ciptaan, tidak tertuju kepada ciptaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Sugi itu benar adanya. Roh itu bisa bermakna banyak, bisa bermakna kepada nabi, bisa bermakna kepada spirit, bisa bermakna kepada kekuatan, bisa bermakna banyak. Begitu. Jadi semua kalau berbicara tentang Alkitab yang merujuk pada original teks, kalau di dalam Ibrani disebut ruah, kalau di dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Semua itu tertuju kepada ciptaan, bukan pencipta.
Nah, begitu maksudnya Gurunda Zuma dan begitu juga maksudnya Ustadz Sugi. Begitu Bang Iya, iya. Iya, Bang. Tapi saya masih belum bisa paham tentang roh ini lebih jauh ya, karena tadi saling bentur gitu. Enggak saling bentur, Bang. Justru kita saling menguatkan bahwa roh itu ya bisa berarti macam-macam tergantung konteksnya. Contoh roh seorang nabi. Ini saya kasih tahu ayatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu. Roh di sini berarti seorang nabi. Ya, jadi gini Bang Arem. Bang Arem memaknai kata roh itu, kemudian Bang Arem sampai pada kebingungan karena Bang Arem masih berpegang kepada terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Abang berpegang kepada terjemahan Alkitab Indonesia, itu mengalami pergeseran yang sangat luar biasa, Bang. Karena kalau kita berpegang pada terjemahan Alkitab Indonesia, maka ruah itu diartikan pencipta, Bang, bukan ciptaan. Kalau kita merujuk kepada original teks, baik Ibrani dan Yunani, semua tertuju kepada ciptaan. Gitu loh. Satu lagi, Bang, saya jelasin ya. Di 1 Samuel benar kata Ustadz Sugi. Roh itu ada bermakna angin, ada bermakna iblis. Di 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Abang buka, Bang, ayatnya, Bang. Udah langsung dibaca aja, Bang. Itu ya, saya bacakan ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nih saya mau tanya, roh yang angin itu yang mana ini? Roh yang jahatnya pada Tuhan kah apa yang baiknya? Secara tidak langsung menyatakan Tuhan ini angin. Kalau roh itu angin. Inilah kerancuan kitab suci yang Anda imani saat ini. Itu penelitian saya, Bang. Jadi untuk konsekuensi dari roh di dalam keimanan Anda itu rancu, Bang. Rancu. Anda akan saya berikan satu perbandingan antara roh yang tadi Ustadz Zuma bilang katanya angin sesuai dengan kitab original teksnya dengan kitab yang ada di kitab Samuel itu berbanding jauh. Malah di sini bisa ditunjukkan bahwa Tuhan itu adalah roh jahatnya, Bang. Nggak percaya, Bang? Roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat daripada Tuhan. Coba Bang pikirkan itu, Bang. Ini saya tambahkan ya. Kalau merujuk kepada original teks, roh itu didefinisikan di dalam original teks. Yang pertama, satu angin. Yang kedua, daya hidup yang aktif dalam makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, desakan dari hati nurani yang menentukan cara orang berbicara dan berperilaku. Yang keempat, ucapan terilham yang berasal dari sumber yang tidak kelihatan. Yang kelima, pribadi-pribadi roh. Yang keenam, tenaga aktif atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dikenal di dalam Islam dengan Rohul Kudus, tertuju kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita merujuk pada original teks yang menyangkut tentang kata roh, itu semua tertuju kepada ciptaan, bukan pencipta. Nah, kalau Abang berpegang kepada terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, maka tadi kan wajar kalau Abang menanyakan ada huruf besar, ada huruf kecil. Itu memang sengaja penyelewengan Lembaga Alkitab Indonesia untuk membingungkan gitu loh. Karena mereka menerjemahkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam original teks. Nah itu kira-kira Bang. Jadi tidak ada yang salah Gurunda Zuma menjelaskan dan Ustadz Sugi serta teman-teman yang lain semua menjelaskan tentang ciptaan, Bang, bukan pencipta. Nah gitu Bang Aren. Kasihkan Bang Juma itu udah pada protes tuh netizen di bawah tuh.
Kenapa? Netizen di bawah pada protes, Bang Zuma aja yang nerangin katanya. Oh gitu, ya, oke. Oke, silakan. Iya, pada Abang Zuma yang terangin, tapi saya pengen menanggapi Abang Aristo. Sahabat-sahabat silakan aja dijawab. Saya biar ini dulu sandar dulu sejenak karena besok pagi masih ada tugas yang harus saya lakukan. Saya masih monitor di sini, saya masih mendengarkan. Silakan dilanjut sambil saya mencatat hal-hal yang penting. Silakan Dek, silakan akhi, fadal. Terima kasih Abang Zuma. Saya pengen ngobrol sama Abang Aristo dulu ya. Oke Abang, tentang doa tadi. Karena kita ini sama-sama GBI ini Abang. Cuma Abang udah duluan lah. Iya, kapan kamu nyusul? Ayo, kamu kapan nyusul? Nyusul bang. Ayo bang. Iya gini Bang. Nyusul itu kalau Bang Arem. Iya, ayam. Iya Bang Ayem, dari cara Anda bertanya, saya memiliki naluri memang Abang serius bertanya. Bertanya betul-betul, jadi bertanya itu ada dua Bang. Betul kata Bang Kanda Peta tadi, bertanya itu ada dua. Satu, bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, dan dia ingin tahu jawaban dari apa yang dia tidak tahu. Yang kedua, ada orang bertanya sesuatu yang dia sudah tahu, tetapi dia tanyakan, mencari-cari kesalahan. Nah, Abang ini saya lihat ada di nomor 1. Ya, silakan Bang. Kalau memang ada yang Abang ingin tanyakan, sekiranya bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya saya serahkan kepada guru-guru saya di sini. Silakan. Iya. Bang. Pasti saya ingin tahu karena saya tunggunya tuh udah lama banget, tapi gak dikasih naik. Oh gitu, oke. Iya. Oke, tadi Abang Aristo bilang bahwa di dalam Alkitab terjemahan LAI itu menyatakan bahwa Roh itu adalah pencipta. Tetapi saya punya pandangan yang berbeda ketika saya baca Yohanes 1. Yohanes 1 itu dituliskan bahwa firman itulah yang mencipta. Yohanes 1 ayat 3. Saya baca dari ayat 1 aja ya biar jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, bagaimana Abang menanggapi tulisan ini, Abang? Silakan, Abang. Oke. Ya. Kalau berbicara tentang Yohanes 1, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita merujuk kepada original teks Bang, maka kita akan menemukan satu informasi bahwa segala sesuatu itu diciptakan dengan firman. Maka seiring sejalan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, kun fayakun. Contoh misalnya, di dalam Bible 1 Yohanes ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini ayat yang sering digunakan oleh teman-teman Kristen, bahwa ayat itu yang kemudian merujuk kepada ketuhanan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat mendasar begini. Firman itu telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, kita di sini semua manusia bukan? Manusia. Oke, kita semua di sini manusia. Bang Dewa manusia, Guru Zuma manusia, kita semua di sini manusia. Ustadz Sugi manusia, saya juga manusia. Maka kalau ayat itu berbicara firman telah menjadi manusia, maka ayat itu bercerita tentang firman. Dengan firman-Nya Allah, maka Allah ciptakanlah kita sebagai manusia. Dengan firman Allah terciptalah manusia. Berarti dengan firman Allah menciptakan kita semua. Maka dalam Al-Quran, kun fayakun, jadi maka jadilah. Lagi-lagi Bang, ini sebuah penyelewengan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya harus katakan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu akan paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan
upaya-upaya mereka menyesatkan banyak manusia. Karena mereka merubah arti yang sesungguhnya, Bang. Ya, kalau kita merujuk tentang kata ruah dan pneuma berdasarkan pendekatan original teks, kita akan dapat di Mazmur 14 nomor 29, Yakobus 2 nomor 26, Kejadian 6 nomor 17, Pengkhotbah 12 nomor 7, Ayub 34 nomor 14. Semua itu merujuk kepada ciptaan. Ini salah satu pencarian saya dulu ketika saya awal-awal saya sebelum saya memeluk Islam. Makanya ayat ini saya ingat betul gitu. Karena kebingungan saya dulu juga ketika terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bercerita tentang roh itu adalah ciptaan. Setelah saya teliti, Bang, ternyata roh itu ruah di dalam bahasa Ibrani, pneuma di dalam bahasa Yunani, semua merujuk kepada ciptaan, bukan pencipta. Bahkan roh itu bisa tertuju kepada malaikat. Maka di dalam iman Islam, Roh Kudus, roh bisa tertuju kepada malaikat. Semua berbicara tentang ciptaan. Maka benar apa yang disampaikan Guru Dazuma tadi, ya, ketika berbicara tentang roh. Jadi angin, udara, oksigen, nah kita bisa dengan oksigen itu, dengan udara itu, proses penciptaan. Kan gitu, Bang. Jadi lagi-lagi kalau Abang berangkat dari 1 Yohanes 1 bersama dengan firman telah menjadi manusia bla bla. Semua ayat itu bercerita tentang proses penciptaan di mana dengan firman Allah terciptalah kita sebagai manusia. Sekarang kalau misalnya ditujukan firman telah menjadi manusia, kok bisa kepada Yesus? Dari mana kita bisa dapatkan itu? Sementara ayat itu tidak berbicara tentang firman bersama-sama dengan Yesus bla bla bla, firman itu adalah Yesus. Kan nggak begitu ayatnya. Gitu, Abangku. Ya, sebelum saya lanjut, saya mau tanya lagi, Abang. Masih seputar Yohanes 1. Yang saya mau tanyakan adalah kitab Yohanes ini dituliskan untuk siapa ya? Afrika atau siapa? Menurut pengertian Abang. Ya. Jadi menurut yang saya ketahui, Bang, Injil Yohanes menurut pendeta Gaius meyakini bahwa penulis Injil Yohanes adalah seorang gnostik yang bernama Korintus. Dia adalah seorang Dia adalah seorang jemaat Nikolaus, ya, yang kemudian berkolaborasi dengan Paulus, begitu. Kemudian terciptalah agama Kristen, ya. Pertama, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, teologi paganisme, ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, teologi kultus, teori kesuburan. Kemudian Yohanes ayat 1 sampai 6, teologi dualisme. Ini berangkat dari teori-teologi paganisme, Bang. Bukan ditulis, dan ayat-ayat ini tidak pernah eksis di zaman Yesus. Itu bukan perkataan saya. Kalau kita meneliti secara serius begitu, Bang, kita akan menemukan bagaimana kemudian para pakar-pakar perjanjian baru, para teologi-teologi kelas dunia yang memiliki kredibilitas sebagai seorang teolog, seorang peneliti, mereka mengatakan
bahwa Injil Yohanes ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Injil Yohanes bukan merupakan ucapan Yesus dan juga bukan tulisan murid Yesus, tetapi ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal. Itu pernyataan para pakar-pakar. Contoh misalnya satu nama saya sebut, Bart Ehrman. Di dalam sebuah perdebatan, dan perdebatan itu boleh dikatakan Bart Ehrman boleh kita bilang dia memenangkan. Tidak ada yang bisa sanggah pernyataannya bahwa Injil Yohanes yang menjadi dasar iman fundamentalis orang Kristen itu adalah perkataan orang yang tidak dikenal. Itu loh Bang.